cuman berubah. Allah Bapa udah berubah menjadi daging. Daging ini berubah menjadi manusia yang lahir ke bumi itu menjadi Allah Putra. Jadi Ya, Allah Putra betul. itu, jadi Allah Putra itu sendiri sebenarnya Allah Bapa. Ya, sebenarnya dia adalah Allah Bapa, tapi kita harus membedakan di situ supaya jangan Tapi pusing. ada tapinya lagi, ada tapinya. Pakai tapi. Iya, karena ini kan dua kondisi yang berbeda, jadi harus dibedakan. Dua kondisi yang berbeda gimana kalau dia udah berubah? Yang namanya berubah gini, contohnya nih. Saya berubah menjadi putra berubah menjadi ngepet. Nah, terus apakah ngepet ini bisa saya bilang putra? Ya, Ya. yang perubahan saya itu kan ngepet di situ, dia dalam kondisi babi, sedangkan saya sedang menjadi babi, istilahnya sama manusia gitu. Tapi kan Jadi dua pribadi yang beda di situ kok. enggak, Yang satu cuman satu pribadi itu karena putra udah berubah menjadi ngepet. maksudnya satu orang tapi dua pribadi begitu. Bedakan. Memang saya satu, tapi saya punya dua pribadi di situ. Saya menjadi manusia dan saya menjadi ngepet. babi. Jadi dua pribadi. Tapi cuma satu. Tapi kalau saya yang lihat Putra, setelah kamu berubah menjadi ngepet, saya nggak mungkin ngenalin kamu bilang, oh ini manusia ini. Dari mana saya tahu kalau ini putra, Dari mana saya tahu? Ayo, dari Ya mana jelas saya kamu tahu? tidak tahu. Ya jelas kamu tidak tahu kalau saya tidak membocorkan rahasia itu toh. Begitulah dia. Kenapa kamu harus tidak membocorkan rahasia ini? Kita harus fair-fairan ini. Kita harus saling jujur. Tidak, contohnya tadi kalau misalkan saya berubah menjadi babi kan contohnya. Bentar dulu, diam dulu. Saya mau sapa dulu. Burunda saya, om saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, semangat malam. Saya tidak mengganggu kan? Tidak sama Alhamdulillah. sekali. Ini cuman ada adik Putra, Dinda Putra. Ini dia tinggalnya di Papua. Tadi Iya. kita dari awal ngomongin bahwa ini Putra di sana tidak ada perpuluhan di sana, tidak ada uang iuran katanya. Tetapi oke, saya ganti topik. Jadi topiknya tadi tuh dia mengakui bahwa Allah Bapa sudah berubah menjadi daging dan daging udah berubah menjadi Allah Putra. Dan jadi sebenarnya ada juga yang dinamakan Bunda Allah. Bunda Allah ini siapa? Bunda Maria. Iya. Paham. Jadi saya lempar ke Om Zuma, gimana ini? Ya, boleh enggak saudara Putra kita diskusi ringan? Boleh enggak? Boleh ya. Boleh ya. Putra. Halo. Iya. Iya, Boleh ya. diskusi tipis-tipis. Iya, diskusi tipis-tipis, betul. Boleh. Baik. Menurut Putra, agama yang paling tua, agama yang benar yang paling tua sebelum Kristen itu agama apa? Menurut para ahli sejarah, agama yang tertua yang masih ada sekarang itu Hindu. Itu kan agama yang dibawa oleh para nabi maksud saya. Oh, kalau khusus agama Samawi, yang agama tertua itu ya Yahudi. Ya, agama Kalau Yahudi. khusus baik. agama Abraham, khusus agama Abrahami kan atau Iya. Yahudi, ya atau Samawi. Iya.
Oke, sepakat kita. Jadi agama yang diperkenalkan kemudian dinul atau millah yang kita kenal yaitu ajaran yang dibawa oleh keturunan Nabi Abraham atau Ibrahim di dalam ajaran agama Islam. Ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan di luar Kristen ini, sebelum Kristen itu datang, pernahkah kemudian para nabi itu mengajarkan Tuhannya berinkarnasi atau menjelma menjadi bukan Tuhan? Pernahkah keadaan itu terjadi misalnya? Di dalam agama Yahudi itu sih tidak secara langsung diajarkan, tapi agama Yahudi itu menantikan Mesias. Sedangkan Mesias itu siapa? Mesias itu adalah Yesus. Dia mengaku di Matius 26 ayat 63 sampai 64. Iya, bagus. Itulah yang dinantikan oleh orang Yahudi, tapi orang Yahudi tidak mengenal dia tidak mengakui Yesus bahwa dia adalah Mesias yang sudah datang. Mengenal dia. Oke. Kalau di Islam justru Yesus inilah Mesias. Jadi satu-satunya agama yang sebenarnya menerima Yesus yang kami sebut Iso atau Isa sebagai Mesias itu hanya agama Islam. Kalau Kristen tidak menerima Yesus itu sebagai Mesias, tetapi menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Itu di Kristen. Sedangkan Mesias ini adalah manusia. Mesias tidak pernah berubah menjadi monyet, tidak pernah berubah menjadi pohon, tidak pernah berubah menjadi bangunan, apalagi berubah menjadi Tuhan. Itulah Mesias. Orang-orang Yahudi menunggu Mesias, artinya menunggu orang yang diurapi, menunggu manusia yang diurapi, manusia yang kemudian ditasbihkan sebagai nabi dan rasul kepada mereka sebagai juru selamat. Dan itu hanya diimani oleh umat Islam. Kalau Kristen di mulut mengatakan Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus, tetapi pada prinsipnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Artinya lain di mulut, lain di hati. Itulah Kristen. Jadi sejatinya yang menerima Yesus atau Nabi Isa ini sebagai Mesias hanya Islam. Yahudi menolak, Kristen kebablasan, Islam yang meluruskan. Seperti itu, Saudara Putra. Begini, betul yang Bang Suma bilang, ya betul, tidak salah sekali Bang Suma bilang. Tetapi, aduh jaringan merah. Enggak, bagus. Ini jaringan saya merah tadi ya. Yang Bang Suma bilang itu benar. Yang Bang Suma bilang itu benar, bahwa di dalam Kristen itu mengakui Yesus juga itu sebagai Mesias. Tapi bagi orang Kristen, Yesus itu lebih dari Mesias, lebih dari guru, lebih dari nabi, dan bahkan dia adalah Allah dalam kepercayaan kami orang Kristen. Nah, itu dia. Jadi dia bisa sebagai guru, dia sebagai pengajar, dia Mesias, tapi bahkan melebihi dari prediksi orang Yahudi. Orang Yahudi kan dalam ramalannya, nubuatannya kan cuman tahunya Mesias doang. Tetapi setelah Mesias itu lahir, ternyata dia lebih wow daripada yang orang Yahudi ramalkan. Wownya itu apa? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Iya, itu di ajaran Kristen. Nah, sekarang permasalahannya kemudian adalah kebenaran daripada ajaran Islam, kebenaran daripada ajaran Kristen, dan kebenaran daripada ajaran Yahudi itu terletak di mulutnya Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus, kan gitu ya. Jadi kalau Saudara Putra tadi mengatakan Yesus itu memang bisa disebut Mesias, bisa disebut Nabi, bisa disebut ini dan itu, sehingga di Kristen wow adalah Tuhan katanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kembali kepada Yesus. Kenapa harus kembali kepada Yesus? Karena di dalam kitab Saudara Putra sendiri nih, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan jelas orang-orang Kristen itu adalah orang-orang kafir yang kekal di neraka. Itu di Islam. Kita jangan pakai itu, jangan pakai itu.
Kita pakai aja Bible untuk mengukur dan menakar sejauh mana Kristen ini sebagai ajaran benar. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Jadi kalau kita melihat di dalam apostastes dalam bahasa Yunani, artinya pembohong, pendusta, pembohong, atau penyesat. Pendusta. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Saya ulang, siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Sedangkan saudara Kristen bukan hanya Kristus, tapi Yesus itu adalah wow. Kan gitu ya. Sedangkan penyesat itu adalah yang wow. Ketika Anda melihat anak Maria wow dari ajaran dia, berarti Anda sudah menyangkal. Pertama, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sudah pasti bukan Tuhan, karena dia tidak maha berkehendak. Kedua, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Yohanes 8 nomor 42. Sudah pasti bukan Tuhan. Sudah pasti bukan wow. Kemudian yang kedua adalah aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Sudah pasti bukan wow. Sudah pasti bukan Tuhan. Yang ketiga, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Berarti wow-nya itu hanya ada di gereja. Sedangkan Yesus mengakui, aku bukan Tuhan, aku bukan wow, aku hanya manusia biasa, aku hanya utusan, aku hanya nabi rasul yang diutus kepada Bani Israel saja. Jadi pendusta itu, pembohong itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti dia menyangkal bahwa Yesus itu Mesias. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu adalah Allah yang itu sendiri, berarti dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, sekarang kita ukur di sini. Apakah Kristen mengakui Yesus itu Mesias? Mulut mengatakan iya, tapi wow, ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Berarti saudara adalah penyangkal Yesus. Coba Anda renungkan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Iya, silakan saudara Putra, kita belajar sambil rileks, santai, sambil bergurau. Silakan. Assalamualaikum Pak Zuma. Waalaikum saudara Yerusalem. Lanjut. Waalaikumsalam Bang Jer. Jadi tambahkan dikit ini untuk Putra ya. Untuk Putra. Ini suatu kemuliaan loh Putra. Satu kesempatan yang bagus kalau bisa berdiskusi dengan Ustaz Zuma ya. Jarang-jarang itu kan. Nah, kau tanggapilah itu ya. Siapa Putra? Makanya tadi aku bilang waktu kau bicara tentang inkarnasi, ya kan? Kayaknya jangan inkarnasi. Apalagi kau di Papua tu kan? Ingkar sagu, itu parah lagi kau nanti itu, ya. Pikir cerdas. Oke, lanjut. Standby. Iya bang, Masya Allah. Ya silakan saudara Putra ditanggapi. Oke, terima kasih waktunya. Jaringan saya sih tadi putus-putus, tapi Sudah bagus setidaknya deh, saya bagus. sudah bisa. Ya, saya sudah bisa tangkap poin dari Bang Suma. Nah, pada saat Yesus mengatakan saya adalah utusan atau apalah, itu kan di mana Yesus berposisi sebagai dirinya sebagai Allah Putra atau sebagai 100% manusia. Nah, kita juga harus belajar konteksnya orang Yahudi pada saat itu bagaimana kaum imam kepala Yahudi saat itu mana. Di sini Yesus mengatakan aku adalah utusan. Dia tidak mungkin secara langsung mengatakan aku adalah Tuhan. Karena orang Yahudi pada zaman itu tidak akan pernah mau menerima dia. Makanya Yesus itu selalu berposisi sebagai dia adalah utusan atau adalah anak dari Allah Bapa. Karena itu tergantung dari orang yang dihadapi pada saat itu Bang Suma. Seandainya orang Yahudi pada saat itu tidak melakukan tidak marah,
ketika ada yang mengaku dia adalah Tuhan, pasti Yesus pada saat itu dia pasti akan mengaku adalah Tuhan. Tetapi posisinya orang Israel kan tidak orang Yahudi tidak mau menerima. Bahkan Yesus yang mengaku Mesias saja di Matius 26 ayat 63 sampai 64 orang Yahudi marah dan di situ dia menyelipkan Yesus begitu. Mesias saja. Bapak pendeta. Ya, jadi gini Bung, mohon izin yang lain ya. Jadi kalau saudara kemudian membawa-bawa Yahudi, Yesus itu datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan apa yang didengarkan dari Tuhan. Kan tadi saya sudah mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku dengar, itulah yang aku sampaikan. Barang siapa yang menerima firman-Ku, dia tidak menerima firman-Ku, tapi menerima firman Bapa atau Tuhan yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya gini. Ketika Yesus itu mengajar, apa yang diterima dari Bapa, itulah yang dia sampaikan. Tapi Kristen hari ini, apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja, itulah yang Kristen sampaikan. Sama seperti saudara Putra. Hari itu Yesus tidak mengaku Tuhan, tergantung siapa yang kemudian ada di depannya. Ini adalah asumsi. Yesus sudah mengatakan, aku tidak berkata-kata. Apa yang aku sampaikan adalah itu porsi aku sebagai utusan yang harus kusampaikan kepada Bani Israel. Itu pengakuan Yesusnya. Jadi Yesus tidak menambahi firman Tuhan, Yesus tidak mengurangi firman Tuhan. Apa yang diperintahkan itu yang Yesus sampaikan. Nah sekarang Kristen menyampaikan Yesus itu Tuhan, menyembah Yesus adalah kebenaran, Yesus dituhankan adalah keselamatan. Ini perkataan-perkataan yang bersumber dari mana? Dari mana perkataan itu? Seperti misalnya Paulus berkata, jika mulutmu berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Ini Paulus berkata seperti ini dari mana ilmunya? Sedangkan Sang Yesus sendiri tidak berani berkata-kata dari dirinya sendiri. Kok Paulus bisa dengan mudahnya mengatakan, barang siapa yang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang dikatakan itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Ini Paulus dapat ilmu dari mana kira-kira? Sedangkan yang sebagai penyampai firman adalah Yesus. Yang menyampaikan firman, yang menerima firman adalah Yesus. Berarti Yesuslah yang harus dipercaya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, itulah yang harus dipercaya. Ingat, di dalam kitab saudara diterangkan begini. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus, bagaimana Yesus hidup. Jadi kalau Anda merasa Anda itu percaya kepada Yesus, maka Anda harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus ketika hidup mengajarkan dirinya sebagai utusan, selesai. Yesus ketika hidup mengajarkan dirinya adalah Mesias, selesai. Maka ketika Anda mengaku sebagai pengikutnya, Anda wajib hukumnya berlaku seperti Yesus ketika dia hidup. Jangan Anda tambah-tambahi. Kalau Anda percaya kepada Yesus, jangan Anda menambahi. Artinya Anda harus berkata sesuai dengan perkataan Yesus, jangan sesuai dengan perkataan orang lain. Jangan Paulus, jangan Lukas, jangan Markus, jangan Matius, jangan yang lain. Tapi harus berdasarkan pola hidup kemudian yang Yesus praktekkan di tengah-tengah Bani Israel. Jangan ikuti bom-bom, nggak boleh. Gak boleh, bom-bom itu penyesat. Dia itu bukan pengikut Yesus. Bom-bom itu pentuhan Yesus, pentuhan manusia. Jadi saudara Putra, sekali lagi saya katakan, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana ketika Yesus hidup? Apakah dia menjadi Kristen atau Yesus itu menjadi praktisi Torah? Ketika Yesus hidup seperti praktisi Torah, dia taat kepada hukum Musa, maka orang-orang Kristen kalau percaya kepada Yesus harus menjadi praktisi Torah, bukan menjadi praktisi surah-surah Paulus. Seperti itu saudara Putra, silakan.
Oke, jadi yang saya tangkap tadi Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen sekarang itu tidak hidup atau khususnya ya orang Katolik, orang Kristen sekarang itu tidak hidup sesuai dengan perintah Yesus, begitu? Betul, betul, 1000% betul. Oke. Tetapi ini Bang Suma, di Yohanes 5 ayat 18, kalau kita merujuk ke teks aslinya bahasa Ibrani, Yesus mengaku Tuhan di sini. Cuman dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu di situ tidak ditulis secara terang-terangan bahwa Yesus mengaku dia adalah Bapa itu sendiri. Tetapi jika kita masuk ke teks aslinya bahasa Ibrani, jelas sekali di Yohanes 5 ayat 18 Yesus mengaku Tuhan. Kalau patera dengan istilah patera idion artinya Bapa dia sendiri atau Bapa aku sendiri. Jadi di situ. Nah, pada saat orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak salah dong, karena dengan jelas di Yohanes 5 ayat 18 Yesus mengaku bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Artinya dia adalah tuh Allah. Nah, apa yang salah dong? Tidak kan? Boleh saya tanggapi, Adik Putra? Silakan. Oke, ada dua hal yang perlu saudara pahami. Ketika Anda berbicara mengenai kitab saudara yang adalah karangan orang yang kemudian kita tidak kenal ya, dan karangannya ini disebut sebagai kitab Yohanes, ada dua hal yang perlu saudara pahami. Yang pertama, adanya upaya-upaya ahli Taurat, upaya-upaya orang Farisi untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu tentang Yesus. Ini yang perlu saudara pahami. Karena kalau kita melihat di dalam Yohanes 5 ini sangat jelas sekali terekam di dalam kitab saudara. Yohanes 5 nomor 18 ini itu jelas bukan perkataan Yesus. Itu adalah pengantar daripada penulis buku Yohanes. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Ini pengantar penulis, ini bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Catat itu. Catat. Ini bukan firman Tuhan dan ini bukan sabda Yesus, tapi adalah karangan penulis buku Yohanes. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Elohim adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Elohim. Ini bullshit. Bullshit. Kenapa? Dengan alasan ini kemudian orang-orang ingin membunuh Yesus, sedangkan orang-orang Yahudi itu dikenal dengan anak-anak Tuhan, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan mereka disebut sebagai anak Tuhan. Jadi tidak mungkin kemudian, bagaimana Israel disebut sebagai anak tunggal, anak sulung? Apakah kemudian Nabi Israel atau Nabi Yakub dibunuh? Tidak. Karena orang-orang Yahudi sudah terbiasa dengan panggilan itu. Apa latar belakangnya? Kita lihat di dalam Amsal 3. Ini tak ajarin ya dek, supaya jangan cuma ngikut kepada Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom itu penyesat. Coba Anda lihat di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang-orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak kandungnya yang disayangi. Berarti orang Yahudi ketika mengatakan dirinya sebagai anak Allah atau anak Elohim, itu menyamakan dirinya dengan anak-anak yang soleh, orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, orang yang taat kepada aturan-aturan Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan. Jadi alasan bullshit kalau dengan alasan ini Yesus ingin disalibkan, ingin dibunuh. Tidak. Mereka orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, dan juga kemudian orang Farisi dan imam-imam kepala pada saat itu melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 53 apa yang dikatakan di sana. Anda coba baca. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Satu, Anda lihat dalam Matius 26 nomor 59. Coba kita lihat dengan nomor 59. Apa yang dikatakan?
Dengan jelas di situ dikatakan imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus agar supaya Yesus dapat mereka bunuh. Jadi mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu menurut Matius 26:59 bahwa imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar dapat membunuh Yesus, sama yang tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 18 yang Anda maksud tadi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan karena saja ia meniadakan sabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Elohim adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Padahal salah. Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36 apa dikatakan kepada ahli Taurat? Wahai ahli Taurat, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan. Siapapun yang diberikan tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan. Ini yang perlu saudara pahami. Artinya ketika kemudian dikatakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau Yesus itu adalah Tuhan, itu karena Yesus sebagai penyampai firman. Saya kasih contoh. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Coba Anda baca di situ. Anda buka sekarang Kisah Para Rasul. Malaikat itu dengan sebutan apa? Tuhan. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata kepada malaikat itu, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Artinya orang-orang Yahudi ketika menyebut mereka yang sebagai penyampai firman, maka mereka disebut Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah, maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah Elohim. Jadi ini hanya alasan palsu di dalam Yohanes 5 nomor 18. Yesus tidak mungkin Tuhan sebab Yesus bukan Tuhan. Demikian. Oke. Begini Bang Suma. Silakan. Kalau misalkan di Yohanes 5 ayat 18 di situ di situ Yesus tidak mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Terus apa yang menyebabkan kaum Yahudi marah kepada Yesus? Tetapi karena Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah, dia adalah Bapa itu sendiri, dia adalah Allah, makanya dari situlah pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan, makanya orang-orang Yahudi geram dan membenci dia dan menyelibkan dia. Nah, jika tidak ada perkataan ini, alasan apa lagi yang harus yang membuat Yesus untuk disalib? Tidak ada kan? Karena alasan ini Yesus mengaku Tuhan, makanya dia disalib. Bukan karena itu. Mau tak ajarin? Mau saya ajarin kenapa Yesus mau disalib? Mau. Ya, menurut Bang Suma apa? Oke, baik. Dengarkan baik-baik, ambil pulpen, catat. Di dalam kitab saudara Yohanes 11, saya bacakan satu perikop. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, dan mereka percaya. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ini Yohanes 11 nomor 45. 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka. Artinya orang yang melihat mujizat-mujizat Yesus ini dan melihat banyak orang yang percaya kepada Yesus ini, lantas kemudian melapor ke orang-orang Farisi. Mereka melaporkan apa yang telah dibuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, jadi di situ ada orang Yahudi, orang Yahudi, orang Farisi, imam-imam kepala, mahkamah agama.
ada 4 pembesar-pembesar Yahudi yang berkumpul pada saat itu. Mereka berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan serta bangsa kita. Jadi tujuan awalnya adalah kalau semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan merampas bangsa Israel. Dalam artian tanah Kanaan atau Yerusalem yang dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada mereka. Jadi kekhawatiran inilah yang menyebabkan Yesus itu akan disalibkan, akan dibunuh. Apabila kita membiarkan orang-orang ini, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi salah seorang di antara mereka, yaitu bernama Kayafas, dia adalah imam besar pada tahun itu, berkata kemudian kepada mereka, berkata kepada mahkamah agama, berkata kepada orang Farisi, berkata kepada imam-imam kepala, berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna, lebih baik jika satu orang mati untuk bangsa kita, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa ini kita binasa. Saya ulang lagi. Seorang imam besar bernama Kayafas berkata kepada imam kepala, ke mahkamah agama, orang Farisi dan orang Yahudi, kalian tidak insaf bahwa adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu semua jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi untuk siapa? Bangsa kita. Bangsa kita ini siapa? Bani Israel. Lebih baik Yesus mati satu orang daripada Bani Israel, dalam hal ini Yerusalem, itu dirampas oleh orang-orang Roma. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat. Ingat, satu, ada imam kepala bernubuat tahun itu juga. Jadi jangan sekali-kali ambil Yesaya 53. Jangan sekali-kali mengambil kitabnya orang Yahudi untuk nubuatan-nubuatan yang dibuat-buat untuk dicocok-cocokkan kepada Yesus. Jangan. Kenapa? Ada nubuatan tersendiri yang dikarang oleh penulis Yohanes, yaitu imam kepala bernama Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Paham ya? Yesus mati bukan untuk Kristen. Yesus mati untuk Bani Israel. Sebab kalau tidak dibunuh Yesus, maka orang Roma akan merampas tempat suci mereka dan akan merampas bangsa mereka. Ini catat baik-baik, Yohanes 45 dari ayat Yohanes 11, data dari nomor 45 sampai 57 dan seterusnya. Oke, sampai 57. Nah, sekarang ketika Kayafas bernubuat, imam besar ini mengatakan lebih baik Yesus mati hari ini, saat ini juga untuk bangsa kita, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maka mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi Yesus disepakati dibunuh oleh mahkamah agama, oleh orang Farisi, oleh imam-imam kepala, oleh orang Yahudi, bukan karena dosa waris, bukan karena menggantikan domba sebagai tebusan, bukan karena darah dan dagingnya ingin diminum dan dimakan, bukan untuk orang-orang Kristen, tetapi Yesus diniatkan dibunuh untuk kemudian membebaskan orang-orang Yahudi dari penindasan Roma. Karena dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, orang semakin banyak percaya kepada dia. Akibatnya kalau orang semakin banyak percaya kepada Yesus, maka orang tidak ada lagi yang membayar upeti perpuluhan. Kalau tidak ada lagi yang bayar perpuluhan, maka tidak ada pajak, tidak ada
kemudian pajak untuk Roma. Kalau demikian terjadi, maka tentara-tentara Roma, kekaisaran Romawi akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar tidak ditindas oleh Romawi. Bukan agar dosa warisan, bukan untuk membatalkan hukum Taurat, bukan untuk menghapuskan hukum-hukum Tuhan dalam hukum Taurat, dan bukan untuk membebaskan orang Kristen dari dosa-dosa mereka. Paham sampai di sini? Kalau belum paham, silakan Anda tanyakan lagi. Oke, ayat-ayat yang Bang Suma tadi paparkan itu adalah alasan untuk membunuh Yesus. Nah, karena di sini di Yohanes 5 ayat 18 dan seterusnya itu, di situ dikatakan mereka semakin berhasrat untuk membunuh Yesus. Jadi betul yang Bang Suma katakan tadi, bahwa alasan Yesus dibunuh itu karena ini dan itu. Tetapi di Yohanes 5 ayat 18 dan seterusnya ini ada berkata, maka mereka semakin berhasrat untuk membunuh Yesus. Nah, apa yang membuat mereka semakin berhasrat untuk membunuh Yesus di sini? Karena jelas-jelas di Yohanes 5 ayat 18 Yesus mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri, artinya dia adalah Allah itu sendiri. Makanya imam-imam kepala Yahudi semakin berhasrat untuk membunuh Yesus karena pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah. Clear? Itu kesaksian-kesaksian palsu. Karena sudah diumumkan di data Yohanes 11:57, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan dalam Yohanes 5 itu adalah kesaksian-kesaksian palsu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Tidak ada orang Yahudi mengaku sebagai anak Tuhan dibunuh, nggak ada. Malah mereka dikenal sebagai anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan, orang-orang yang intim kepada Tuhan. Mereka disebut anak-anak Tuhan. Jadi itu hanya bullshit, itu hanya akal-akalan saja. Karena kenapa? Niatannya memang sudah membunuh. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11:53. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda lihat di dalam Matius 27. Apa yang diterangkan di Matius 27 oleh gubernur yang yang menjadi eksekusi pembunuhan terhadap siapapun yang diminta untuk dibunuh. Kata Pilatus di dalam Matius 27:18, si gubernur kekaisaran daripada Romawi, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi dan orang Yahudi menyerahkan Yesus karena apa? Karena Yesus menghujat Allah, karena Yesus menghujat Elohim, karena Yesus menghujat siapa? Tak ada menghujat, karena petonos dalam bahasa Yunani. Apa petonos itu? Karena iri hati, karena kecemburuan, karena kedengkian. Jadi bukan karena Yesus menghujat, tetapi karena mereka ini orang-orang Yahudi, imam kepala orang-orang Farisi dan mahkamah agama, di dalam hati mereka kedengkian mereka kemudian, kebencian mereka kemudian menyebabkan mereka menyerahkan Yesus. Dalilnya Matius 27:18. Sebab itu Pilatus tahu bahwa karena iri mereka telah menyerahkan Yesus kepadanya. Iri, dengki, petonos dalam bahasa Yunani. Jadi jangan Anda percaya kepada bom-bom. Bom-bom itu penipu, penyesat. Yang benar
saat Yesus itu dibunuh, disalibkan, berdasarkan kitab saudara, karena orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, lalu kemudian imam-imam kepala iri, dengki kepada Yesus karena Yesus lebih besar pengaruhnya daripada mereka. Kalau Yesus semakin besar pengaruhnya, jemaat mereka akan semakin banyak ke Yesus. Tak ada yang bayar pajak, maka upeti untuk Roma itu kosong. Kalau upeti untuk Roma kosong, maka Roma akan datang merampas tempat suci mereka, merampas negara mereka. Itu yang perlu saudara Putra pahami dengan baik. Silakan. Iya, betul. Betul yang Bang Suma bilang bahwa Betul. Yesus dibunuh itu karena ada faktor cemburu, iri hati, khawatir, pengikutnya dia lebih banyak daripada kita. Betul. Tetapi di Yohanes 5 ayat 18 ini kita tidak bisa lupakan di sini, karena di sini dikatakan mereka semakin berhasrat, karena di sini Yesus mengaku dia adalah Tuhan, maka mereka semakin berhasrat untuk membunuhnya. Artinya memang betul iri-iri hati tadi ada, tetapi di sini faktor final di sini pada saat Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, makanya di situ mereka sudah mengatakan oke, semakin berhasrat kita untuk membunuhnya. Terus Bang Suma mengatakan Yohanes 5 ayat 18 itu saksi-saksi palsu yang orang-orang sengaja untuk buat-buat. Atas dasar siapa? Buktinya Bang Suma apa? Tidak ada kan, cuma asumsi Bang Suma saja. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kan begini, betul yang Bang Suma bilang bahwa Yesus itu mau dibunuh orang karena faktor iri hati, cemburu, dan takut pengikut Yesus semakin banyak. Tetapi di Yohanes 5 ayat 18, di situ dikatakan mereka semakin berhasrat untuk membunuh Yesus pada saat Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah. Nah, ini Yohanes 5 ayat 18 ini, terus Bang Suma mengatakan ini kesaksian palsu. Makanya saya bertanyakan di sini, atas dasar apa, dalil apa Bang Suma mengatakan Yohanes 5 ayat 18 ini kesaksian palsu? Itu cuma asumsi Bang Suma saja. Kalau mengatakan Yohanes 5 ayat 18 palsu, itu cuma asumsi. Jadi Bang Suma tidak bisa dipercaya. Oke, baik. Boleh Anda membacakan saya Yohanes 3 nomor 16? Baca sendiri karena saya tidak. Oke, baik. Oke. Coba, ini adalah data yang paling diandalkan oleh gereja untuk menyesatkan orang Kristen. Anda lihat. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan apa sini? Mengaruniakan apa ini? Mengaruniakan apa di situ? Coba Anda lihat. Mengaruniakan anak. Mengaruniakan anak. Berarti bagi orang Yahudi disebut sebagai anak Tuhan, monogenes, itu tak masalah. Kenapa ini jadi alasan pembunuhan? Karena Yesus mengaku sebagai anak. Loh, Tuhannya sendiri yang mengatakan dengan begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Dia menganugerahkan anaknya. Ini bukti bahwa itu hanya kesaksian palsu. Makanya Pilatus mengatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi itu membuat alasan-alasan palsu karena dengki. Mereka melakukan kepalsuan, data-data palsu, kesaksian-kesaksian palsu supaya Yesus itu bisa dibunuh. Coba Anda baca satu perikop nomor 2 Matius 27. Baca satu perikop dari nomor 1 terus sampai ke bawah. Apa yang terjadi? Aku tidak menemukan kesalahan pada Yesus, kata Pilatus. Tak ada kesalahan Yesus. Begitu juga Herodes, tak ada kesalahan Yesus. Maka Yesus dikembalikan kemudian kepada orang-orang Yahudi. Kami tidak menemukan kesalahan. Apa kesalahannya? Dia mengaku sebenarnya bukan itu alasan, itu bukan alasan. Sebab memang di dalamnya, dalam kitab, di dalam konsep orang Yahudi, mereka menyebut sebagai anak Tuhan itu biasa. Jadi itu bukan sesuatu yang salah, itu bukan sesuatu yang keliru terhadap Yesus, dan itu bukan faktor kesalahan. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, faktor utama yang menyebabkan Yesus disalib apa tuh? Karena orang-orang yang ada dengki,
Mereka cemburu, mereka iri. Kan tadi sudah ajarin kepada saudara. Mereka iri, mereka cemburu, mereka tidak suka dengan itu kemudian. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, potonos. Potonos itu adalah kedengkian, cemburu, iri hati, dan seterusnya. Jadi Yesus ingin dibunuh bukan karena apa? Bukan karena dia berdosa, tetapi dia hanya dibenci. Orang-orang Yahudi hanya iri kepada dirinya. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Oke, kalau Bang Suma mengatakan Yesus itu dibunuh karena faktor iri, dibenci, dan ya lain-lainnya, itu jelas-jelas itu Bang Suma sangat keliru besar, karena di Yohanes 5 ayat 18 dengan jelas-jelas mengatakan mereka semakin berhasrat untuk membunuh Yesus karena pengakuan Yesus. Di sini Yesus mengaku bahwa dia anak Allah atau dia adalah Bapa itu sendiri. Jadi di sini di Yohanes 5 ayat 18, di sini Yesus tidak mengaku sebagai anak Allah saja, tetapi dia mengaku sebagai dia itu Bapa itu sendiri. Itulah yang final sehingga Yesus dibunuh. Itu. Oke, baik. Tak kasih data kepada. Iya. Oke, silakan. Jadi clear bahwa benar Tuhan di sini, benar-benar Allah di sini. Tunggu dulu. Nah, ketika Bang Suma terus-menerus menentang ketuhanan Yesus, maka coba carikan saya siapakah manusia yang lahir tanpa hubungan seksual, siapakah manusia yang mati, terus siapakah manusia yang bisa bangkit, yang bisa membangkitkan. Oke, baik. Melkisedek dia membangkitkan atau apa segala macam. Baik. Kalau itu baik. Kalau Anda ada manusia lain, dengar dulu. Kalau ada manusia lain yang setara dengan mujizat Yesus tadi, saya siap mengalah. Elisa bangkitin orang mati tuh. Iya. Bahkan kalau di Al-Quran surah Al-Baqarah, paha sapi bisa membangkitkan orang mati. Allahu Akbar. Gini ya saudara putra, kalau saudara putra mengatakan carikan saya manusia yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa ini dan bisa ini dan bisa, mungkin oke lah, anggaplah saja Yesus satu-satunya, anggap saja Yesus satu-satunya. Tapi kapasitasnya sebagai manusia. Dan saya balik kepada saudara, tunjukkan satu Tuhan di atas muka bumi ini yang pernah diajarkan oleh para nabi mati secara terkutuk. Ada enggak? Kan Yesus Tuhan bagi saudara, tapi standar yang Anda gunakan adalah standar manusia. Carikan saya satu manusia yang begini dan begono. Sekarang saya balik, carikan saya Tuhan, satu Tuhan yang diajarkan oleh para nabi, Daud, Salomo, Abraham, dan seterusnya. Carikan bahwa ada Tuhan selain Tuhannya orang Kristen yang mati ditombak, mati diracun, mati makan minum anggur asam, mati karena digantung, mati karena terkutuk. Carikan saya, ada nggak Tuhannya para nabi selain Tuhannya Kristen kayak gitu? Nggak ada kan? Jadi kalau Anda mengatakan carikan saya manusia dan seterusnya, banyak orang yang bisa, termasuk Petrus bisa membangkitkan debata bangkitlah bangkit. Ayo 11 Ayo 11 ayat 8, 9, 10. Iya betul. Ayo, apalagi coba? Ada. Elia bisa membangkitkan orang mati. Gimana tuh? Jadi Yesus itu gugur. Kalau Anda mengatakan dia lahir tanpa ayah, bagaimana dengan istri Adam? Lahir tanpa ibu. Lebih parah lagi. Kalau Yesus Tuhan Anda lahir dari rahim ibu, tidak ada sulitnya bagi Elohim, bagi Tuhan pencipta langit dan bumi membuat itu. Jangankan membuat wanita yang sudah punya alat reproduksi hamil, laki-laki Adam saja bisa dari jasadnya tercipta Hawa, tercipta istrinya tanpa rahim. Tak ada susahnya bagi Tuhan. Ingat ya, dunia alam semesta ini belum ada isinya. Tuhan mensuplai matahari, kemudian suplai bulan, mensuplai kemudian tumbuh-tumbuhan, mensuplai hewan, mensuplai apapun yang ada di atas muka bumi. Kalau hanya mensuplai setetes mani ke dalam rahim seorang wanita, apakah sulit bagi Tuhan?
Tidak. Kalau Tuhan mensentilkan sperma sedikit aja ke rahimnya Maria, tepuk, hamil dia, hamil. Sulit nggak bagi Tuhan menciptakan sperma? Tidak sulit. Lama yang lebih berat lagi bisa diciptakan. Alam semesta ini bisa diciptakan. Apalagi hanya setetes mani. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ketika dia mengatakan hamil, maka dia mengerjakan itu, apa yang diperintahkan itu jadi tidak ada yang berat. Nah, itu adalah hal yang berat bagi orang-orang yang tidak berakal. Sekarang saya kasih contoh kepada saudara. Coba Anda buka kitab saudara Yohanes 1 nomor 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini Yesus dibunuh katanya. Gara-gara Yesus mengaku sebagai anak Allah. Begitu Yesus dibunuh, mereka ikut-ikutan jadi anak Allah. Ini apa-apaan ini? Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah juga. Ini apa-apaan kayak gini? Katanya Yesus dibunuh karena ngaku anak Allah. Kenapa Kristen jadi anak Allah juga? Ini timpang, Bung. Jadi tuduhan itu adalah tuduhan yang dibuat-buat. Tuduhan yang Anda jadikan sebagai alasan bahwa Yesus itu Tuhan, itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Sekali lagi saya katakan, tuduhan yang tertulis dalam Yohanes 5 itu, nomor 18, itu adalah tuduhan yang dibuat-buat, yang diakal-akali sebagai alasan untuk kemudian apa? Mengeksekusi Yesus. Sayangnya ketika Yesus orang baik ini digiring kemudian ke salib, ya, yang menggantikannya adalah orang yang fasik, pengkhianat yang menerima suap, yaitu Yudas. Silakan. Oke. Oke, apa? Penjelasannya mantap. Jangan tak gampang masuk Islam. Nggak perlu. Berat lawan berat. Warna merah, Gimana? warna merah. Biar merah, yang Halo? penting otakmu bagus. Ya. Tadi jaring. Tadi Bang Suma kan yang saya minta tadi. Cari saya manusia yang bisa memenuhi semua poin yang dilakukan oleh Yesus. Satu poin, apa Mati. itu? Hah? Apa satu poin? Tunggu dulu. Satu poinnya apa? Tunggu dulu. Satu mau? Satu saja. Maksud saya begini. Kalau maksud saya begini. Ya, apa? Bang Suma menantang Yes. Nah, terus saya katakan Yesus itu bisa dilahirkan tanpa hubungan seksual, mati, bangkit, kemudian terangkat ke surga, bisa membangkitkan orang mati. Itu tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Nah, kita ke Adam. Dengar dulu. Coba kita ke Adam dan Hawa. Ya, dia ada tanpa mama dan bapa, tetapi dia mati dan tidak bangkit, jadi gugur. Adam tidak memenuhi semua poin yang ada pada Yesus. Terus Elia, misalkan Elia benar, dia diangkat ke surga, tetapi Elia tidak mati, jadi gugur. Daniel atau Yeskelka, dia bisa membangkitkan orang mati melalui perintah Allah, jadi gugur karena Daniel bukan dia sendiri yang membangkitkan manusia. Ya kan? Yesus juga bukan dia sendiri. Oke. Yesus membangkitkan manusia atas kehendaknya, atas dia sendiri, bukan melalui ini. Siapa bilang? Kasih. Siapa bilang? Gini dulu. Coba Tunggu. Oke. Seambrek mujizat yang diterima oleh Yesus. Oke. Sekarang saya ingin bacakan Kisah Para Rasul 2. Anda percaya kepada kitab saudara kan? Percaya enggak? Ya dong. Iya percaya. Oke. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa? Siapa yang melakukan mukjizat, kekuatan dan tanda-tanda? Siapa yang melakukan itu? Saudara Putra.
Masih coba ulang bagaimana? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah manusia Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa? Yesus, Oleh Yesus siapa? itu adalah Yesus lah. Ya. Dalil itu baca dalil itu, baca dalilnya. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Sehalut memang. Jadi apapun yang Anda sangkakan kemudian Yesus membangkitkan, Yesus ini, ternyata Yesus membantah itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Orang Kristen mengatakan, kamu bohong. Buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati. Sekali lagi saya katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sekali lagi Kristen datang, kamu pembohong Yesus. Buktinya kamu bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin badai kemudian bisa menjadi tenang, kemudian air menjadi anggur. Kamu pembohong Yesus. Tetapi ternyata aku tidak dapat melakukan itu semua. Makananku adalah mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk kerjakan. Makanya di dalam kitab Saudara Kisah Para Rasul nomor 22, hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Berarti yang melakukan mujizat bukan Yesus, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi melalui Yesus. Jangan kau bilang lagi itu dagingnya Putra, setet gigimu itu. Gimana? Masih ada lagi? Dan ingat ya Bung, ingat satu oleh-oleh buat saudara ya. Kalau Anda cinta salah satu pencinta kitab-kitab terdahulu, coba Anda baca Mazmur 121 nomor 4. Sesungguhnya tidak terlelap naum dalam bahasa naum, kalau dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Arab naum, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, kalau tertidur kan yasen dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang apakah Yesus itu tidak tertidur? Tertidur. Apakah Yesus itu tidak ngantuk? Ngantuk. Pada saat Yesus tertidur dan ngantuk, siapa yang menjaga Israel? Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sebut dengan sebutan Hasem, Yotehpape atau Elohim, pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard, yang menjaga Israel. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yesus tertidur, berarti Yesus juga ikut di dalam orang-orang yang dijaga. Makanya jangan ikuti bom itu penyesat. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayo lanjut lagi. Iya. Ini Bang Suma. Ya, gimana lagi? Iya. Ketika Yesus mengatakan saya utusan, itu karena Yesus cuman mengatakan dari segi pribadinya sebagai manusia. Makanya belajar Daging kan? mulai daging. Daging tumor. Hanya 30 Yesus dan aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oh, salah. Kenapa? Dengar dulu. Kenapa Yesus bisa mengantuk? Karena Yesus itu pribadi Allah dalam wujud manusia. Ya. Jangan kau ikuti bom. Hosea Yahudi 11. punya pemahaman seperti itu enggak? Coba tanya Yahudi dulu deh. Ada coba. seperti itu Yahudi? Allahu Akbar. Nggak ada. Tuhan Israel tidak pernah menjadi manusia karena ada dalil ayat lo ikon mutajes. Tuhan itu bukan manusia. Kalau bukan jadi manusia itu seperti Krishna, ya.
Tuh, berinkarnasi menjadi manusia. Hercules. Nah, itu semua itu diadopsi dari mana? Ide-ide seperti itu ya dari agama-agama sebelum Kristen muncul. Lanjut. Iya, betul. Di sini Bang Suma tidak mengerti Tritunggal, makanya masuk Kristen sebagai Itu Tritunggal ajaran bom itu. Coba ini saya buka Tritunggal ya. Tritunggal yang benar seperti apa coba? Tapi pada kenyataannya Yesus dikalahkan oleh maut, betul? Yesus bisa bangkit, jadi dia mengalahkan maut. Ya, berarti sebelum dia mengalahkan maut sempat dikalahkan oleh maut, betul? Karena dia mati demi menebus dosa. Coba Iya. dibesarin dia ngaku Tritunggal tadi coba. Kata dia Yesus adalah Allah itu sendiri. Coba kita lihat ini. Bentar besarin Bang, sedikit Bang. Ini Tritunggal yang benar nih. Nih Tritunggal nih. Father is not Holy Spirit. Father is not Son. Allah bukan anak. Allah bukan Roh Kudus, tapi ketiganya Tuhan. Ini Trinitas. Anda oneness tadi itu. Kalau mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri, Anda oneness. Tidak sesuai dengan ini. Dah lanjut, itu saja. Gambar yang Bapak sajikan itu gambar oneness, itu bukan Tritunggal itu. Aduh parah itu orang. Kalau oneness itu Yesus Tuhan, apa Allah adalah Yesus adalah Roh Kudus, itu oneness. Kau ini paham enggak sih apa arah ini? Makanya begini, belajar Tritunggal itu apa? Allah Bapa itu pada saat Allah belum lahir menjadi manusia. Belum lahir. Tuhan lahir. Tuhan lahir. Aneh-aneh aja kau ini putra. Nih, Jadi kalau Anda ini apa ini? Tuhan bisa- Ini apa ini? Ini baca nih. Perisai Trinitas. Bapak, besarkan sedikit Bang, biar paham dia Bang. Katanya ini bukan Trinitas ini, besarkan Bang, sedikit Bang, biar paham dia Bang. Ini ngaku Trinitas tapi nggak paham Trinitas. Ini apa ini namanya? Perisai Trinitas. Bapak bukan anak. Allah bukan Yesus. Yesus bukan roh. Roh bukan Bapak. Tapi ketiganya Tuhan. Ini Trinitas bos. Kamu bilang Bapak adalah Yesus. Yesus adalah Bapak. Kan kacau kau. siapa yang Nggak bilang ngerti begitu? Trinitas yo. Abang Bang Sugi yang tidak mengerti. Bang Sugi Kau yang bilang tidak- tadi Yesus Allah itu sendiri. Yesus Bapak itu sendiri. Kau bilang. Jangan kacau dong. Benar. Panas dong, dengar dulu karena Bang Sugi tidak mengerti di sini. Saya yang Tritunggal, jadi saya yang lebih paham dong. Bang Sugi yang salah paham di sini. Ini saya jelaskan Bang Sugi. Yang itu berarti buat wajah itu ya kan? Bang Sugi jelaskan supaya jangan clear. Tritunggal ya? Anda Tritunggal ya? Iya. Oke, pada saat Tuhan berdiri sendiri tanpa makhluk, belum menciptakan makhluk, di situ ada berapa pribadi Tuhan? Coba baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Enggak, jangan masuk ke dalam kitab. Saya tanya, pada saat Tuhan belum menciptakan makhluknya, Tuhan di situ ada berapa pribadi? Dengar Bang Suma. Bang Suma, Ya, Tritunggal itu, tiga pribadi itu tercipta setelah Yesus lahir. oh berarti Sebelum Yesus lahir, Allah Putra belum ada. berarti Tuhan tadinya sendiri. Ya karena memang Tuhan kan Allah yang Esa, Tuhan yang Esa Nah, gimana? Esa, terus dari mana ilmunya? 3 tapi 1. Ya makanya orang-orang di luar Trinitas sih susah pahami. Dan kalau kami sih kami pahami dong.
Bukan itu. Kita nggak masuk ke situ dulu. Ketika Tuhan belum menciptakan makhluk, Tuhan ini sudah Tritunggal atau Trikwek-kwek? Belum kan? Trigaul. Belum kan? Karena Belum. Allah Putra itu ada sejak Allah itu berinkarnasi menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Maksudnya berinkarnasi, Tuhan yang tadinya bukan manusia berubah menjadi manusia gitu. Tuhan kan Allah Bapa, kemudian masuk ke kandungan Maria dan lahirlah Yesus. menjadi Oke. Ketika Tuhan Bapa itu masuk ke kandungannya Ibu Tuhan, apakah Tuhan Bapa masih ada? Allah itu adalah roh, dia ada di mana-mana saja, di Apa dalam sih? kandungan bis. Bagaimana ceritanya? Oh, iya. Tuhan itu tidak bisa masuk oleh ruang dan waktu, apalagi Loh, mau apa. tadi ketika dia masuk ke dalam perutnya Ibu Tuhan, Bukti. sekarang ketika Tuhanmu masuk ke dalam perut Ibu Tuhan, apakah kemudian Tuhanmu masih ada di luar? Oke, saya jelaskan ya. Yang di dalam kandungan Maria itu ada dagingnya Yesus. Ini yang disebut Tuhan manusia atau Yesus. Di situ juga ada. Jadi Allah Bapa ngeprank masuk dalam perut Maria, cuma ngeprank doang, nggak masuk betulan. Saya mau tanya kepada saudara, pada saat proses daging di dalam rahim seorang wanita bernama Maria, apakah Tuhanmu ini trisom? Dengar dulu, saya jawab ya. Loh. Yang di dalam kandungan pada saat itu yang Bang Suma tanya kan? Lalu siapa yang menciptakan daging Yesus? Dengar dulu, ini belum saya jawab pertanyaan Bang Suma. Yang di dalam kandungan itu, yang dikandung Maria itu ada dua, itu daging, janin. Dan Iya, di situ juga ada- ini yang saya tanya, yang menciptakan dagingnya Yesus ini trisom atau apa? Tiga-tiganya bekerja di situ. Allah Bapa. Hah? Allah Bapa. Yang menciptakan dagingnya Yesus adalah Allah Bapa. berarti ilah anak ini adalah ciptaan. Dia itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi Diciptakan kan? manusia. Diciptakan. Iya, Allah Putra diciptakan, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Berarti Tuhanmu menciptakan dirinya menjadi Tuhan junior. Betul? Betul. Ya junior betul. Nyala kau dari hadapanku, para pembuat kejahatan. Aduh. Kata Yesus itu bener kau diusir nanti itu. Kalian dulu tenang, pasti nanti saya akan turun. Jadi waktu Anda akan banyak untuk berbicara. Tapi sebelum, kalau saya Panggil deh gurumu di sini. Ini bom itu muridmu atau gurumu? Kan ilmunya kok hampir mirip sama. Lo kok penjelasan sendiri kok belum kau jawab sama yang saya tantang tadi, kok belum bisa pecahkan. Apa tuh? Jadi tidak. Apa tuh? Kan yang Bang Suma tanya, pada saat Yesus dikandung apa yang ada di situ? Ciptaan kan? Yang ada di situ daging, Ciptaan. kemudian roh. Ciptaan kan? Ya Allah kan berfirman melalui firman-Nya supaya terjadilah supaya Allah ini bisa menjadi daging. Ya, artinya sebelum menjadi daging ada proses penciptaan menjadi daging. Betul? Betul. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang diciptakan. Betul? Iya, karena Allah menciptakan dirinya untuk menjadi manusia. Apa yang salah? Bagus. Bagus. Jadi saya simpulkan sebelum saya serahkan ke yang lain, Kristen menyembah Tuhan yang diciptakan. Udah selesai.
Terima kasih Saudara Putra, mudah-mudahan besok hari Anda bisa sehat, jangan mengikuti Pak Bom Bom. Silakan guru-guru saya yang lain yang mau menambahkan. Pasti gatal semua mulutnya ini. Ada Tuhan yang diciptakan kemudian oleh Tuhan senior. Lanjut. Bukan Tuhan senior menciptakan Tuhan junior. Udahlah. Jadi Tuhan Anda pernah menjadi bayi, menjadi anak-anak kecil, berlari-lari. Yesus, berlarilah Yesus. Yesus, duduklah Yesus. Yesus, merangkaklah Yesus. Yesus, nenenlah Yesus. Yesus, bobotlah anakku Yesus. Itu pasti ibu Tuhan Anda pernah mengucapkan kata-kata kayak gitu. Yesus anakku yang ganteng, bobotlah. Kalau tidak bobot digigit bom-bom. Kan gitu. Pasti pernah bilang kayak gitu. Kok bawa? Tuhan junior kan? Tuhan junior kan? Yang di luar Tritunggal mana mengerti Tritunggal. Loh, ketawamu. Ketawamu tidak kali, Bos. Udahlah, aku nyerah, aku angkat tangan. Silakan yang lain, silakan. Itu juga bukti Yesus bukan Tuhan. Bang Suma belum bisa memecahkannya. Ya udah, aku angkat tangan, ampun saya. Kalau model-modelnya kayak Putra begini, jemaat-jemaat menang banyak pendeta ini perpuluhan. Menurut kaum keluarga Yesus, ya, mana yang lebih benar nih kira-kira? Orang Kristen atau keluarganya Yesus? Menurut kaum keluarganya Yesus, Markus 3 ayat 21, Yesus orang gila. Menurut Kristen, Yesus Tuhan. Mana yang benar? Ayo, Bos. Ini saya buktikan Yesus bukan Tuhan. Menurut kaum keluarga Yesus. Karena kalau kaum keluarga Yesus menganggap Yesus Tuhan, tidak mungkin Yesus dianggap gila. Ayo, Bos. Bapak Sugi yang Iya, saya yang ngomong, saya. Itu sih pernyataan yang sangat ocehan banget. Pada saat coba dibaca Markus 3. Kaum keluarganya mendengar, mereka hendak menjemput dia. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Ayo. Ya, namanya kan bapak atau ibu di situ mengkhawatirkan Yesus karena mereka belum mengenal siapa itu Yesus. Nah, bagaimana kaum keluarganya sendiri tidak kenal Yesus itu Tuhan? Bagaimana Kristen bisa mengenal Yesus Tuhan? Mana yang lebih dekat antara Kristen dan kaum keluarga Yesus? Mereka mengikuti bom-bom, akhi. Bapak Sugi, pada saat Maria dan Yosef mengkhawatirkan Yesus pada saat itu, Yesus itu masih kecil, dia baru mengajarkan agama. Itu bukan Yesus masih kecil, di situ Yesus sudah mengajar, Bos. Markus 3:21 itu Yesus sudah mengajar. Bolos sekolah. Aduh. Markus 3:21. Markus 3:21 dibaca di situ. Nih, saya baca deh. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang-orang banyak berkumpul pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka dia tidak waras lagi. Dalam terjemahan lama, sebab kata mereka dia gila. Itu malah asah. Coba, mungkinkah kaum keluarga Yesus ini menganggap Yesus Tuhan, sementara mereka menganggap Yesus gila? Ayolah, mikirlah. Itu fakta, itu Yesus bukan Tuhan tuh. Bang Sugi. Ya. Pak Sugi dipanggil abang. Biarin aja, biar nggak apa-apa. Oh, Mas. Saya masih muda soalnya. Oke, Bang, nggak apa-apa. Terima kasih, Bang. Masa ibunya Yesus menyembah Yesus, nggak mungkin lah. Anaknya disembah.
Justru ibunya Yesus tuh udah punya Tuhan duluan sebelum Yesus lahir. Itu satu ya. Ini kaum keluarganya Yesus tidak percaya Yesus Tuhan. Sekarang bagaimana dengan muridnya? Setelah Yesus bangkit, katanya Yesus menemui para muridnya, menyangka Yesus apa? Hantu. Tuhan. Lukas 24 ayat 37. Ketika Yesus datang tiba-tiba, "Salam, semoga kamu sejahtera." Para murid takut dan ngeri, menyangka Yesus hantu. Kalau para murid menganggap Yesus Tuhan, tidak mungkin Tuhan jadi Tuhan tuh. Nggak mungkin. Oke, Coba. Pak Sugi, pertanyaan Pak Sugi jawab. Gampang. Iya, jawab lah. Tidak ada waktu untuk menjawab atau masih lanjut? Udah. Markus 3:21 dulu kita selesaikan. Pada saat keluarganya mengatakan Yesus orang gila lah, terus para muridnya menganggap Yesus hantu lah pada saat dia bangkit, karena di situ kan belum rampung semua pengajaran-pengajaran yang Yesus ini, karena dengar dulu, di situ masih simpang siur. Tetapi setelah pada akhirnya makanya murid-murid Yesus yang pada mulanya ketakutan disembunyi pada saat Yesus disalib, terus ketakutan menganggap Yesus hantu pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Iya, mereka ketakutan menganggap dia hantu karena di situ orang-orang informasi tentang Yesus masih simpang siur semua. Tetapi itu dibuktikan semua, mereka semua mati dibunuh, murid-murid Yesus mati semua dibunuh karena membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan setelah dia dirinya. Makanya Oke. Menurut Anda setelah Yesus bangkit dia Tuhan gitu? Dia sudah Tuhan sejak dari semula. Lah, kalau memang dia Tuhan sejak semula, kenapa kaum keluarganya mengatakan dia gila? Kenapa para murid mengatakan dia hantu? Karena mereka tidak tahu. Lah, jadi kamu tahu dari mana? Yang ngasih tahu kamu tuh siapa kalau Yesus Tuhan? Karena kami orang Kristen sudah mendapatkan pengajaran sempurna, informasi yang sempurna. Iya, informasinya dari mana? Informasinya dari mana? Dari kitab kami lah. Oke, coba sebut ayat di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Itu tadi sudah dibahas dengan Bang Suma. Aduh, mana? Dari Bom. Baca di original text. Terus berapa yuk kita baca? Yohanes 13:13. Porete Kurios itu. Yohanes 5:18. Yohanes 5. Oke, kita baca ya Yohanes 5 ayat 18. Oke, Anda tahu original teksnya? Kae dia tahu to ediakon hoi laudaoi ton leison hoti tauta epiel. Apa ini? Bahasa anunya? Hah? Di mana di situ mengatakan Yesus Tuhan? Anda membaca saja. Pronunciation-nya pas. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Loh, di sini Yesus menganggap Allah Bapaknya. Itu kamu artikan Yesus Tuhan gitu. Karena orang Yahudi menganggap Allah Bapaknya. Oke? Betul? Di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, memang di situ mengatakan bahwa Allah adalah dia sebagai anak Allah di situ. Tetapi, ya, jadi dia Tuhan gitu. Gara-gara ngomong begitu. Oh salah, LAI salah, Ustaz. Salah SAI, LAI salah. Halo Pak Sugi, begini maksudnya. Ini bingung ini kau ini Bani Antioquia atau Bani LAI? Bentar bang, biar bang, dia kasih kesempatan dia menerangkan tentang imannya bang. Saya ingin tahu pada frase manakah
di ayat Yohanes 5 ayat 18 ini sehingga dijadikan dasar Yesus itu Tuhan? Ayat bagian mana nih Bang? Yang Bang Sugi bacakan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, oke, sekarang teks aslinya seperti apa coba? Yang mengatakan Yesus di situ mengaku sebagai anak Allah. Tetapi jika Bang Sugi masuk di teks aslinya, di situ berbunyi Pater Raidion, artinya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya jelas-jelas dia adalah Allah. Di mana di situ dikatakan Yesus Bapa itu Yesus itu sendiri? Aduh kau ini. Makanya bahasa aslinya, teks originalnya Anda tidak kuasai, jadi Anda tidak bisa membuat Kepepet jadi Wanes. Kamu ini Trinitas kok jadi Wanes sih? Gimana kau ini? Trinitas tapi paham Wanes. Ini Trinitas ini coba besarin Bang. Ini adalah yang dirumuskan oleh Bapak Trinitas Tertullianus. Coba besarin sedikit Bang. Ini dikonsepkan, dirumuskan oleh Tertullianus, Bapak Trinitas. Apa kata Tertullianus? Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapak, tapi ketiganya adalah Tuhan. Kamu ini Trinitas tapi paham Wanes, ini gimana kau ini? Sesekali Ustadz, kalau kepepet jadi Wanes sesekali nggak apa-apa. Nah, kepepet jadi Wanes kau kan? Padahal Bang, kalau ayat ini kau mau bilang ketika Yesus berkata Allah Bapaknya, kamu katakan Yesus itu adalah Allah, maka kamu harus menuhankan orang Yahudi. Semuanya adalah Tuhan. Karena di dalam Yohanes 8 ayat 44 kata mereka, Bapak kami satu, yaitu Allah. Oh, coba. Nah, di situ Bang Sugi tidak paham apa maksud dari itu. Karena jelas-jelas di ayat original teksnya di sini bahwa Yesus itu mengaku bahwa dia itu sendiri. Itu intinya, dia mengaku Allah itu sendiri. Supaya jangan pusing-pusing dengan original teks. Jadi dengar saja. Artinya Yesus mengaku dia adalah Allah itu sendiri. Nah, terus Bang Sugi, kalau Bang Sugi gak ada di sini Yesus adalah Allah itu sendiri. Aduh, apa ini? Coba ini Bang Billy. Coba diartikan bahasa Inggrisnya ini Bang Billy. Bentar, besarkan sedikit. Bang Billy yang bisa bahasa Inggris. Ini ada teks aslinya langsung ya. Bang Billy coba dibaca nih Bang Billy. Because, coba. Yang mana nih? Ini nih 18 nih. 18. Dia dibaca bahasanya. Of this, therefore, the more were seeking him, the Jews to kill Mana? Nih, was he? kecilan was his ya was his apa itu Breaking. Kagak baca Was his breaking? Because of this, yang mana? Yang bawah. Iya nih. Ya, oke. Because he's breaking the Sabbath, but also Father, his son, he was calling. He was calling God. Ya. Udah ketemu artinya apa, Bang? Iya. Father his own. Father is mana tadi? Ini. Father is own. Father his own. He was calling. Father his own. Father his own. He apa tuh? He was calling. Dia disebut Tuhan. Terus artinya? Ya, Father, apa tadi? Father Bapaknya. kecil banget sih, aku baca, Om.
Ini. Bapa itu sendiri dipanggil Tuhan. Tunggu. Oke, Father his own, his calling. Bapa sendiri Next, memanggil he's dia calling Tuhan. God. Jadi Bapa itu sendiri dipanggil adalah Tuhan. Nah iya, bukan Yesusnya yang Tuhan di sini, Bos. Gimana sih Anda ini? Makanya jangan pusing. Putra ini pelawak, nggak ada ilmunya. Nih saya kasih yang mendekati terjemahan aslinya ya. Indonesia literal ini terjemahan paling Father bagus. is bom. ILT aja, ILT. Karena itulah kemudian orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk membunuh dia, karena tidak saja dia melanggar hari Sabat, melainkan juga karena dia menyebut Elohim sebagai bapaknya, sehingga menjadikan dirinya sendiri sama dengan Elohim. Itu maksudnya. Tapi Yesus di sini tidak menganggap dirinya adalah Bapa. Tuduhan orang Yahudi ketika Yesus menganggap dirinya Bapa itu sama saja menyamakan dengan Bapaknya. Begitu loh maksudnya itu. Korban doktrin ini. Doktrinnya Iya. Pak Bom. Pak Sugi dilanjutkan tadi saya lihat bahasa Inggrisnya Father Sound, bahasa Inggrisnya, terus bahasa aslinya teks originalnya Patera Idion. Nah, ini Sound terus teks originalnya Patera Idion. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, ini adalah Bapa, artinya dia adalah Allah. Aduh ini. Madodong teh apa? Tanya Awas lu balik lagi ke komunitas lu dikeroyokin sama Trinitas. Iya. Kau balik sana ke Trinitas, nanti kau disalahin kau. Kau Trinitas paham banget ini gimana sih? Tapi nggak apa-apa Ustaz, diikuti aja. Kalau Yesus itu adalah Bapa, berarti Bapa disalib, Putra. Bapa itu ketika Yesus belum bilang. Jangan disiksa anak orang lah. Kata Yesus adalah Allah. Trinitas paham banget. Itulah Putra, makanya itu konsekuensinya. Kalau Tuhan itu dikonsepkan oleh olah pikir manusia atau makhluk, maka konsekuensinya adalah terjadi denomisasi. Yang satu bilang Allah Bapa itu sendiri Yesus, yang satu bilang bukan. Itu konsekuensi dari denomisasi, karena Tuhan itu dikonsepkan oleh hasil olah pikir manusia, bukan dari Sang Maha Sumber. Udah berapa abad nih akhirnya mereka nggak sesuara tentang konsep ketuhanan. Sampai kiamat nanti. Coba saya Bang segarkan Billy. dulu akalnya bentar 2 menit. Putra. Yerusalem di Putra. ini kan kita kan Tuhan yang Esa. Angka liya kasi nga bicara putra ka na anak eh. Dia kali ngeki, dia dianggap. Arakan Omandi arakan malam kasi nayaya undi arakan. Dia dianggap kekasih tak dianggap. Dia nang kalinga ka nang anak. Anak Maduraka. Yang saya khawatirkan ini 2K ini penonton minimal ini ada sekitar 100 atau 80 nih Trinitas. Nanti dia balik ke komunitasnya. Kenapa kau bilang Bapak itu Tuhan? Enggak dulu Pak Yerusalem, kita butuh hiburan. Putra. Pura-pura dia tidak dengar. Waktu Yesus masih kecil itu dia sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan? Belum. Dari semula dia adalah Allah. Maksudnya, Oh, jadi kecil udah Tuhan dia. iyalah. Waktu Yesus kecil, Bapak ikut kecil. Allah. Kali ya kak Jolan kan anak ya. Waktu Yesus kecil, apakah Bapak ikut kecil? Makanya pahami kan. Makanya. Ya udah kasihan. Pertanyaan sederhana. Lagian Yohanes 5 ini bukan perkataan Yesus, tapi ini narasi
dari penulis Yohanes. Padahal yang saya tanyakan tadi, di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Nggak nyambung kalau kamu kasih Yohanes 5:18 itu bukan perkataan Yesus. Yang perkataan Yesus di ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu baru kata-kata Yesus. Nah, di ayat 18 ini narasi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini narasinya oten, bukan perkataan Yesus. Ya zaman sekarang aja kalau ada orang ngaku Tuhan pasti ditimbukin batu. Bahasa Sekarang Indonesia berapa, Bang? Pelajaran bahasa Indonesia dulu berapa? Kenapa rupanya? 9. Kamu mau ngetes bahasa Indonesia saya? Kamu tahu nggak plus foto apa? Ketinggian Pak D, anak kecil itu. Tahu nggak plus Iya, foto? utusan. Ini baru bahasa Indonesia loh. 18 ini dia sendiri yang mengaku. Tapi gini Ustaz Sugi, ini terlalu berani. Ini bukan kata-kata Yesus, bos. Aduh, kau ini. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Masa Yesus menyebut dirinya nya? Nya itu kata ganti, ya, untuk orang ketiga. Bukan orang tunggal. pertama tunggal. Kau ngerti bahasa Indonesia enggak kau? Enggak. Itu salah lah yang gue kutip. Yang saya maksud ini, Yesus mengaku dia adalah Allah itu sendiri. Itu dari mulutnya, pengakuan Yesus sendiri. Ayat 18 ini bukan ucapan Yesus, ini tuduhan. Orang Yahudi dinarasikan oleh penulis Injil Yohanes. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Kata penulis. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Gitu loh. Fokus ke bahasa Inggris. Kalau Anda tidak tahu, Fokus ke bahasa Inggris. saja yang tadi his father. Oh, Pade. Anda juga tidak tahu bahasa Inggris. Emangnya itu dalam teks aslinya itu perkataan Yesus gitu. Setelah diterjemah jadi bukan kata Yesus gitu. Loh, siapa yang bilang bukan? Duh, Yohanes 18 ini bukan kata Yesus. Dengar Ini pas komentar. Ini komentar dari ucapan Yesus yang mengatakan Bapak itu adalah Allah, itu adalah Bapaknya. Maka dikomentarilah oleh penulis Yohanes. Sebab itu orang-orang Yahudi, masa Yesus ngomong ini? Sebab itulah orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Masa Yesus ngomong begitu, menyebut dirinya iya? Anda ngerti bahasa Indonesia enggak? Iya itu kata ganti untuk orang keberapa? Ngerti enggak? Atau gini Ustaz, kecil itu yang dipaksa. Pak Sugi, dikasih analogi Iya, saja. bentar Bang. Iya, kata iya itu kata ganti tunggal untuk orang ketiga. Bukan kata ganti tunggal untuk orang pertama. Ngerti bahasa Indonesia enggak sih lo? Dulu sekolah dapat berapa bahasa Indonesiamu? his own apa Pak? His own dalam bahasa Inggris apa? Ini anak sedang sakit Pak D. Apapun itu, ini bukan ucapan Yesus, bos. Ini bukan ucapan Yesus, ini Yohanes 5 ayat 18. Yang benar aja dong, baca dong. Kalau itu ucapan Yesus, mau pakai kata his? Yang benar aja dong, his apa sih artinya his? Bom artinya bom. Kalau dia begini Pak De, kalau begini Putra, kalau dia Yesus berkata, aku anak Tuhan, nah boleh, aku berarti Yesus yang berkata. Contoh gini Putra, saya menuduh kau, Putra adalah anak babi. Nah, apakah kau adalah anak babi? Itu kan tuduhan saya. Ya. Nah, begitu. Ini tuduhan, contoh itu. Putra adalah anak babi.
Nah, kan tidak benar karena putra anak bapakmu kan gitu. Begitu maksudnya. Tuduhan Makanya saya. kalau tidak tahu bahasa Inggris, tidak usah diskusi ayat ini. Iya. Ya udah skip di situ, kasihan dia. Ya udah Putra. Putra. Bahasa Inggris naikkan. Angkeling aja lo. Putra, angkeling aja lo. Putra. Itu Bang Billy pandai itu bahasa Inggris tuh. Putra, waktu Yesus kecil, Putra, kok enggak jawab tadi. Waktu Yesus kecil, Bapak ikut kecil nggak? Hah? Tritunggal Allah Bapa itu Tuhan Tritunggal kok Yesus Bapak itu sendiri, gimana sih kamu ini? Biar dulu dia jawab. Coba saya naikkan Tritunggal dong, satu dong. Yos ini Tritunggal bukan Yos? Putra. Waktu Yesus kecil, Bapak ikut kecil nggak? Pahami dulu Tritunggal Bang Pak. Ya udah gimana cara memahaminya? Begini. Pada saat Allah belum dilahirkan, itu buset. belum menjadi Allah. Berarti waktu belum lahir belum jadi Allah. Iya. Oh iya katanya. Ada. Gimana kalau Putra? Allah dilahirkan karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah itu dia tuh. Berat udah situ. Dilahirkan karena tidak ada yang mustahil. Bunda Maria mengandung siapa, Putra? Ini perlu dokter bedah otak ini. Putra, Bunda Maria mengandung siapa? Bunda Maria mengandung Yesus. Hah? Yang Siapa? sudah berinteraksi dengannya. Iya mengandung Yesus. Oh. Kan karena saat dia dilahirkan dia kan diberi nama Yesus. Jadi anakmu itu, jadi Tuhanmu itu kandungannya Maria, gitu. Maksudnya kandungannya Maria gimana? Jadi Bunda Maria pernah mengandung Trinitas. Iya, apa yang mustahil bagi Allah? Oh iya Tidak katanya. ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Tidak. Hebat Putra ini. Jadi Bisa salah nggak Tuhan satu, mau jadi cadel? jadi salah satu Trinitas, Putra. Jadi salah satu Trinitas. Ntar dulu. Jadi salah satu Trinitas pernah terkutuk ya di tiang salib ya. Di Galata 3 ayat 13, Yesus itu pernah menghapus dosa kutukan. Ya betul, dia terkutuk pada saat dia di salib. Tapi dia bangkit menghapus kutukan itu. Iya. Jadi bagian Trinitas pernah terkutuk, gitu ya? Iya, dia terkutuk pada saat di salib. Tapi dia bangkit dari maut mengalahkan menghapus kutukan itu. Oke, jadi Trinitas pernah kehilangan satu waktu dia mati ya, jadi tinggal dua. Tuhanku ada tiga, Jadi rupa-rupa bentuknya. Jadi waktu dia mati tinggal dua. Matilah Tuhan anak, Tuhanku tinggal dua. Putra, waktu dia mati, jadi waktu dia mati sisa dua. Tetap tiga lah, karena jasadnya ada di kuburan. Apa yang Matilah Tuhan anak, hatiku sangat kacau, sangat senang. Jadi jasadnya Yesus bukan Trinitas ya? Jasadnya Yesus itu Trinitas loh. Makanya jadi Trinitas paham. Kalau Anda bukan Trinitas, tidak akan paham. Berarti Trinitas pernah mati 3 hari. Waduh. Putra ke Yesus, dia Berisik. di salib. Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh Trinitas? Tidak mati. Berarti Trinitas ini pernah dibunuh ya?
bukan Trinitas yang dibunuh, tapi khusus Yesus yang dibunuh, pribadi Yesusnya yang dibunuh. Iya, bagian Trinitas yang dibunuh. Jadi tinggal 2. Iya, bagian Trinitas betul, begitu. Ah. Baru bagian Jadi Trinitas pernah kurang. Dia tidak buram karena jenazahnya di situ tetap ada, jenazah tidak hilang begitu. Tapi dia di makam. Nah, itulah yang balik pada 3. Waktu Yesus mati masih ada Trinitas. Memang ajaran ini sangat berbahaya bagi kesehatan otak. Dia selebes. Saya panggil bapak ke abang. Apa kata Umu Sanga? Iyo, apa akademi? Umbar itu misalnya. Tanah buta menetumbai bentar dari soal mulai. Yesus itu ambe. Iya tuh nama itu Yesus. Dia tuh rono. Woi, pakai bahasa Indonesia, woi. Banyak yang nonton di sini pakai bahasa Indonesia. Jangan itu berat. Maju dulu Banyu, Pak. Masukin dulu situ Banyu, Pak. Matumbai. Ya. Atau nama Yesus Matumbai. Artinya Tak enakan dia bawa si solapekan, le. Tanya Yesus, tanya Yesus. Bang Suma, tanya Yesus. Yesus. Oh Yesus, sabuniok kapan? Yesus. Bang Suma, pada saat Yesus mati, tubuh kedagingannya saja yang mati, rohnya tidak. Ya sama seperti manusia yang lain. Pada saat manusia yang lain, begitu juga sama seperti Ya, Yesus. Iya betul sama. Nah, terus saya tanya sama Bang Suma, apakah rohnya Bang Suma atau tubuhnya Bang Suma itu 2 orang? Satu. Hanya satu. Satu. Begitulah pula. Begitu juga Allah Yesus. Tritunggal. Bukan Allah Yesus, ilah Yesus. Kalau kau mau pakai bahasa Arab, yang kau pakai Allah. Ilah baru cocok. Ilah Yesus artinya Tuhan Yesus. Gitu loh. Tidak cocok. Gak nyambung kalau katakan Allah Yesus, ilah Yesus. Orang-orang Kristen di Arab sebelum Islam. Di Arab kok kayak ini. Nah di Papua aku itu bukan di Arab. Orang di rantai bawah. Ya makanya teh. Makanya teh rantai bawah apa Dia makanya? ko Arab, tak nama tumba mau pakai kata Allah, tak tumba. Tapi kan tani aku di Arab. Neko tio pelok kena bom. Kalau mau ketunda tanda kebati. Bang Suma, Apa? ya tuh pertama lium terjemahkan Alkitab tuh selang. Ya cocok tapi kan terjemahan dari kitabmu sudah berapa kali itu diganti-ganti, direvisi. Kenapa masih pakai kata itu, direvisi le? Matum meneta direvisi nama Allah. Mami duka tuh sangan na Allah. Nasaba ya tuh sangan na Allah. Cocok. Ya mami itu. Tongan. Mami itu. Kamu tuh sangat. Makanya dipakai. Itu mata mau pakai nama na Yahweh. Tak nama mami. Pakai mau Yahweh na tabo itang bangkemu si Billy. Itulah Tuhan hatiku sayang. Akan lucu ini. Ada nggak otet yang lain yang sedikit agak berising? Kalau ini double kosong ini. Double kosong. Kan dia mau kota terlalu lotong mapancek, puram itu. Sebenarnya yang saya berikan itu isinya, tapi Anda bukan bentuknya. Intinya begitu. Yang saya kasih adalah isinya semua, tapi Anda bukan Tritunggal, makanya Anda tidak mau. Tritunggal apa? Apaan Tritunggal? Apaan jomai Tritunggal? Apakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Iyo, mengajarkan. Mana dia? Pada saat dia bangkit, terus dia mengatakan bangkit dari pingsan. Baptislah mereka dalam nama Allah, Putra dan Roh. Apa nanya kata Allah seng? Kata Bapak. Dia kepat tolak-tolak tahu.
Kacau. Makanya di kebudayaan itu bobo, di kan dia Bang Suma tak menarang-narang. Apa tuh di Kande? Bobo. Bobo si solapekan. Apaan sih ngomong apa sih ini nggak tahu aku. Pusing ya. Jangan bikin aku pusing. Ayo Bang Suma. Om Handi, Om Suma, itu di waiting list banyak, tapi nggak tahu mana yang masa naik. Tolong, ada jolo putra kamu aku. Teman-teman Kristen yang mau naik, tolong diketik aja Kristen gitu, jadi dinaikkan ya. Nanti dong yang apa agak cerdas sedikit dong. Iya. Om Handi, lihat kita beda di waiting list. Iya, cari yang Kucini sudah kucini tiap ya. lebih yang Tapi berani berisi juga ini orangnya. Putra bawa 518 itu kan punya oneness itu. Kenapa kau bawa itu? Kalau Tritunggal itu waktu dibaptis, Bapak, burung, nah itu Putra, Tritunggal itu. Putra, itu bom berapa kali makan babi dalam sehari? Solamu tuh. Ya. I don't know. Buset. I don't know katanya. Saya lapor kau di bom kau bilang kau I don't know Lapor laloi, tak tukang itu bom siap. Penyesat tuh bom lah, penyesat kayak itu bom penyesat. Bom itu saya tidak tahu siapa. Saya belum pernah dengar. Saya belum pernah. Itu manusia tanpa anus pakai wig warna biru. Tidak. Kurang tahu aku. Tapi intinya malam ini anda di sini bapak-bapak di sini belum bisa menentang karena tadi saya minta bukti siapa yang bisa memenuhi poin-poin pada Yesus carikan manusia. Tapi malam ini anda tidak kan, jadi intinya malam ini anda belum bisa mengembangkan. Kalau anda berkata begitu, sama saja anda melepeh Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Berarti anda melepeh itu semua. Kau anggap sampah itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu kau anggap sampah. Tidak kok, tidak lah, sejalan kok, cuman sejalan apa? Yesus di situ melakukan segala keajaiban dan mukjizat. Itu bukan Yesus yang melakukannya, tetapi Bapa yang melakukannya melalui perantara Yesus. Begitu loh. Coba kau baca baik-baik deh. Kau camkan, kau buang dogma dalam otakmu. Kau baca dengan hati yang bersih. Coba kau baca baik-baik. Kau baca baik-baik. Jangan ada dogma dulu, buang dogma. Biar kau cerdas. Ini dogma ini sangat berbahaya bagi kewarasan otak ya. Nih, saya bacakan nih ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Tuh, Yesus hanya perantara. Apapun yang dilakukan Yesus tidak naik pangkat, tetap saja Dia perantara alias utusan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu. Allah Bapa, Allah Emak. Aduh. Halo. Bapak, Yesus. Gini. Bang Putra. Kalau memang Yesus mengajarkan Trinitas, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Ayo. Para murid mengenal itu saja bangkit dan Yesus. Para murid tidak pernah kenal ada Roh Kudus. Kalau memang Yesus mengajarkan Trinitas atau nabi-nabi lain seperti Yohanes mengajarkan Trinitas, kenapa para murid tidak kenal Roh Kudus? Ada kok pada hari Pentakosta, terus pada kebangkitan Yesus. Ini ada ayat yang bunyinya begini. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?
Mereka menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Itu gimana tuh? Iya, karena mereka alami pada saat itu, tetapi pada saat kebangkitan Yesus itu sudah terjawab semua. Oke, begitu karena di Papua sekarang jam 1 dan saya mau istirahat, jadi saya mau pamit. Terima kasih. Padahal itu peristiwanya setelah kebangkitan loh. Karena itu ditulis Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Ternyata para murid yang sudah percaya tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Pernah dengar aja enggak? Berarti para murid nggak pernah diajari tentang Trinitas. Selesai. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik. Saya pamit semuanya. Ya, ya oke. Mama mau kok. Jadi mesti tamu Yesus. Iya. Tuhan Yesus menang di atas segala-galanya. Amin. Mana ku na menang na mate. Ini wajib halu, Mem. Doktrin Trinitas ini memang berbahaya bagi kesehatan otak. Tapi gini Pak De, dia larinya ke oneness. Ini Ya agak itu sulit juga. Trinitas kalau lari ke Oneness, heran Ke saya. oneness. Kau ngumpul aja sama Oneness, jangan sama Trinitas, nggak cocok. Oneness itu Bapak disalib loh. Iya. Oneness itu bapak yang dikandung oleh Maria. Iya. Itu Oneness. Jadi ciptaan melahirkan pencipta, itu oneness. Host tidak ada host, oten lain host. Ada banyak di waiting list tapi nggak tahu siapa. Ya udah dinaikkan aja satu-satu. Pokoknya asal ada us-usnya itu namanya, itu tuh Kristen tuh. Asal ada us itu Kalau bapak disalib itu, oneness itu ngambilnya dari terjemahan yang salah dari. Nah, ini dia nih. 10 ayat 12, mereka akan melihat memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Itu dari situ dia. Iya, dari situ dasar. Karya 10 Si Boy nih. Boy. Ya, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Putra kamu turun katanya udah malam di Papua sana biar digantikan yang lain. Silakan Host, diturunkan Host, ganti Host. Biarin aja dulu dia di sini. Nanti kalau udah ada gantinya baru turun. Udah. Ya silakan Mas Boy, kalau sudah gantian sama yang di bawah. Apa yang mau disampaikan Mas Boy? Apa? Nggak mau nyapa Bang Juma aja. Oke, silakan Bang. Ya udah gantian ya. Oke, Belum Mas nyapa Boy. gitu, coba disapa dulu. Orang belum nyapa kok. Gitu. Bang Juma ya mati di mute itu. Tidur belum? Di mute. Barangan dibilang Bang Juma mati. Aduh, parah. Orang Bugis memang begitu, Bang. Oh, Iya. Jadi kalau dimatiin gitu kan Salam aja mati dari gitu Sumedang. kan. Oh, Sumedang. Iya. Iya. Lampu aja dibunuh. Dibunuh lampu itu. Bang Juma. Oke, Bang Juma. silakan Pak Boy, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau silaturahmi dengan Pak Zuma, silakan Pak. Di bawah antri soalnya. Tapi begini Pak Boy, tidak ada yang akan sampai kepada Bang Zuma tanpa melalui aku. Itu data itu Bang. Nah, betul itu. Setuju itu. Firman ya. Firman itu. Lu juga udah mulai ikut-ikutan Bani Antioquia apa lo, Po? Iya benar. Jadi Bang benar Juma, kata dicari bom-bom. Nah, Ya, langsung udah buka gitu mute aja, nanti Bang. itu. Bang Juma, dicari bom-bom. Mau langsung buka mute. Ayo. Ganti balik dulu. mana? Itu kan buka mute. Jadi benar Pak Desugi, benar kata Yesus, lebih mudah meruntuhkan langit daripada meluruskan otaknya Oten. Benar-benar ini Bang. Saya Otaknya biaya bom. Otaknya bom. Nggak ada tuh. Sabar dulu tuh. Host, minta tolong saya diturunkan dulu. Loh, nggak bisa nggak bisa turun turun. sendiri. Lompat. Mau pakai tangga yang berapa meter, Putra? Yang 2 meter, 3 meter? Itu di kanan atas, itu tangganya ada tanda silang itu diklik.
Itu tangganya tuh, Oke Putra, jalan keluar. silakan Putra ya. Selamat istirahat. Nanti sambung lagi. Terima kasih. Selamat malam Bang Pak Lang Laut. Ustadz Sugi ada komen nih bahwa Ustadz Sugi suaranya bisa pelan nggak? Mak, aku bilang Oh dia orang sorry, Batak. shortcut saya terlalu mahal, jadi nggak bisa pelan dia. Memang begitu Ustadz Sugi dia orang kalau Batak, jadi orang Batak. gitu ya Ustadz Sugi. Sembarangan, saya orang Batak, saya orang Jawa. Iya, izin. Oke, Lang saya Laut tadi. kecilkan deh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Lang Laut. Tadi yang mau disampaikan mungkin silakan saudara. Ya, Assalamualaikum. Malam. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Coba malam Pak, malam. Bertanya sama guru. Kasih umpau tuh, kasih Pak Lang Laut silakan Pak. Suaranya agak kerasan dikit Pak. Pak Lang Laut Islam Kristen Pak. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha Alhamdulillah, illallah Masya wa Allah. asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, lanjut Bang, lanjut. Gini, Bang. Saya mau tanya pada tuan guru-guru di sini, padanya khusus Bang Zuma ya, ahli kitab atau ahli Quran. Saya kan pernah gabung sama room orang Kristen. Jadi mereka itu selalu menyerang dengan Nabi Rasulullah menikah dengan Aisyah berumur 6 tahun gitu. Bagaimana untuk menangkapi mereka gitu, Mbak? Iya, terima kasih. Itu aja pertanyaan saya pertama. Bilang aja Pak, orang tuanya Isa nggak keberatan, kenapa lu yang rewot dan yang repot? Udah. Oh gitu, Bang ya. Memang mengganggu, kasih tahu memang mengganggu hidup lu. Kalau orang tuanya sendiri nggak masalah. Jadi benar Bang Elang. Jadi ketika kita menjelaskan tentang apa yang Abang bawakan tadi itu pasti mereka nggak masuk Bang, nggak masuk. Nah ketika kita menceritakan kisah bagaimana Aisyah itu ikut perang bersama Rasulullah itu kan usianya tidak mungkin segitu. Tapi ya mereka itu pasti mendustakan gitu loh. Jadi makanya ya jawabnya kayak Bang Handi aja tadi. Orang tuanya aja nggak pusing, ngapain lu pusing kan gitu. Gitu aja Bang. Iya. Nah, yang harus dipusingkan Saya punya tanggapi ya. barang. Iya silakan Bang. Baik. Ketika dilemparkan pertanyaan kenapa menikah 6 tahun gitu ya. Artinya kalau ada seorang anak kecil usia 6 tahun dinikahi oleh seorang dewasa, maka itu berarti anak ini, kalau kita memikirkan budaya kita sekarang, berarti Siti Aisyah ini adalah korban pedofil kan gitu ya. Nah sekarang permasalahannya adalah satu, pelaku pedofil itu tidak puas dengan satu korban, harus ada korban-korban yang lain. Itu satu. Yang kedua, korban pedofil itu akan trauma dengan pelaku yang melakukan perbuatan bejat terhadap dirinya. Maka oleh karena itu seorang korban pedofil ketika melihat kemudian pelaku yang melakukan hal yang tidak senonoh terhadap dirinya akan muncul ketakutan yang sangat dahsyat. Yang kedua, trauma yang sangat dahsyat. Yang ketiga, kebencian yang sangat dahsyat. Dan yang keempat, upaya untuk menghindar dan berlari dari pelaku. Ini yang perlu dipahami. Apakah ini terjadi pada Siti Aisyah? Tidak. Bahkan satu-satunya wanita yang duduknya Rasulullah, baringnya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, bahkan masuknya Rasulullah ke toilet, bahkan bersinnya Rasulullah itu dicatat dan dihafalkan oleh beliau sampai 2000 lebih hadits yang dia hafalkan. Apa hadits ini? Perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Apakah mungkin seorang korban pedofil mau menghafalkan perbuatan, ucapan, kesepakatan atau persetujuan seorang pelaku terhadap dirinya? Itu nggak mungkin. Nah, lalu apa yang terjadi yang sebenarnya? Kalau kita melihat
bahwasanya pada masa perang Uhud, perang Badar, syarat orang untuk ikut perang itu minimal 15 tahun. Sedangkan yang terjadi pada saat itu, Siti Aisyah ikut di perang Uhud, ikut di perang Badar. Dan pada saat perang Uhud, perang Badar, Rasul Muhammad SAW belum menikahi Siti Aisyah. Dengan demikian, berita yang menceritakan tentang Siti Aisyah menikah di usia 6 tahun itu bullshit. Bullshit. Kenapa bullshit? Karena Siti Aisyah ikut pada perang Uhud, ikut pada masa perang Badar. Syarat kemudian untuk ikut perang Uhud, perang Badar minimal 15 tahun. Dan pada saat itu Siti Aisyah ikut perang Badar, perang Uhud pun dia ikut, dan dia berarti sudah 15 tahun. Dan pada masa itu Rasulullah Muhammad SAW belum menikahi Siti Aisyah. Berarti pada usia 15 tahun Siti Aisyah belum dinikahi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan sendirinya berita tadi adalah berita hoaks. Itu yang perlu saudara sampaikan kepada orang-orang yang menuduh dan memfitnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, ketika hal ini terjadi dan hal ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi celaan atau hinaan atau aib, maka sudah pasti orang-orang akan menjauhi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang tidak akan meneladani dia. Jangan kita yang ada di Indonesia, orang yang sezaman dengan beliau akan menjauhi, akan jijik, akan mengucilkan, akan mengusir dari perkampungan, karena dia sudah melakukan penistaan, penindasan, hal-hal yang tidak senonoh terhadap anak kecil. Tapi ternyata apakah ada berita itu? Tidak ada sama sekali. Belum ada kitab, baik itu kitab internal Islam atau kitab di luar daripada Islam atau sejarah di luar Islam, yang menceritakan hal-hal yang tidak senonoh terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang perlu kita pahami dan kita dalami bersama. Bahkan kalau kita melihat, At-Tabrani menerangkan begini secara histori. Abu Bakar memiliki 4 anak yang lahir pada masa jahiliyah. 2 anaknya diantaranya Aisyah dan juga Asma. Menurut Abdurrahman bin Abi Zina, Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga berusia 100 tahun dan wafat pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Artinya usia Asma saat peristiwa hijrah 27 tahun. Dengan demikian usia Aisyah 17 tahun atau 18 tahun pertama kali serumah dengan Nabi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tak ada kemudian orang yang bisa meloloskan fitnahan-fitnahan, meskipun mengatasnamakan hadits. Harus diteliti dulu siapa sanad isnadnya, siapa yang menceritakan itu. Apakah kemudian pada saat orang yang menceritakan ini betul-betul dalam keadaan sehat, atau dia sudah tidak lagi menjadi bagian daripada misi dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ternyata hadis ini memang berasal dari orang yang sudah pikun, yang meriwayatkan cerita itu pada saat dia di Irak. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan. Hikmah Rasulullah Muhammad SAW kemudian didekatkan kepada Siti Aisyah dalam keadaan perawan, ya satu-satunya ya, adalah untuk bagaimana orang-orang Islam bisa percaya pada masa itu bahwa dia mengetahui tentang wanita, tentang alat reproduksi, tentang janin, tentang haid, tentang nifas dan seterusnya. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki istri yang juga berasal dari yang satu-satunya yang perawan. Di antara banyak istri beliau yang sudah tua renta, yang janda-janda. Andai beliau, karena tujuan informasi ini diberitakan adalah untuk kemudian menyebarkan isu bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pedofil. Yang disebut orang mengidap penyakit pedofil, pasti korbannya lebih dari 1. Yang disebut korban pedofil pasti trauma berat dengan
pelaku. Tapi faktanya satu-satunya istri yang mendampingi dan sangat-sangat mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW justru adalah Siti Aisyah radhiyallahu an. Masya Allah. Silakan Anda coba tanya kepada orang Oten yang bertanya tentang itu. Silakan Anda dekati anak kecil usia 6 tahun, lakukan hal-hal yang tidak senonoh kepadanya. Apakah anak 6 tahun ini akan sayang, cinta kepadamu setengah mati, atau justru begitu melihatmu dia akan berlari dan memanggil kedua orang tuanya? Jadi hal ini harus kita luruskan kepada para penghujat-penghujat, dan juga Al-Quran menuliskan dalam kaidah tentang hal ini. Surah An-Nisa itu di ayat 5 ya sampai ayat 6. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaidah-kaidah terkait dengan apa yang menjadi aturan untuk menikahi seorang wanita. Allah kemudian mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Dan jangan kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Artinya seorang wanita tidak boleh kemudian dinikahkan apabila dia masih kanak-kanak, belum mencapai kematangan kesempurnaan akal. Inilah yang Al-Quran kemudian Allah sampaikan kepada kita. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak-anak itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Siapapun dia, anak yatim atau anak yang masih punya kedua orang tua, kata Allah, diuji, harus diperhatikan. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Sebelum wanita itu menikah, diuji dulu. Apa artinya? Diperiksa apakah dia sudah haid, apakah dia sudah balik, apakah dia sudah dewasa, apakah dia sehat, dan seterusnya. Jadi di Islam tidak sembarangan, dan ini kaidah yang harus kemudian disampaikan kepada orang-orang yang minim ilmu tentang Rasulullah Muhammad SAW dan tentang kaidah pernikahan, syarat nikah di dalam Islam. Di antaranya harus balik atau cukup umur. Ini yang Al-Quran sampaikan. Demikian, silakan. Masya Allah, mantap. Tapi di zaman dulu nggak ada loh yang protes-protes kayak gini, Banyu Mbak ya. Kenapa di zaman sekarang ya? Tujuan mereka apa sih? Karena hadis itu muncul belakangan. Hadis itu muncul belakangan, pemberitaan itu muncul belakangan. Harusnya kemudian ketika ini hal yang benar, maka yang disampaikan itu adalah komplain dan ributnya orang-orang Arab terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahwa terjadi informasi dari Abu Bakar menyampaikan gini-gini, bahwa dia ribut dengan ini disebabkan karena anaknya diperlakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Harusnya itu yang ribut. Harusnya orang-orang yang ada sekeliling beliau yang pasti akan memperlihatkan satu keadaan di mana beliau melakukan perbuatan tercela. Dan orang tua Siti Aisyah kan ada khalifah beliau. Adalah tidak mungkin kemudian seorang yang melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap anaknya mau menjadi bagian daripada dakwah si pelaku. Nggak mungkin. Jadi itu hanya merupakan informasi-informasi yang abu-abu yang diperuntukkan untuk mereka yang tidak belajar. Demikian. Berarti alat serang membabi buta untuk menjatuhkan Islam gitu ya? Iya, tapi itu nggak mempan. Nah. Itu hanya remeh-remeh, ibaratkan ini Bang Handi, ibaratkan orang yang menebas air. Itu perbuatan sia-sia. Tidak akan memberikan bekas apa-apa. Oh enggak, salah banyak Mak. Mau menyembeli leher babi tapi babi nggak punya leher gitu. Oh iya itu. Akhirnya yang disembeli bom-bom kan gitu ya. Nah. Itu dia. Tapi bom-bom juga nggak punya leher loh. Nggak punya leher. Iya nggak punya leher. Jadi kira dalam dipatah ditosok ke kelepaan. Iya ditosok. Polok lah. Polok. Ya Mbak boleh apa? Tapi begini, ada juga gini Bang Suma, izin sedikit dilematik di teman-teman Kristen tentang usia pernikahan baginda Rasulullah itu di usia 40 tahun ya, baru beliau mulai menikah. Nah ini ada pertanyaan saya di sini Bang Suma. Sewaktu ayat yang turun itu di ayat berapa ya, saya lupa juga, itu dijelaskan di situ bahwa nikahilah perempuan 1, 2, 3, 4, tapi kalau kamu mampu ya. Nah ini
usia apakah istri baginda ini sudah mencapai 11 itu atau 9 ya, saya nggak kurang paham juga. Lalu turun ayat ini, aturan ini, Bang Suma, ini yang mereka framing juga. Mungkin paham maksudnya. Iya. Jadi terkait dari Al-Quran surah An-Nisa ayat ketiga ini bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ini untuk umatnya. Bukan perintah kepada Rasulullah. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mithla wa thulatha wa ruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak perempuan, ya, bila mana kamu telah menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, 1 orang saja. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Oten khususnya. Jadi hal ini bukan diperuntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetapi diperuntukkan kepada umatnya, seperti itu. Masya Allah. Ya, ya. Wah, ada tamu dari Hong Kong ini. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Udah paham topiknya atau mau bawa topik baru? Topik apa ini saya pun tidak tahu ya. Topiknya adalah Om Handi, Om Suma, ini nih yang saya bilang. Ingin kuremukkan lehernya nih orang nih. Untung dia tinggal di Timur Leste. biarin nggak apa-apa. Kalau dia masuk room bersahabat lah ya. Topiknya di sini adalah akal dan iman. Akal dan iman sinkron dengan siapa pencipta alam semesta, gitu ya. Berarti pertanyaan saya sebelum saya itu diskusi, berarti Islam itu pakai akal ya? Oke. Saya izin semuanya. Saya hafal ini. Izin semuanya. Izin Os. Saya hafal banget dengan tipikal ini anak rantau. Jadi silakan Anda berdiskusi, ya kan? Tetapi ingat, passwordnya setelah lawan bicara Anda, passwordnya silakan baru Anda bicara. Lanjut. Oke, silakan dijawab Bang Joma. Katanya Islam berakal atau tidak? Itu dulu ya. Anda standby. Iya. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad. Tidak pakai akal. Coba diam dulu. Anda bertanya kan? Benar kan saya bilang? Anda bertanya kan? Jadi sekali usahakan. Lagi saya himbau ya, anak rantau. Passwordnya lawan bicara Anda, kata silakan baru itu giliran Anda bicara. Baik. Terusin Bang Joma. Oke. Ya, biasakan mendengarkan. Kalau orang berdiskusi itu artinya Anda diajari untuk memahami suatu materi yang disajikan lawan diskusi. Islam, wahyu pertama yang diturunkan kemudian oleh Allah kepada umat Islam itu adalah perintah membaca, Iqra. Tak ada kemudian pengetahuan di atas muka bumi ini yang tidak diawali dengan Iqra, membaca. Orang mau jadi profesor harus membaca. Orang mau jadi dokter harus membaca. Orang mau jadi presiden harus membaca. Semuanya Iqra. Ini wahyu pertama. Jadi dari sejak awal kemudian berdirinya Islam, pondasi utama itu harus akal. Karena orang yang tidak berakal tidak bisa membaca. Hanya orang yang berakal lah yang bisa membaca itu. Maka kemudian di dalam mengkaji tentang Islam, maka pondasi awalnya adalah akal. Makanya Allah selalu menantang, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya, ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Silakan. Silakan bro, buka mic-nya. Oh, berarti beda juga. Kalau kami orang Kristen itu kalau mau beriman bukan pakai akal logika saja yang kita bacakan, tapi pakai hati. Bagus.
bisa belajar itu pakai hati dari iman. Silakan lanjut. Menunjukkan pikiran. Silakan Bang Suma, kalau mau lanjut ya saya mute. Oke. Kalau Anda mengatakan dalam agama Anda itu bukan cuman akal tapi iman, tapi itu teori. Karena berbicara mengenai orang Kristen, tak ada satupun orang Kristen di atas muka bumi ini ketika berbicara mengenai agama Kristen menggunakan akal. Tak ada. Saya boleh dicarikan manusia Kristen yang berakal ketika membahas agama Kristen. Saya yakinkan ketika orang Kristen berbicara Kristen, pasti hanya menggunakan kepercayaan, doktrin, dan iman saja sebagai landasan. Tak ada orang Kristen berakal ketika berbicara mengenai agamanya. Nggak ada. Tak ada orang Kristen. Itu perlu saya sampaikan kepada saudara. Silakan. Iya betul, kami ini pakai iman kalau mau tentang kekristenan ya, bukan pakai berakal ya. Betul. Karena ya saya jujur ya Pak Suma, karena saya orangnya jujur, nggak boleh bohong. Ya. Karena kami itu kalau baca Alkitab kami itu pakai iman, bukan pakai berakal. Kalau berakal logika itu dia akan keluar dari keimanan kami. Dia akan menambah dan mengurangkan. Betul. Karena memang di dalam doktrin Paulus di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami memenjarakan, menahan pikiran dan menaklukkan manusia kepada Yesus. Jadi di dalam 2 Korintus 10 nomor 5 ini, menurut original teksnya, itu tujuannya kemudian adalah membinasakan pemikiran manusia, merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan, dan kemudian memenjarakan pikiran manusia untuk takluk kepada iman kepada Yesus. Betul saudara. Jadi orang Kristen itu memang tidak bisa pakai akal ketika mereka berbicara mengenai agamanya, nggak boleh. Karena kapan mereka menggunakan akal, mereka bisa keluar dari Kristen. Karena ajaran Kristen itu tidak butuh akal untuk diimani, tidak butuh akal untuk diyakini, tidak butuh akal untuk dipercayai. Cukup imani saja. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika orang ke pasar memilih belanjaan pakai akal, ketika orang ke kampus memilih pelajaran pakai akal, ketika orang ke rumah sakit semuanya pakai akal, besok orang memilih siapa menjadi presiden pakai akal sebagai nomor 1 di dalam menentukan pilihan negara, pilihan pemimpin negara. Itu nomor 1. Nggak boleh yang lain, harus akal. Nah masalahnya ketika ada kaidah yang dipilih tetapi tidak menggunakan akal, itu bahaya. Contoh, di atas meja ada berbagai macam sajian disajikan, kemudian tidak pakai akal, semua yang ada di atas meja ini kita masukkan ke dalam mulut, tidak pakai akal, maka bisa jadi yang kita masukkan itu adalah asbak rokok. Kenapa? Karena tidak pakai akal. Ke pasar beli baju seorang laki-laki karena tidak pakai akal, bisa jadi ketika Pak Bom sampai ke pasar yang dibeli baju daster. Bisa. Karena tidak pakai akal. Ketika kemudian orang ke sekolah tidak menggunakan akal, sampai di sekolah bukannya masuk di kelas tapi masuk ke toilet. Karena tidak pakai akal. Begitu juga orang bertuhan, karena tidak pakai akal, manusia yang lahir di kandang binatang pun bisa dituhankan. Kenapa? Karena tidak pakai akal. Jadi orang yang tidak menggunakan akal adalah orang gila. Pintar. Tidak pakai akal. Jadi orang yang tidak menggunakan akal adalah orang gila. Pintar. Manusia yang berdosa yang mengatasnamakan bahwa dia itu adalah utusan. Apakah saya mau percaya orang yang berdosa? Saya sudah berdosa. Siapa yang akan mengampuni dosa saya? Tuhan. Bahwa dia itu adalah utusan. Mana utusannya dari siapa? Pencipta langit dan bumi. Apakah dia itu melebihi dari Musa? Kalau ada yang melebihi dari Musa, tidak ada seorang pun yang melebihi dari Musa.
Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa alaihi salam diutus hanya untuk Bani Israel. Pekerjaannya Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar daripada cakupan Nabi Musa alaihi salam. Yesus hanya untuk Bani Israel, cakupannya kecil. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Iya, silakan. Orang yang membohongkan diri bahwa dia itu adalah utusan mau menyembah dia, padahal itu bukan perkataan sendiri dari Tuhan yang berkata bahwa Tuhan bisa berubah menjadi apa-apa. Tapi dia sendiri yang mengangkat dirinya bahwa saya itu Tuhan. Bahwa kamu orang mesti menyembah saya. Emang manusia berdosa kita bisa menyembah dia? Gak ada yang manusia berdosa kita bisa menyembah dia. Malahan kita makin bertambah dosa, memasukkan neraka semua. Oke. Umat Islam sedunia tak ada satupun dari mereka yang menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan kalau kita melihat berbicara mengenai dosa antara baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan sembahan saudara yang Anda sebut orang yang mati di atas tiang salib, jelas menurut tradisi Yahudi, orang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dan terbukti yang disalib menurut Paulus adalah orang yang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena dia makan suap. Karena dia kemudian melanggar perintah-perintah Tuhan. Makanya yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Tak ada Kristen yang bisa membantai ini. Semua orang Kristen sadar ataupun tidak mungkin sadar karena pakai akal. Orang Kristen sekali-kali menggunakan akal, baca Galatia 3 nomor 13. Yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Siapa bilang orang yang di atas salib itu adalah orang mulia? Mana dalilnya? Orang yang di atas salib itu adalah orang terkutuk. Supaya dia dianggap sebagai dewa Zeus, maka dipanggil namanya Yesus. Yang harusnya Yudas, yang disalib itu Yudas, bukan anak Maria tapi Yudas. Silakan Anda bantah. Oke. Karena orang-orang yang terdahulu sebelum datang yang namanya Muhammad, mereka mau masuk Islam itu syahadat tidak sebut siapa-siapa. Kedatangan yang terakhir baru disebut. Apakah Musa masuk Islam? Apakah Abraham masuk Islam? Baru sebut nama Muhammad? Tidak ada sama sekali. Kenapa sih mau disembah-sembah dia? Disitulah saya bingung. Dan tolong dijelaskan dengan baik-baik ya Pak. Oke, udah. Jadi gini, syahadat itu adalah pengakuan. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam harus mengakui Tuhannya Nabi Musa satu-satunya Tuhan dan mengakui Nabi Musa adalah utusan Tuhan. Apabila ada orang Yahudi yang tidak mengakui Nabi Musa sebagai utusan Tuhan, itu imannya tertolak. Meskipun mereka menyembah kepada Tuhannya Abraham. Tapi karena mereka tidak mengimani Nabi Musa alaihissalam, maka mereka disebut sebagai umat yang tegar tengkuk. Satu. Begitu juga nabi-nabi setelahnya kemudian. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu satu. Mengenal Tuhannya Nabi Musa sebagai satu-satunya Tuhan. Dua, mengenal anak Maria sebagai utusan Tuhan. Kalau diarabkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa atau Yesus Rasulullah utusan Tuhan. Jadi semua ada kesaksian. Orang-orang yang beriman pada masa Yesus harus bersaksi. Bukan tiada Tuhan selain Allah, kecuali Nabi yang diutus adalah Muhammad. Begitu Pak. Oh tidak bisa. Karena iya. Baru saya di malam. Oke. Sekarang begini. Sekarang begini. Terima kasih. Dengar baik-baik ya kak saudara-saudara semua, supaya lain kali kalau berdiskusi sama saya ya
jangan nyewel yang seperti yang lain ya. Dengar dari Bang Suma. Anda ini lagi sedang mau Nggak berdiskusi apa-apa. atau melawak? Gak apa-apa, maklum dia lagi belajar, gak apa-apa. Hajar Sering Banyak, Mak. mereka saya sering menerangkan tapi mereka tidak percaya. Anda bertanya aja dulu. Nah, ini sekarang kan saya bertanya Pak Suma yang jelaskan. Iya, silakan bertanya. Sudah jelas, oke, sudah jelas Bang Suma bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah utusan Tuhan. Iya. Oh, terus bagaimana dengan nabi-nabi yang lain yang menganggap mereka itu utusan Tuhan? Disitulah Pak Suma dijelaskan. Karena tadi saya mendengarkan sedikit kata dari Pak Suma. Silakan Pak Suma. Ya, semua yang namanya nabi pasti utusan Tuhan, kecuali nabi palsu. Kayak Paulus, itu nabi palsu tuh. Itu tidak pernah diutus oleh Tuhan, tetapi dia disebut nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Sejak kapan Tuhan mengutus seorang rasul yang mengawali perbuatannya dengan membunuh di mana-mana? Membunuh utusan Tuhan, membunuh jemaat Tuhan. Itu di mana ya ada utusan kayak begitu? Enggak ada. Ya, jadi yang namanya nabi sudah pasti utusan Tuhan. Nabi Musa utusan Tuhan, Nabi Abraham utusan Tuhan, Daud, Salomo utusan Tuhan. Itu semua adalah utusan Tuhan. Yang disebut nabi pasti utusan Tuhan, kecuali nabi palsu kayak Paulus, pendiri agama Anda itu adalah nabi palsu. Seperti itu, Bang. Silakan. Arti tadi tiada Tuhan selain Allah kecuali Nabi Isa Al-Masih, begitu Pak. Loh, kok iya kenapa? begitu, tadi pendengar saya begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah kecuali Isa Al-Masih. Apa itu? Pendengaran saya tadi begitu Pak. Oh, pendengaran Anda itu pendengaran setan. Karena banyak sekarang yang komen di saya punya itu. Jadi kesalahan Banyak sekarang Dia yang luruskan, dia nggak banyak suara. Kesalahan teknisnya bukan di apa yang dipaparkan oleh Pak Zuma, tetapi kesalahan teknis ada di pendengaran Anda. Pak, banyak yang komen di YouTube, sedangkan orang Muslim lagi. Biar Banyak yang lurusin. Ini pura-pura nggak dengar nggak apa-apa. Santai aja. Saya tidak pernah mengatakan tiada Tuhan selain Allah kecuali Isa. Nggak ada. Isa Al-Masih. Tadi kan Pak berkata begitu. Saya tadi bilang kecuali Nabi Muhammad. Kamu bilang Isa Al-Masih. Mana yang betul, Pak? Apa maksudnya? Tiada Tuhan selain Allah. Terus apa hubungannya dengan Nabi Isa? Tadi kan Pak yang menyatakan begitu. Apa tuh? Kok Pak sudah dibalikan ya? Sakit ini orang. Aduh. Jadi begini. Pak Suma, kamu masih kenal saya kan anak. Sabar aja dulu, biar Banyak yang ngobati. Orang mah gampang diobati oleh Banyak. Tadi Bang Suma bilang dan Isa Al-Masih adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan dari mana? Nabi Isa Al-Masih adalah utusan Tuhan. Terus tadi dia bilang apa? Bukan Nabi Muhammad yang utusan Tuhan. Standby dulu dikasih data oleh Bang Juma. Standby dulu Bang. Orang yang komen sekarang. Abang standby dulu, nanti dikasih data kalau Yesus itu utusan Tuhan. Ya, Anda standby dulu ya. Silakan Ya kasih Bani data. Israel, Inni Rasulullahi ilaikum wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Mana dalilnya Yesus itu, Isa itu adalah Allah? Gak ada dalilnya. Demikian juga di kitab saudara, tidak ada dalilnya Yesus itu adalah Tuhan. Itu nggak ada. Betul saudara. Yesus tidak bilang dia itu adalah Tuhan. Dia adalah utusan Allah. Nah, terus kenapa disembah? Oke. Ada tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Apa? Tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Matius 1? Iya. Apa yang dituliskan di sana? Disitulah dia bukan dari manusia seperti yang keturunan dari Adam dan Hawa. Ini kelahiran. Apakah Iya. pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu pernah dilahirkan? Dia dari Roh Kudus. Pencipta langit dan bumi pernah dilahirkan?
dia dari Roh Kudus, dia dari Roh Kudus mengambil serupa manusia, gambar Iya, manusia yang ya. saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi pernah dilahirkan oleh manusia? Karena Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu dia berkuasa atas segala-galanya. Mau mengambil serupa apa tidak akan salah. Kenapa? Jadi Tuhan Karena Anda bisa dia jadi itu setan. berkuasa. Tuhan Anda bisa jadi setan. Oh, kalau jadi setan tidak, bro. Kalau Tuhan Anda jadi bom-bom bisa nggak? Bom-bom mana bom-bom? Aku nggak Enggak, tahu. Tuhan Anda bom-bom. bisa jadi bom-bom nggak? Bom-bom aku nggak tahu. Nah, tadi katanya Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Jangan-jangan kalau saya kentut yang keluar Tuhan Anda. Saya mau bertanya kepada Pak Suma. Pak Suma, Tuhan minta maaf ya, sebelum saya bertanya, saya minta. Pak Suma punya Tuhan itu bisa berubah menjadi manusia, bisa menjadi pohon, bisa menjadi. Nggak bisa. Tertulis di Al-Quran loh. Nggak bisa. Mana Tertulis di mana? Berarti kalau saya tuh menunjukkan ini, di mana? menunjukkan Di mana dalilnya ini, Tuhan saya bisa Pak jadi apa Suma saja? ini tidak diakui dalam itu tulisan Al-Quran Ya, sendiri. silakan tunjukkan di mana dalilnya. Oke ya, saya typing di bawah ya. Typing di bawah. Kenapa Anda nggak sebut aja langsung? Pasti Al-Qasas. Al-Qasas. Pasti kalau dia ini Al-Qasas 30. Udah ketebak. Mana? Mana dalilnya, Mbak? Merasa. Ada typing, Pak. Al-Qasas ayat 29 sampai 30. Saya mau jelaskan lagi bahwa Muhammad itu Muhammad itu diutus di Gua Roh. Di Gua Hiro. Oh, di Gua Hiro. Ada lagi. Abang tadi bilang tidak percaya bahwa Tuhan Anda tidak berkuasa ya. Tapi di dalam kitab Anda berkuasa loh. Kenapa sih? Ngomong apa ini orang? Iya. Kenapa sih Bang Suma? Anda ngomong Kenapa apa? sih Bang Suma? Saya orang bagi sakit tahu ya juga Bang ini. Suma. Bang Suma Orang tadi sakit bilang ini. tidak berkuasa, Kenapa nggak ada tidak orang bisa yang sehat menjadi naik apa-apa ya. Saudara Handi, pantasan ya. Semua orang itu saya kalau di dekat live sini, dekat itu media sosmed ya, Kayaknya saya ini bagian bertanya saya. mereka helak, tapi saya kasih keluar. Silakan, Handi, beneran sakit ini. Mereka mulai kasih keluar. Padahal saya ketemu ustadz-ustadz di luar itu mereka mengakui itu ayat loh. Mengakui apa, Pak? Ayat Apa yang diakui? Ayatnya bahwa itu ayat betul, Allah kami berkuasa. Iya, Pak. Kalau Yesus itu waktu kecil kenapa berbuat sih, Bang Su? diam dulu, Kenapa diam. sih, Bang Su? Stop dulu. Orang sakit. Sakit ini. Kalau Yesus itu berkuasa ya, Pak? Berkuasa apa dia? Oke. Oke. Yesus itu berkuasa menyembuhkan orang, menghapus orang punya dosa. Oke. Waktu Yesus masih kecil, dia berkuasa nggak? Oke. Yesus umur 12 tahun dia berkuasa. Baik, oke. Kata oke, kalau sudah oke diam. Waktu Yesus umur 2 hari 12 tahun. Saya tanya waktu Yesus umur 2 hari berkuasa Kalau nggak? Yesus umur 2 hari karena dia mengambil serupa manusia, dia mesti taat mengikuti manusia di muka bumi ini. Karena dia belum bisa bicara. Belum bisa bicara. Waktu Oke, Yesus. saya baru ketemu Oke dulu. orang, tiga Saya lagi yang orang oke. ya. Tiga Saya dulu. apa orang di Bang Suma sini tidak Saya dulu yang mengakui oke. Al-Qoso itu Iya. sama. Saya dulu yang oke. Nah, waktu Yesus dikubur, apa yang dia lakukan? Berkuasa nggak waktu dikubur? Oke. Ya. Kamu bertanya karena Yesus sudah dikubur, rohnya kembali, roh Allahnya kembali ke takhtannya, dia berkuasa. Apa yang dia kuasai? Ya, itu adalah roh Allahnya yang berkuasa, kembali berkuasa. Mayatnya
bagaimana nasibnya mayatnya? Oke, mayatnya Hmm. dikuburkan terkutuk. Iya. Iya betul. Pak Handi. Kalau bilang terkutuk, mayatnya terkutuk. Iya, saya betul. Berarti Yudas dong. Dosa saya. Yudas dong. Karena dosa saya. Ampun DJ. Iya, karena dosa saya. Saya nggak menyangkal seperti Bang Suma ini. Menyangkal ayat saya seperti Bang Suma. Oke. Kalau Bang Suma ini menyangkal. Dia menyangkal ayatnya sendiri. Sudah oke ini. Oke, silakan. Oke. Yang kutuk mayatnya Yesus siapa yang kutuk? Oke. Contoh saya yang kutuk dia. Kalau saya Kutuk Tuhan ini. Berarti Terlalu. Kutuk sendiri Tuhannya. Iya, karena dia memikul dosa-dosa saya yang sebelum dia datang itu, sebelum dia datang itu, perbuatan-perbuatan saya yang tidak menyenangkan itu dia memikulnya. Jadi kau yang kutuk Yesus, ya kau yang kutuk. Iya betul. Mati. Dia kutuk Tuhannya sendiri. Apa salahnya Yesus? Apa yang salahnya Yesus kau kutuk? Oke Pak Handi, karena dia datang ke dunia ini, dia mau membawa saya ke jalan yang benar, dia mau memikul saya punya dosa-dosanya. Wih, enak kali. Bukannya dia hanya memikul salib? Dia terkutuk karena dosa saya. Bukan terkutuk. Iya. Saya seorangnya nggak menyangkalnya. Kalau bilang iya, dia yang tertulis di dalam firman isi Alkitab saya nggak menyangkal itu. Oke. Ya. Berapa hari dia terkutuk? Oh, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya. Terus kemudian itu kok hidup lagi dia? Kok bisa orang terkutuk hidup lagi? Bangkit dari antara orang mati itu karena dia itu bukan keturunan Adam dan Hawa. Wush. Ya. Kalau selain dari dia yang keturunan Adam dan Hawa itu orang berdosa semua. Waktu dia bangkit itu masih terkutuk atau enggak terkutuk lagi? Kalau dia sudah bangkit tidak terkutuk lagi karena dia kembali menjadi roh Allah. Loh, dia makan ikan, makan ikan goreng kok roh. Itu yang sebelum dia terkutuk itu, Bos. Waktu dia bangkit kan hidup lagi dilihat orang. Iya, karena dia datang mengunjungi bahwa supaya semua orang di muka bumi ini percaya bahwa dia datang kembali. Tapi dia datang kembali itu bukan untuk mengampuni dosa-dosa saya lagi. Terus ngapain dia? Jalan-jalan? Dia datang di dunia ini kembali untuk menunjukkan bahwa dia itu bukan salah itu manusia. Dia datang kembali untuk cari bom-bom. Pak Handis. Tapi anyway kita hargailah kejujuran dia. Saya Pak Jerusalem. Sempat terkutuk 3 hari. Pak Jerusalem, saya bilang yang tertulis di dalam kitab saya itu kalian menyatakan saya karena saya nggak boleh membantahkan. Tapi begini Bang. Karena bilang tidak boleh mengurang dan tidak boleh menambah. Ya, jadi gini Bang. Apalagi tidak boleh menyangkal. Nah, jadi Yesus datang dan bangkit itu untuk 3 hari, sempat terkutuknya cuma 3 hari. Jadi sekarang ini Tuhan Anda ini anaknya Maria ya? Oh iya. Kamu dia meminjamkan rahim Maria. Oh, dia minjem. Iya. Jadi rahim Maria tempat simpan pinjam ya? Oh iya, Pak Handi, yang saya berkata dia itulah bukan manusia yang berdosa, yang kita sebut-sebut yang nama orang yang berdosa. Tidak, dia bukan manusia yang berdosa seperti Tapi kita. kalau Yesus nggak berdosa, itu dulu loh, itu dia ambil keledai orang belum dibalikin, nggak dosa tuh. Dia bukan mengambil. Terus ngapain? Dia meminjam. Sama aja, kocluk. udah dibalikin belum?
Ya pastilah dibalikin. Nggak ada datanya dibalikin, belum dibalikin sampai sekarang punya orang. Astagfirullahaladzim. Iya itulah Pak Jerusalem. Saya bilang dia itu manusia. Dia mengatakan bahwa dia ada utusan. Kan tadi saya udah bilang, Tidak saya ada yang menghargai. bilang dia Iya, ada saya menghargai manusia- kejujuran Anda. Bahwasanya Anda tadi mengatakan dengan jujur, memang sempat terkutuk, tapi cuma 3 hari. Kita hargain kejujuranmu itu. Iya, Lagian yang karena bro, yang kau kok ini yang- sebenarnya ini yang loh bro, kamu ini keturunan salahnya Yesus dari Adam apa dan sih? Bro, keturunan salahnya Yesus dari apa Adam sih? dan- keturunan dengerin. Adam dan Hawa itu. Dengerin dulu. Salahnya Yesus itu apa sih? Kenapa kau kutuk anak orang? Nabi-nabi yang terdahulu itu orang berdosa. Kenapa Nah, itu kau kutuk keturunan anak orang? Adam dan Hawa. Itu kan anak Maria, kenapa kau kutuk? Karena dulu itu bukan sekarang ya, karena saya tidak hidup di zaman yang dulu ya Pak Hadi. Iya. Iya. Karena sebelum dia datang ke dunia, banyak manusia yang tersesat. Terus di dunia ini ngapain dia? Dia ngapain? Dia datang membawakan kabar kegembiraan bahwa apa? Anak Allah telah datang ke dunia. Dia ngajarin bahwa Tuhan itu berapa? Waktu Yesus ada di bumi, Tuhan itu berapa ajarannya? Tuhan itu satu. Siapa? Menurut Yesus Tuhan itu satu siapa? Ya Allah Bapa. Bukan Yesus. Kan saya sudah bilang, nama Yesus ada tertulis di Matius 1 ayat yang ke-22 sampai 23 ya. Jadi Yesus bukan Tuhan. Kan Yesus sudah mengatakan bahwa dia itu adalah utusan. Oh, pintar kau. Diomelin bom kau kalau begitu. Pak Handi, saya kan sudah bilang, saya dari Kristen Katolik. Yang Oh, tertulis di dalam situ saya nggak boleh untuk Si menambah atau mengurangi. Ricky Soares ini Katolik dia. Ricky Macam ni cik Soares. dia banyak Pak. Yesus bukan Tuhan, utusan Tuhan dia. Saya jujur ya, mama saya Islam. Oh. Bapak saya Kristen, tapi dia keluar mengikuti bapak saya di Kristen. Dipaksa kali mama kamu. Disitulah saya belum hidup. Saya tidak tahu dipaksa atau tidak dipaksa. Tapi saya pernah juga sekolah di Islam juga. Iya. Kalau menurut Anda ini serius ya? Menurut kamu ajaran Islam yang tidak baik ada nggak? Oke. Kalau menurut saya ya, kalau di dalam Islam itu sama Kristen itu ajarannya semua baik. Yang tidak baik itu adalah otak manusia yang pakai logika itu melebihi dari isi Al-Quran dan isi Alkitab. Alkitab ya, Al-Quran dan Alkitab ya. Kalau ada orang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu baik atau tidak? Iya, karena dia punya rohnya roh lain daripada kita, Roh Kudus. Yesus di dalam diri Yesus ada berapa roh? Satu. Roh siapa itu? Yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Wih, bisa-bisa begitu? Iya Pak Andi. Apa bedanya rohnya Yesus sama rohnya Maria? Oke, karena Maria itu keturunan dari Adam dan Hawa. Kalau Yesus itu keturunan Maria ya? Oke, Yesus itu karena dia meminjam rahimnya Maria. Minjem apa numpang? Dia meminjam rahimnya Maria. Yang menghidupi Yesus dalam kandungan siapa? Oke, karena di situ roh itu masuk di dalam kandungannya Maria. Di situ dia akan mengambil serupa manusia. Itu anak Maria itu. Bahwa dia itulah datang ke dunia. Itu anak Maria. Kalau mengambil serupa manusia itu dia akan taat kepada di bumi. Ricky, Ya. Dengar dulu pertanyaannya Bang Andi apa tuh? Silahkan. Enggak apa-apa, yang penting dia ngomong Pak, biarin aja. Kok kalau aku yang bertanya kok dia yang bertanya, dia yang menjawab. Iya, kalau saya yang bertanya berarti semua pada ngewel. Biar saja kalian yang bertanya.
Karena pertanyaan saya susah dijawab karena saya pernah saya juga sekolah Islam. Karena banyak orang yang menyangkal juga di dalam isi Al-Quran, padahal itu yang tertulis yang terbaik. Buset. Yang menyangkal isi Al-Quran itu ibu kamu Iya. karena murtad. Betul ya? Murka, iya karena dia Iya, katanya ibunya ingin mau menyangkal. iya karena dia itu ingin mau melebihi Al-Quran, isi di dalamnya pakai logikanya, nggak mau lihat itu Al-Quran yang tertulis semua. Kalau Yesus waktu hidup pernah makan babi nggak Pak? Oh bukan itu di zaman saya Pak. Kalau di zaman saya iya kan, tapi bukan di zaman saya ya. Menurut Anda pernah nggak Yesus makan babi? Oke, kalau menurut saya itu sudah lari pergi logika itu saya nggak bisa berkata apa-apa. Oke. Anda tahu nggak bahwa Yesus itu mengajari tidak makan babi? Iya, itu tertulis sebelum Yesus datang ke dunia, sebelum roh mengambil serupa manusia. Kalau Yesus itu sujud berdoa kepada siapa? Oke, karena roh Allah itu dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia menunjuk. Ntar dulu, lanjut dulu yang lain. Ntar dulu Pak TPS Hadi. gue lagi di depan lagi kacau. Tunggu, lanjut dulu yang lain. Hujan. Oke. Jangan kamu itu. Ricky, Ya, Pak. dengar nih. Ya, Ricky, Pak Ricky. Jerusalem. Tadi dari tadi saya dengar Anda bicara zaman itu. Saya mau timbul pertanyaan nih. Jika di zaman itu pada saat proses penyaliban itu mau dimulai, terus kau ada di situ, apa yang kau lakukan? Kau membantu proses penyaliban itu? Oke, Pak Dengar dulu, Jerusalem. kau bantu atau kau halangi? Oke. Saya tambah memukul dia. Karena saya tidak Benjol dong Yesus dibuat kalau dipukul Pak. Karena zaman itu semua orang tidak tahu bahwa dia itu manusia yang seperti kita. Karena dia datang untuk memikul dosa manusia, ya dia mesti hukumannya begitu. Jalankan Sadis lu. Sadis kau, Tuhanmu mau kau gebugin. Iya, saya nggak menyangkal kok. Itu yang tertulis di dalam firman itu. Saya kalau di dalam Alkitab saya itu kalian bertanya tentang itu, saya nggak menyangkal bahwa iya karena ada tertulis. Kecuali yang tidak tertulis. Saya tidak seperti yang lain untuk menyangkal, saya nggak. Bagian mananya yang Bapak pukul seandainya Bapak ketemu Yesus? Saya pun tidak tahu bagaimana bagian mana yang saya pukul, tapi saya tidak tahu. Ya, supaya cepat mati gitu loh. Iya. Kalau pakai logika Pak Bang Suma, saya tidak tahu. Iya, maksudnya. Ya, maksudnya pukulannya apa gitu? Yang apa ipong, apa langsung wasari? Astagfirullahaladzim. Kalau Anda meyakini apa yang tertulis di dalam Alkitab Anda, bukan nggak ada tertulis dalam kitab Hosea 11 ayat 9, kitab Taurat dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Nah, di mana ayatnya? Dalil ayat bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Oke, di situ saya mengikuti dari ajaran yang kamu katakan itu di Musa ya. Karena Musa yang menuliskan hukum Taurat itu, dia mendengarkan langsung dari Tuhan Allah, perkataan Tuhan Allah. Disitulah saya mengikuti Musa. Jaringan saya, wow. Oh iya, sudah dengar Bang? Juta apa ini? Tidak tahu nama dia. Halo, monitor masuk.
Ya, halo. Keluar. Ada dengar suara saya nggak, saudara-saudara semua? Halo? Iya. Oh iya. Dia bilang karena saya mengikuti ajarannya dari Musa ya. Karena Musa yang tertulis itu hukum Tauratnya. Ya Pak, 3 juta. Iya, terus bagaimana Tuhan jadi manusia dari mana itu? Oke, Pak mau tahu? Saya mau bacakan di situ ada tertulis di Ulangan 31. Ayat dari situ dari ayat 6 sampai 9. Host turunkan ganti yang lain. Oke, kalau mau turun yang di bawah taping, kalau mereka mau turunkan saya silahkan. Saya orangnya enggak berkotek, saya kalau mau turunkan saya orangnya orang baik loh. Sering saya masuk di roomnya Bang Suma, Buni Rifa. Nah, kan kalau orang baik yang menilai bukan diri kita sendiri, yang nilai orang. Gimana sih? Iya kan saya sering masuk, karena sering kami berdiskusi dengan baik. Sering juga Bang Suma maki saya pun saya diam, orang nggak rewelnya. Masa kapan Bang Zuma memaki Anda? Coba tanya dia, pernahkah dia maki saya? Pernah, langsung di-kick saya. Kapan itu? Sudah tidak salah ya 2 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Masa? Iya betul Bang Suma. Gara-gara apa Bang? Gara-gara pertanyaan saya bahwa yang tadi saya bertanya itu. Yang mana? Pertanyaan saya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iya memang. Kecuali Nabi Muhammad, di situ pertanyaan saya. Nah, di situ Bang Suma maki-maki saya dan langsung kick saya. Tapi saya orangnya gitu. enggak. Iya, saya orangnya enggak pernah itu apa, enggak pernah marah. Mungkin ada Tuhan selain Allah kecuali Nabi Muhammad maksudnya. Saya enggak pernah saya marah Bang Suma. Saya orangnya santai. Tunggu sedikit. Saya masuk Bang Suma. Ini Pak anak rantau, dia dari sekte lain Bang. Dia ini meyakini bahwa Yesus itu 50% manusia, 50% Allah. Betul? Betul. Baik. Silakan. Manras. Jurusannya Bang Handi nih. Kalau Bang Handi itu sering ketemu saya. Berarti manusia separuh dewa ya? Sama Bang Pak Lopo. Jadi lain lagi dia sektenya ini, gereja baru. Kadang mereka kalau mau bertanya bawa Ini sekte anti karat. Iya. Gurau-gurau sama saya. Kenapa ini malam banyak dapat orang sakit? Jadi gini Bang Handi, kemarin juga dia sudah mengaku bahwa Tuhannya itu manusia. Betul Pak Naranto? Tuhan saya nggak pernah mengaku bahwa Tuhan saya manusia. Baik. Oke. Nah sekarang saya coba saya tanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Oke, nama Yesus adalah nama kemanusiaan. Nah, manusia atau Tuhan? Dia itu Yesus nama manusia. Manusia atau Tuhan itu pertanyaannya. Manusia. Berarti Tuhanmu manusia? Tuhan saya adalah roh. Kamu bertanya apa lo halus apa lo beku? Pantesan TVS saya rubuh gara-gara hujan. Iya Pak Handi, karena saya mengikuti yang tertulis di situ, ada tertulis di Matius yang dari Matius 1 itu sampai
Selalu itu Matius 1 18:24 Iya. 18:24. Itu melulu itu kan itu kelahiran Yesus itu. Iya, karena dari mana kelahiran Yesus? Bahwa Yesus itu nama siapa? Nama manusia atau nama Tuhan? Itu Bunda Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Kita tahu bahwa dia mengambil serupa gambar manusia. Di situlah dia taat juga di bumi seperti manusia yang biasa. Mungkin ini sebentar Anak Rantau. Mungkin Bang Suma ini mungkin yang dijelaskan tentang ayat itu Bang, segambar dan serupa. Nah di sini yang banyak tersesatnya saudara-saudari kita Kristen. Apa sih makna daripada segambar dan serupa itu? Dengar dulu. Dengar ke tidak? Dengar dulu. Begitu. Jadi biar dijelaskan dulu supaya tidak bengkok. Nanti kalau sudah diluruskan Bang Suma, kamu mau bengkokkan lagi. Bagi saya waktu nanti bicara 1 menit. Iya, nanti setelah Bang Suma ya. Karena tunggu dulu, saya jelaskan Pak. Tadi bilang kami orang tersesat ya. Kami nggak pernah menyembah manusia yang berdosa. Yesus itu manusia atau bukan? Tunggu dulu Pak. Manusia. Pak Palopo, kami nggak pernah menyembah manusia yang berdosa. Lah. Kami menyembah itu roh Allah, bukan menyembah manusia. Nama Yesus adalah nama manusia. Yesus manusia atau Tuhan? Saya sudah bilang dari awal sampai sekarang. Pertanyaan orang sudah mau dekat 1 tahun ya. Nama Yesus itu manusia atau Tuhan? Saya bilang nama Yesus itu adalah manusia. Nah ya sudah, Tuhan mau manusia, selesai. Apalagi? Kok kamu yang sebut Tuhan? Iya, kalau kamu bilang Tuhan saya manusia nggak apa-apa, terserah dari Anda. Ya, di mute dulu. Ya, di mute dulu. Ya, di mute. Silakan Suma dijelaskan di sinilah yang banyak salah pemahaman itu, Bang. Mungkin Bang Billy juga bisa memahami, kena edukasi buat teman-teman kita di bawah. Silakan. Iya, biar Bang Billy, karena beliau yang punya kitab. Silakan akhi. Tafadhal, Kejadian 1 nomor 26. Iya, itu teks aslinya berbunyi nasi Adam bet salmenu kit moteniu. Jadi ada kata selem dan demut di situ. Nah, ini yang sering disalahartikan, disalahpahami. Nah, bahasa Indonesia Bang, karena banyak orang yang tidak tahu bahasa Indonesia. Udah diam dulu, dijelaskan diam dulu. Ya makanya tanpa memahami teks aslinya serta konteks dalam artian sesungguhnya, maka kalian akan tersesat dalam pemahaman kata selem dan demut ya. Makanya kitab ILT 3 yang baru versi Kristen ya, itu sudah merubah bukan menjadi gambar tapi citra. Marilah kita menciptakan manusia secitra gitu ya. Nah, artis selem sesungguhnya dipahami dalam kitab Moreh Nevukim itu maksud konteks daripada itu ialah esensi dari apa namanya itu adalah kecerdasan ya, intelektual ya, persepsi intelektual, artinya apa kecerdasan yang membedakan kita dengan binatang, dengan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Itu yang dimaksud dengan selem. Nah, bagaimana dengan demut? Demut itu adalah seperti majas ya, perumpamaan. Jadi tidak memakai instrumen-instrumen manusia untuk supaya memahami maksud daripada Tuhan. Nah, jadi makanya diganti oleh penerjemahan Alkitab Indonesia, adalah kita menciptakan manusia secitra. Nah, kalau dibilang seperti segambar, maka Tuhan itu seakan-akan digambar. Nah, kalau mau gambar, maka teksnya harus berbunyi demut, bukan apa? Toar. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 39. Yusuf vivet toar. Yusuf penampilannya atau fisiknya itu ganteng gitu. Nah, kalau Tuhan dibilang mau segambar dan serupa, maka memakai kata toar, bukan selem dan demut begitu. Nah, artinya ialah kembali lagi bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan apa?
seperti kecerdasan kita gitu. Kita di situ ialah Tuhan dan para malaikat gitu. Lanjut. Nah gitu, paham. Bengkokkan lagi, silakan. Kalau pakai logika Pak Palopo kan Bukan logika. Tadi Bang Suma sudah mengatakan bahwa iman kami ini bukan pakai logika ya, atau ya. Itu yang menjelaskan tadi Bang Billy. Kami membaca kan bukan pakai logika ya. Pakai apa kau baca? Pakai iman, pakai hati. Pakai hati? Ya. Astagfirullahaladzim. Berat kau ini, berat. Memahami sesuatu itu anak rantau, kita baca dulu. Di dalam sebuah bungkusan, jangan langsung dimakan, jangan tai di dalamnya. Dilihat dulu, oh kuning emas atau tai nih ya? Tai atau emas? Nah, dicoba dulu. Gitu loh, jangan langsung dimakan. Setelah kau makan, baru kau bilang tai. Aduh, kau ini kalau kita seperti Abang Palopo yang dicontohkan, tai langsung kita tidak lihat langsung dimakan itu sudah kelewatan Pak. Kita mesti dilihat. Kalau lihat baru kita makan. Bukan kamu tidak lihat langsung kamu telan, kamu disuapin, itu salah. Itulah mananya melihat itu sesuatu barang. Jadi kalau tulisan dibaca dulu apa isinya, baru kita ikuti apa petunjuk yang di dalam. Kalau di dalam kepada Pak Palopo dulu. Tunggu dulu Pak Palopo, dari tadi saya omong sedikit dulu. Pertanyaan saya kepada Pak Lopo, berarti Pak Lopo sebelum baca Al-Quran itu Pak Palopo itu pakai langsung logika ya begitu? Kok logika itu loh? Bukan logika. Iya, pantas saya ketemu orang-orang di media sosial, contoh seperti TikTok ini, lain ya. Yang tertulis di dalam Al-Quran lain, yang disebutkan di medsos itu lain. Kok itu yang saya bingung dan mengherankan. Ya, orang-orang Muslim yang dekat TikTok sini ya, bagus sekali, bagus. Aduh, justru kau yang salah karena kau tidak membaca, kau pakai iman saja, yang penting Yesus Tuhan, udah selesai. Kau tidak membaca karena kau malas baca kitabmu. Begitu, di dalam kitabmu itu dikatakan di situ bahwa Yesus hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi karena kau mengimani saja, yang penting Yesus Tuhan, ya Tuhan. Itu yang salahnya di situ. Bukan masalah logika. Allah itu tidak bisa dilogikakan. Bagaimana kalau kita tidak bisa melihat? Tidak bisa. Itu pemanaannya. Lari kau. Beleng-beleng. Saya tidak lari Pak. Saya membaca WhatsApp mama saya bahwa tidak boleh diskusi lintas agama. Karena mama saya muslimnya, dia tegur saya terus. Karena dulu pernah sekolah di muslim, tidak boleh, dia larang keras. Dia kadang dia ambil laptop saya sama telepon saya, disita dalam 3 bulan baru dia bagi kembali. Nah makanya kalau benar ini kan gini Bang anak rantau, adanya room seperti ini itu kita belajar Pak, belajar apakah sudah benar gitu loh yang kita pahami. Makanya ada Bang Zuma di sini, ada Bang Billy yang punya kitab langsung ini loh, yang punya kitab langsung yang kalian pakai. Ada Bang Billy, dia lebih memahami. Yang saya takut nanti kalau saya bertanya, nanti banyak yang menyangkal di dalam Al-Quran itu. Tidak ada yang menyangkal dalam Al-Quran. Apa yang mau disangkal dalam Al-Quran?
Itu yang saya tidak mau yang tertulis di dalam situ. Kalau kalian mau jelaskan ya saya mute. Aku nggak boleh diskusi-diskusi. Jangankan Al-Quran yang kalian bantah, Bible sendiri aja kalian bantah kok, apalagi Al-Quran. Bagaimana kalian berpikir? Pak Bang Suma ini, Pak Suma ditanya saya sama Yerusalem saya ada bantah nggak? Nggak ada bantah sama sekali ya. Kalau yang tertulis di situ saya nggak bantah, Pak. Apa yang tertulis di Bible? Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Kan saya sudah bilang Yesus menyatakan bahwa dia adalah utusan. Ya sudah, berarti utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kenapa kok Tuhan kan disepak orang di Matius 7:23? Kan saya sudah baca nama Yesus adalah nama kemanusiaan. Tahu ini putar-putar nama kemanusiaan, dari mana itu nama kemanusiaan? Kan ada tertulis di Matius 22 itu 20 sampai dengan 23, Pak. Ada di situ ada nama kealahan di situ. Kalian aja itu yang merubah-rubah semua itu. Padahal dia sudah mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Diutus sudah jelas itu. Berarti banyak domba-domba yang hilang termasuk saya, Pak. Apa termasuk kau? Emang kau orang Israel? Domba-domba yang hilang. Masa kamu dikatakan domba? Bodoh betul kau ini. Nggak apa-apa, Pak. Karena di situ tertulis di dalam Alkitab saya. Ada terserah lah. Terima. Terserah kau. Iya. Saya nggak mabok ya. Saya nggak pernah sentuh yang minuman yang beralkohol sama sekali. Cium saja saya pun sudah mabok. Saya waras. Ya siapa yang nanya? Typing di bawah, Pak. Kalau ya ditanggapi lah. Jadi gini Pak Narantau ya, kita kan ini manusia diciptakan oleh Tuhan, punya akal ya, punya pemikiran. Nah inilah bedanya kita dengan makhluk lain kayak hewan, binatang. Pak, saya kasih contoh aja ya. Hewan aja Pak yang tidak punya akal, dia itu tidak pernah menuhankan sesama hewan loh. Contoh monyet, mana pernah dia menuhankan sesama monyet? Nggak pernah. Pertanyaan saya. Nah kita ini manusia dikasih akal pemikiran, kenapa kita menuhankan sesama manusia? Berarti kita lebih rendah daripada binatang. Itu yang harus dipikir. Iya, dengar semua yang 2,2K ya. Dengar ya, nggak boleh menyembah manusia ya. Ya iyalah. Nah kenapa kau sembah manusia? Itu bodoh betul. Semua ya saudara-saudara ya, nggak boleh menyembah manusia. Yang versi yang di 2,2K ya, nggak boleh menyembah manusia kecuali Allah. Kalau mau sembahyang itu sebut saja Tuhan Allah, tidak boleh sebut yang nama yang lainnya. Ingat semua saudara-saudara. Nah, berpikirlah Pak Narantau. Itulah saya bilang, kita dikasih akal gitu loh. Kerbau, sapi aja, sesama sapi tidak menuhankan sesama sapi. Ada yang datang menuhankan sapi. Nah sama dengan Pak Narantau, datang menuhankan manusia. Berarti kebalikan ya Pak Lopo. Bukan kebalikan, Bapak yang salah memahami. Padahal sudah jelas loh, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya, bukan 1, 2, 3, Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang engkau utus. Jelas sudah di situ. Berarti Allah mengutus Yesus sebagai utusannya, penyampai firman, aturan-aturan. Itu putar lagi ke sana kemari, putar ke sana kemari. Pertanyaan berarti orang yang tidak diutus itu kita jangan sebut dia punya nama begitu Pak. Beda dengan nama-nama apa? Tidak ada larinya ke sana. Bodoh betul. Ya utusan itu ya namanya Yesus, itulah utusan namanya. Jangan. Jangan.
Dipakailah akal itu, Pak. Jangan ini loh, jangan, karena gini Bang ya, soal keimanan ini kan tidak main-main. Ketika kita salah memilih jalan, kekal kau nanti disepak kau di neraka nanti. Oh, berarti yang tidak diutus itu kita jangan sebut nama ya Pak. Nggak ada korelasinya dengan materi pembahasan nama. Semua punya nama. Tidak, yang kita saya bilang, yang kalau tidak ada yang utusan itu berarti yang diutus Tuhan namanya Yesus. Tunggu dulu Pak, jangan potong, santai ini Pak Palopo ini sepertinya manusia yang perempuan yang pakai rok. Kan saya mau berkata sedikit, langsung dia komplek saya. Cobalah dikasih pentok kepala dulu sedikit Pak di tembok supaya bisa kembali tuh otak kiri. Jadi jangan terbalik. Otak kiri di tempatnya, otak kanan di tempatnya. Lo pikir Bapak ini otaknya geser apa? Geser Bang, asli geser. Saya begini Pak Hamdi dan Pak Palopo, berarti kalau kita berdoa itu tidak sebut nabi yang tidak diutus ya. Aduh, diutus langsung sama Allah ya, begitu. Kamu itu, kami di dalam sholat itu mendoakan semua nabi. Kok gimana? Kenapa sih bukan dia yang diutus, kamu sebut nama dia? Loh, emang kenapa? Emang tidak boleh kami menyebut, kami tidak boleh menyanjung. Tidak. Tadi kamu berkata Pak Palopo, kerbau tidak boleh menyebut nama kerbau. Kan kebalikan kan? Aduh. Kerbau tidak menuhankan kerbau, sesama kerbau. Nah, kenapa kau manusia menuhankan sesama manusia? Kerbau saja tidak menuhankan sesama kerbau. Kenapa kau yang punya otak dikasih pemikiran, kenapa kau menuhankan manusia sementara kau juga manusia? Berarti yang tidak punya otak siapa? Kerbau atau Pak Narantau? Itu maknanya. Oh iya Pak Palopo, saya baru tahu ya. Ya dari tadi kemana aja? Iya, nggak tahu selama ini bahwa orang yang tidak diutus itu kalau kita berdoa jangan sebut nama dia. Karena orang yang tidak kalau diutus. sebut nama dia itu berarti kerbau menyembah kerbau, begitu. Aduh. Menyebut nama orang-orang mulia itu penting Pak. Orang-orang yang dipilih Tuhan kita memuliakan. Sama ketika kami sholat, dengar dulu. Memuliakan, dengarkan tidak? Manusia, apakah dia itu mulia? Keturunan Adam dan Hawa itu mulia? Ya manusia ini keturunan mulia. Keturunan Adam dan Hawa itu bukan dari orang yang berdosa. Kau itu fitnah orang lagi, kau fitnah Adam dan Hawa lagi, kau fitnah dosa. Fitnah siapa? Fitnah siapa? Itu fitnahan kalian itu. Semua orang kalian fitnah. Semua nabi difitnah, dihujat. Tidak ada yang lolos dari kalian. Nah itu kenapa kau bilang Adam dan Hawa? Saya nggak menghujat atau nggak memfitnah Pak, yang membukakan itu di situ saya bertanya terus Pak mulai mengamuk. Yesus aja kau kutuk, Tuhan aja kau kutuk, apalagi orang lain. Otak di mana? Bukan loh Pak anak rantau. Setiap penjelasan yang dijelaskan sama guru-guru kita ini Bapak plesetkan begitu. Jadi nggak masuk itu Pak.
Iya, makanya kalian bilang mau pakai logika, tapi lari keluar dari logika sudah itu. Bilang lari keluar dari logika, Pak. Bukan Kalau keluar pakai dari logika, otakmu yang nggak nyampe. Memuliakan orang itu bukan artinya menuhankan. Pakai bukan logika menyembah. itu berarti kalau pakai logika itu katanya kerbau menyembah kerbau. Berarti kalau kerbau bukan dia kerbau, dia masih kerbau, buat apa mau sebut nama dia? Dia bukan utusan. Allah yang benar. Nggak nyambung. Oh, anak rantau. Iya, ya. Kamu ini pernah sekolah nggak sih? Membedakan itu aja bisa kamu. Saya Dan tadi pernah disampaikan sekolah, sama bro. abang-abang ini, itu perumpamaan, kerbau tadi perumpamaan. Bukan berarti Iya, kan tidak bisa disebutkan nama dia siapa doa. Kok Malah kamu ketawa, mau dengar sini ya? tahu. Kalian dengar ya Pak Palopo tadi anak ngomong rantau, apa? dengar, kamu itu udah Yang memalukan orang tersinggung, Kristen. Paham yang kamu? tersinggung saya nggak pernah memalukan Kristen, bro. Ini Nggak buktinya ada kamu seorang tidak paham tentang Kristen, nggak ada tapi kamu seorang berani naik ke nggak sini. ada seorang nggak ada Belajar bro. lagi kamu. Tadi kalau Belajar saya lagi. naik ke sini tadi karena bilang diskusi, tapi Iya. diskusi tapi habis diskusi mereka mau jelaskan tentang Kristen. Saya bilang silahkan, aku nggak itu apa, kalian mau jelaskan ya, aku orangnya yang kalau di dalam yang tertulis di dalam kitab saya, iya saya nggak mau menyangkal. Tapi kamu sangkal di dalam Alkitabmu itu Yesus tidak ada. Sangkal bagaimana? Tapi kau sangkal di situ manusia. Sangkalnya bagaimana? Kan yang tertulis di Matius 1, saya dari Kristen Katolik ya, mesti pakai itu Matius 1 juga. Iya, walaupun Leslie. pakai Matius Kalau 1 yang kan. Protestan, kalau yang Protestan itu tidak mengakui Matius, tapi di Matius itu adalah muridnya Yesus. Saya mesti mengakui. Jadi Malahan bukannya mereka tadi Yesus percaya itu bahwa manusia tidak atau apa? Kau jawab manusia. Nah, Tapi oke, kau sembah. nama dengarkan tidak Pak Alex? Saya jelaskan ya. Gini ya pasang Narantau. telinga Kau lu, Pak. menjelaskan Itu pun tidak paham orang di atas sini. Kau jelaskan tapi kau jawab sendiri. Makanya di situ ku bilang samamu, belajar lagi kau tentang Kristen biar kau paham. Bro, Kalau kau tidak cukup mumpuni untuk Kristen itu, nggak usah kau masuk ke Komal ini. Ini untuk lintas agama. Kau harus paham di situ. dengarkan tidak? Kalau saya di Mecos ini lintas agama itu saya pernah sekolah di agama Muslim. Kalau seorang dengarkan tidak? Seorang yang tidak menguasai itu dalam Al-Quran tertulis semua itu jangan diskusi sama saya. Nanti dia menyangkal dia punya itu yang tertulis di dalam firman suci itu Al-Quran sendiri. Dengar, saya bagi tahu ya Pak Ali. Kau tadi bilang kau pernah belajar di sekolah Islam, iya kan Muslim. Tapi kau Iya, tidak betul. paham tentang Muslim itu. Bagaimana kau menjelaskan sama orang? Saya nggak jelaskan. Kau bilang pernah belajar di bagian Islam di Muslim. Tapi kau dari tadi dijelasin sama Bang Zuma, tapi kau ngeyel kemana-mana, kau pleset. Iya. Kau Dengarkan bilang tidak? kalau kita manusia itu harus berakal. Dengarkan tidak Pak? Oh pantasan ya. Apa yang pantasan? Baru saya baru dengar lagi Alex. Apa yang pantas? Al-Quran itu tidak boleh itu pakai iman ya, pakai berakal saja boleh. Ini baru saya dengar ya, orang yang ke-7 ya Pak Kamu Alex. itu tidak paham, makanya saya bilang kamu itu jangan, kalau tidak tahu tentang Kristen kamu dan tentang Islam, jangan naik kamu ke Komal ini. Yang naik ke Komal ini orang-orang yang memang berdebat Pertanyaan saya Pak Alex mengaku itu sudah kuasai Al-Quran ya. Pertanyaan saya boleh kau dijawab? Oke, pertanyaan saya boleh kamu jawab nggak? Gini aja boleh dulu. Anak rantau boleh nggak? Tunggu. Gini aja dulu, dengar Kamu dulu ya. mengakui Kamu dengar bahwa dulu, jangan kamu bekerja. itu Kamu menguasai dengar dulu ya. Kamu dengar dulu. dikuasai Al-Quranmu. Kuasai dulu itu Bible-mu. Baca Kalau kamu karena jawab statement kamu itu salah satu pertanyaan saya bro, berarti saya
Statement kamu itu anak rantau itu berbeda sama yang lainnya, Kristen yang lainnya kayak si Bom kayak yang lain itu berbeda sama kamu. Maka saya bilang kamu tidak dan tidak memahami Bible-mu sendiri. Seperti itu. Dengar tidak Pak Alex, karena saya dari Kristen Katolik. Apa ini? Itu, diam. Itu Pak Alex yang dibawa katanya menguasai dia punya Al-Quran. Di situ saya mau diam. Om Palopo urus dulu ini. Aduh. Bingung saya juga mau ngapain nih orang ini. Kalau saya mengadukan satu ngeyel kali Bakal, ini anak ngeyel gitu, nggak tahu. Kalau kau jawab, tapi kau jawab kesini gitu loh. Berarti kamu menguasai Al-Quran, tapi berarti kamu tidak sih. Makanya dibilang sama orang tuh kamu mabuk lem, tahu? Mabuk lem. Makanya kamu tidak banyak membaca lagi tuh Bible-mu baik-baik. Puji Tuhan, saya sudah bilang. Puji Tuhan, saya menguasai Al-Quran dan menguasai. Sudahlah, kamu menguasai Al-Quran dijelasin sama Bang Suma. Kamu tuh ngeyel, terus saja mempelesetkan. Dikasih jalan yang menyangkal itu simple. Dari tadi Bang Zuma nyampaikan simple loh untuk kamu itu loh. Kalau orang Bang Zuma tadi menyangkal dua ayat dan menyangkal yaitu yang syahadat. Bagaimana saya bisa percaya? Di mana menyangkalnya? Coba kamu jelasin. Di mana? Coba. Oke. Kamu baca dulu. Satu. Coba. Contoh itu bahwa dia tidak percaya surat Al-Kahfi yang 29 sama 30 bahwa Tuhan kalian, Allah kalian itu tidak bisa berkuasa, dan Tuhan kalian itu bisa berkuasa menjadi pohon dan bisa berkuasa menjadi batu. Kau ngomong apa? Bagusin dulu sinyalmu. Tadi saya sebut omong apa? Bagusin dulu sinyalmu merah itu. Sekarang saya sebut kamu. Sudah enggak? Yesus disunat. Sudah tidak? Sudah. Om Alex turun dulu. Om Alex turun dulu ya. Kasih Om Andi sama Om Palopo aja dulu. Ini orang mau diapain juga saya bingung ini, pas turunin aja tuh gimana ini. Makanya serahkan kepada ahlinya. Ya, lanjut. Susah ini Bang Handi, karena Tuhannya setengah dewa, setengah manusia, setengah hantu. Bang Suma. Susah. Al-Quranmu sendiri. Bagaimana kemudian Anda bisa menerima? Dengarkan saya anak rantai. Bagaimana saudara bisa mendengar dan menerima dan memahami Al-Quran sementara Anda tidak pakai akal? Bagaimana? Bagaimana saya terima? Sedangkan Anda tidak pakai akal gimana? Sementara Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Kamu menyangkal dua ayat. Bagaimana saya mau menyangkal? Bagaimana Anda mengatakan saya menyangkal sementara ayat itu saya membacanya pun belum? Lucu orang ini. Itu yang di situ yang tidak menyangkal ya. Di sini yang orang yang tidak menyangkal Abu Waya ya. Apa sih? Ngomong apa orang gini? Ngapa? Saya mau tanya sama Anda, Anda. Yesus kalau tidak kentut selama sebulan apa yang terjadi? Itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Ya saya tanya, katanya Anda tidak pakai akal nih. Saya tanya, ketika Yesus tidak kentut dalam sebulan, apa yang terjadi dengan ususnya? Di situ tidak tertulis, saya nggak bisa jawab. Ya, Yesus kan manusia, benar nggak? Iya betul. Yesus punya anus. Betul. Di dalam rongga dadanya ada udara. Betul. Di dalam lambungnya ada udara juga. Betul. Kalau dalam seminggu Yesus tidak kentut, apa yang terjadi dengan lambungnya? Oke, saya jawab ya Pak. Iya. Karena dia itu mengikuti tata manusia yang di muka bumi, tetap dia mesti kentut. Kalau tidak, berarti Tuhan Anda kentut. Iya. Betul? Ya betul. Kalau dia kentutnya bercampur dengan air, apa namanya? Tuhan Anda mencret. Betul? Betul. Ya.
Kalau malamnya Oke. Tuhan Anda makan jambu biji, dia kentut keluar biji-bijian, berarti Tuhan Anda mencret jambu biji. Betul? Pinter. Betul. Nah, kalau dia campur air, campur ampas sedikit, itu apa namanya? Ciri. Tapi yang Itu Tuhan Anda kan? Itu yang Anda sembah kan? Tunggu dulu, tunggu. Itu yang Anda sembah kan? Ya, Betul? Iya, tunggu dulu Bang Suma. Yang tadi saya heran ya Bang Suma ini pintar, tapi kenapa sih menyangkal ayat Al-Quran? Siapa? Siapa yang menyangkal ayat Al-Quran? Kucluk. Itu yang siapa? Itu yang membingungkan. Itu yang tadi saya sebut itu membingungkan. Apa yang membuat Anda bingung? Memang Bang Suma ini pintar, tapi dia tidak mau terima surah Al-Kahf itu. Apa? Falamma qada Musal ajala wasari bi ahlihi Anas min janibit turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bikhabarin aw jaswa minan nar la'allakum tastalun. Apa yang saya sangkal di sini? Ketika Nabi Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa satu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Apa yang jadi masalah? 30, yang 30, bacakan 30. Ayat 30-nya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman fil buqatil mubarakah minasyajarati ayya Musa inni anallah Rabbul Alamin. Maka ketika kemudian Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, ya Musa, ini sungguh anallah, aku adalah Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam semesta. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Oke, ya, baru saya dengar. Tadi bilang tidak tahu ya. Sekarang, iya, yang oke, Muhammad, coba bacakan ayat yang Muhammad menerima, itu mendengarkan suara Allah, perintah Allah di Gua Hirau. Saya ingin mau dengar. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniya kalla
lan tuti'hu wasjud waqtariba. Apa masalahnya rupanya? Ada masalah, nggak ada Terus? masalah Pak. Karena saya pengen mau dengar, karena tadi Pak bilang itu Allah Pak itu tidak bisa berubah menjadi pohon, manusia, atau batu atau api, atau contoh. Ini nggak berubah. Ini Tuhan tidak pernah berubah menjadi pohon. Tuhan tidak pernah berubah menjadi api. Falamma atahanu dia min syati'il wadil aiman. Lagi. Loh, menyangka lagi. Mana di sini dikatakan Tuhan berubah menjadi api? Mana? Oke, mengambil serupa pohon. Mana Tuhan mengambil serupa pohon? Mana dalilnya? Al-Ghazali itu bilang apa? Al-Qur'an Mana itu dalilnya apa? Tuhan Yang ayat mengambil 30 serupa itu. pohon? Dia dikatakan, dengarkan. Nabi Musa diseru dari pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon. Nabi Musa diseru dari sebatang pohon. Bang Suma dari pasar. Bukan berarti pasar adalah Bang Suma. Tuhan menyeru Nabi Musa dari sebatang pohon, bukan berarti pohon itu adalah Tuhan. Ada lagi. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Dan tidak patut bagi manusia, bagi Nabi Musa, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari balik tabir, atau dengan mengutus malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Jadi Nabi Musa alaihissalam diseru oleh Allah melalui tabir. Apa tabirnya? Sebatang pohon. Sama ketika saya berbicara, berseru kepada saudara melalui sebuah HP. Bukan berarti HP itu adalah saya, kucluk. Sekarang Anda mendengarkan suara Bang Suma melalui apa? Melalui apa? Melalui motor atau melalui HP? Melalui telepon. Tapi sekarang apakah telepon itu? Sekarang apakah telepon itu? Asli, Dengar. Sekarang apakah telepon itu adalah Bang Suma? Iya, karena suaranya nenekmu kiper. Suaranya dasar manusia tak berakal. Ya sudah, kau bicaralah sama HP itu. Kau pijak-pijaklah HP itu sekarang. Kau bakar, kau kentutin HP itu. Kalau kau anggap HP itu adalah Bang Suma. Kucluk, muridnya bom-bom. Manusia toples. Sekarang itu HP kamu, coba kau ambil ember, isi air, rendam HP itu. Apakah yang kau rendam itu adalah Bang Suma? Nanti suara saya. Apakah ketika HP Anda yang terdengar suara saya di situ Anda rendam di ember, apakah yang Anda rendam itu adalah Bang Suma? Nanti suara Bapak saya tidak dengar sudah. Nah, itu artinya bahwa HP itu bukan saya, kucluk. Makanya jangan Anda menyembah manusia mencret. Karena Bapak Suma mengambil itu HP supaya mengambil itu HP supaya melewati itu HP supaya saya bisa dengar. Ganasi itu toplores. Falamma atahanu dia min sati'il walid aiman bil baq'atil mubarakah minas syajara. Ini jelas ini. Dia diseru dari balik pohon. Saya menyeru Anda dari balik HP. Bukan berarti HP itu adalah saya, kucluk. Makanya jangan menyembah manusia mencret. Suara asli Bang Suma, bro. Suara asli Bang Suma. Jadi Anda menganggap HP itu adalah Bang Suma? Melewati itu HP bahwa melalui HP. Apakah HP itu adalah Bang Suma? HP itu bukan Bang Suma, tapi melalui itu pohon HP. Itu adalah Allah. Oke, karena dia melalui itu pohon, Allah itu suara Allah sendiri. Iya betul, sama seperti yang kamu dengarkan itu suara saya, kucluk. Mau kutampilin Romo. Itu baru dia. Oke, apa? Oke, ada satu lagi. Apa lagi?
Itu coba bacakan itu kabar Jibril menyampaikan apa? Menyampaikan kepada Muhammad. Silakan. Apa? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan sudah tadi. Itu di Gua Hiro tadi itu, bro. Iya, Iqra. Saya pun bismi dengar tidak. rabbikal ladzi Saya khalaq. pun mengerti bahasa Arab. Kau tak payah jelaskan itu. Iya. Saya mengerti bahasa Arab. Saya baca Al-Quran boleh pakai bahasa Arab. Kamu bacakan, saya jelaskan pakai bahasa Indonesia, terjemahkan pun Ya, saya Iqra. sudah mengerti. Apa arti Iqra? Pak Naomi coba sudah, Pak Naomi. Apa Iqra? Apa bacanya Iqra? Apa artinya Iqra? Kan bacakan, Pak. Bacakan. Apa Iqra? Bacakan. Bacakan bahwa itu Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Silakan. Silakan. Iqra. Kan sudah kubaca. Bacakan. Iqra. Iya, bacakan habis. Kan sudah tadi. Bacakan habis. Oh, dia suka, Bang. Dia suka ayat itu. Sudah Inilah mulai yang masuk. dikatakan manusia pandale. Baru kita cocokkan apakah dia bertabrakan atau tidak. Kalau masih Apanya yang bertabrakan? Di dalam Al-Quran sudah, saya percaya. Ya, apa yang tabrakan? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insan min 'alaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan Yesus dari segumpal darah. Itu Iqra. yang mau mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi. Dompala kartu. Oh, disajikan palu bahasa mangkoknya yang dimakan. Dasar. Itu salah, itu bukan ayat itu yang kuminta. Ini artinya khalaqal insan min 'alaqa, yang telah menciptakan Yesus dari segumpal darah. Ini artinya apa sih ini orang? Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang memuliakan, yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar Yesus dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar Yesus apa yang Yesus tidak ketahui. Ini dalilnya. Kalla innal insana layatqa. Sekali-kali tidak. Sungguh Yesus itu benar-benar melampaui batas. Mampus. Kau bacakan. Nah, nanti Ini sudah kubacakan ini. Kenapa sih Jibril yang mengangkat dia? Saya katakan Yesus karena Yesus manusia. Bahwa dia itu mendengarkan suara Tuhan. Kan dua-duanya bertabrakan ya. Apa sih? Bertabrakan. Apa yang tabrakan? Karena yang satu itu Muhammad mendengarkan suara dari Gua Hiro, suara Tuhan dari Gua Hiro. Sedangkan yang satu bahwa Jibril yang pakai pengantara kepada Muhammad. Kan tadi sudah kubacakan dalilnya, Tompel. Tadi kan sudah kubaca Itu yang dalilnya. bertabrakan. Iya, saya mengerti, Bang. Bahwa tidaklah layak manusia itu berbicara langsung dengan Tuhan. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara hijab. Tiga lagi ketiga lagi mereka sering kalau itu ayat yang 3 ayat itu nggak banyak orang yang menyangkal seperti contoh seperti Bang Suma. Ngomong apa ini? Bang Suma tadi menyangkal. Tadi menyangkal itu ayat. Banyak penonton saya loh. Gini. Yang punya YouTube. Anda temui bom-bom, suruh dia kentutnya kasih di plastik, tutup rapat-rapat, simpan 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga Anda hirup pelan-pelan. Jangan Anda sisakan sedikit pun supaya otak Anda itu menjadi otak tetanus. Ini ditanya apa, ngomong apa, jawab apa. Suma, tadi kamu
akal, itu ayat bahwa Allahmu tidak bisa dia tidak akan bisa berwujud mengambil serupa pohon. Ini tadi kan mengambil tadi di Gua Hiro pun, nah bahwa disitulah dia mengatakan tadi baru kau baca lagi bahwa itu Jibril menyampaikan bahwa mengangkat Nabi. Aduh. Itu banyak bersahabat. Kan dia kubipang. Orang kalau cacingan itu di perut, ini cacingnya bersarang di kepala. Kalau saya rusak ini orang rusak ini. Rusak. Kos lekotannya kapan itu? Menguasai itu Al-Quran baru bisa diskusi sama saya bahwa kamu akui itu ayat. Nanti pertanyaan saya kamu tidak akui, nanti baru saya bukakan, baru kamu mulai hilang sikit, baru kamu mengatakan sadarkan diri. Aduh, Bang Anak Rantau. Untung Yesus itu bukan Bang Anak Rantau. Kalau Bang Anak Rantau jadi Yesus itu udah bunuh diri itu Yahudi itu. Ini ngomong apa? Dia gini Bang Suma, dia gini. Dengarkan tidak? Anak rantau berseru dari dalam lubang spiteng. Nah, apakah anak rantau adalah spiteng? Jawab. Mana ditanya, orang nggak berakal ditanya. Kamu kalau tanya pakai akal itu saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab kalau pakai akal. Nggak bisa jawab. Aku tadi udah bilang. Anda kalau keluar rumah, kalau kamu anak rantau, kalau Anda keluar rumah, Anda pakai celana tidak? Kalau Anda kalau ke gereja pakai celana tidak? Itu tidak akan bertabrakan. Saya tanya, kalau Anda ke gereja pakai celana tidak Anda? Ya pakai celana lah. Kenapa Anda pakai celana? Karena menutupi badan saya. Kenapa harus menutupi? Kalau tidak ditutupi kenapa? Oh, itu ya aturan dunia. Bahwa? Aturan dunia bahwa manusia itu mesti pakai baju dan celana atau menutupi kemaluan. Berarti Anda menggunakan akal dong. Dengarkan tidak? Itu pertanyaan bukan di dalam Alkitab saya. Enggak, saya tanya. Kan diperintahkan juga di kitab saudara, seperti misalnya bagaimana Adam kemudian. Oke, kau bacakan. Adam kemudian mengetahui dirinya tidak menggunakan pakaian. Ketika dia sudah tahu baik dan buruk, artinya pikirannya sudah berfungsi. Ya toh? Sebelum pikirannya berfungsi dia telanjang dan tidak sadar. Nah sekarang kenapa saudara keluar rumah menggunakan pakaian? Berarti Anda menggunakan akal, betul? Iya, karena Adam itu manusia ciptaan pertama. Oh Allah. Sekarang kenapa Anda pakai celana keluar rumah? Kenapa enggak seperti ayam aja keluar, seperti kambing tidak pakai celana? Kenapa? Karena sekarang kan saya kan keturunan Adam dan Hawa. Dompala. Aduh, inilah ya, kalau hari-harinya orang ditanam di tanah sengketa. Gini otaknya miring. Bang Suma itu, saya omong itu jujur, kalau Bang Suma itu banyak bohongnya. Betul Bang Suma. Awal-awal Bang Suma sudah menyangkal. Sekarang Bang Suma bilang pintar baca. Di situ tadi bilang dia tidak tahu itu yang tadi itu Al-Qos. Sekarang Bang Suma saya umpan Bang Suma baca. Malah ngotek tahu itu baru saya pegang. Pintar juga ya Bang Suma, banyak juga akal sehatnya ya. Ini kalau kau dekat-dekat di sini kelempari kau kapurung pas di matamu. Kapurung panas. Anak rantau. Kapan makan kapurung deh? Kapan makan kapurung di atas? Kapan? Anak rantau, masuk akal lo.
sembah anak Dengarkan tidak? sembah Iya. anak manusia. Oh iya Bang Suma, saya belum pernah mengatakan diri saya dari Timor Leste, bukan dari Indonesia. Siapa yang nanya? Iya. Oh, dari Timur Leste. Bule ternyata orang luar negeri. Bule potet. Iya, saya pamit dulu ya. Terima Bagaimana kasih Om? semua. Dindali. Terima kasih semua saudara-saudara. Iya ya saudara. Saudara mau maki ke apa, mau menghina, saya orangnya santai kok. Iya, bagaimana nggak santai orang nggak berakal. Wah. Ini anak ini semakin malam semakin sakit ini. Karena mengajaran saya Orang kasih berakal, kamu ya. semua. Kena walo. Iya. Geser ke kiri dia. Ini gesernya bukan 3 derajat Oke lah, lagi nih. saya pamit turun ya. Salah Bang. satu jalan keluarnya untuk menyembuhkan Terima ini. kasih banyak ya Bang Suma. Didongkrak, Iya. dongkrak. Iya. Tapi dia Mau kemana, sudah mulai suka alunan-alunan Al-Quran sebenarnya. Dusta aja dia ini. Tidak Pak Yerusalem, saya sudah jam berapa di sini ya? Lain dia bicara lah yang dia sebut. Siapa yang tadi ya? Saya Udah Ricky pernah Suarez. Udah malam, nanti diomelin kau. belajar. Nanti diomelin kau sama Sanana Gusmao. Iya. Tidur sana. Al-Hidayah. Mana ada Al-Hidayah di sini? Karena saya dulu masih belum merdeka itu di Indonesia. Oh, ini. Oh, kamu dulu sama Kami kan Oh, dia dulu bareng sama Belanda ini dulu. Udah. terima kasih ya saya. Ini jongosnya Belanda ini. Tapi lain kali buat teman-teman yang tertulis di Al-Quran itu jangan menyangkal. Itu lebih Tapi cukup menghibur juga sih. Cukup menghibur. Kasih Udah, poin dulu di baik. bawah. Kasih poin menghibur 10-9. Berapa kek? Berapa kek? Udah ntar kemalaman diomelin lo sama Sanana Gusmao. Iya, jadi gitu. Sama-sama bolo. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Bang Suma di mana Ki sekarang? Dari Makassar Ki? Masih di Makassar. Oh, Iya. Apa Ji? kenapa aja? Mal lagi Mika nadi pace. Saya kira kau mau aja kita makan coto besok. Itu di kau kasih kabar. Bisa pun dia. Iya. Mikana. Suma, saya fansnya Kak. Mikana itu sudah ganti nama jadi Mikiri. Iya betul. Mititi itu Bang. Saya pikir mie titik deh. Ya, Titi. Titi di Jalan Irian itu bagus. Di Jalan Irian kan? Tapi ya. Iya, Jalan Irian ada. Ya. Kalau Mikana sudah berubah, Bang Andi, Ya. jaringnya ke kanan berarti Yuni atret dong. Ikan deh katanya, ikan deh. Host Tapi ini malam kasih loh turun Mak. gantian. Siapa tahu ada mau naik tahu. Dia mau kemana kok? Gue bawa dulu. Siapa tahu ada mau naik hotel. Anu paling dulu, cek dulu pataran siapa tahu ada kerusuhan. Astagfirullahaladzim. Aman gitu Makassar aman. Dari kalau dari pataran di ujung masuk ke di Ablam dulu lihat cek baru balik. Nah. Texas di situ Kak. Oh. Iya. Os bisa kasih turun Os. Ya, Pak. Bisa turun. Iya turun deh. Iya apa kan? Begitu sih. Dari di bawah masa dengar toh. Oh iya. Di bawah tidak ada barongko, di atas saja. Makasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Besok bisa traktir kau makan coto, bebas burasanya berapa kau makan. Coto buras anda nyambung ini. Ketupat. Ketupat. Tapi di sini burasa loh. Oh ya? Iya. Burasa di coto Makassar di Senen. Burasa enak. Jangke di sana di Tebet. Iya, anu Dentata. Iya. Saya sekali orang. 24 jam lagi buka. Enak Deng Tata dari Deng Tata di Karebosi Kelapa Gading enak. Kak jalan duduk di Kelapa Gading Kak. Oh iya, kalau dari Salemba lebih dekat Senen ya. Oh iya. Ya seberang Pak.
Kan di sana nih restoran 24 jam, kan tempat makan sahur di situ. Kalau saya dari sini dekat ke Tata sih sebenarnya. Dan sana. Kalau tidak tempat gitu Pak Deng. Saya di Karangasem. Oh, Karangasem sih. Ya. Karangasem ini masuknya dari Denpasar, jalan Denpasar. Belakang Rasuna Sahid, belakang belakang punggung rumah ini Mega Kuningan. Belakangnya orang koruptor ditahan. Dekat AG. Masih ada orang sakit kan di bawah? Perlu diobat, tunggu dulu, saya cek dulu. Cari dulu dan. Palu bahasa serigala sih kemarin. Wah mantap itu. Nyaman dan tongkat. Dia di onta nak, yang di depan di pojok itu deh. Adakah? Ada di onta ujung. Oh. Nah, nyaman. Saya kalau ke sana Pak Zuma pasti ke situ makan. Gitu. Cuman kalau dengerin orang ngobrol pengap-pengok, soalnya ironis, lahir kecil besar Jakarta, nggak bisa ngomong Makassar, nggak bisa ngomong Bapak. Di onta ujung itu di Simpang. Enak sih. Ada mie titi juga enak itu di situ. Paling enak itu songkol Bagadang. Songkol Bagadang sama latte Injomai kah? Kalau pisang goreng apa pisang repe apa pisang itu ya itu di ini pisang epe itu jalan di apa Pantai Losari tuh situ kalau makan tuh pisang epe Deng, pisang epe. Iya pisang epe ya. Pisang epe seperti kepalanya Bombong di epe. Susah kalau kepalanya Bombong digencetnya. Bang Taufik Jack, assalamualaikum. Bang Fatur, silakan Bang Fatur mau jual motor. Bang Topik, Bang Fatur, silakan. Ini malam kita ada hiburan banyak nih. Dari awal sampai akhir hiburan terus. Itu nggak mau ngomong Bang Fatur di sini. Seriawan gitu dong. Yang kipas saya. Itu Pak yang banyak nanti bagaimana formulasi kalimatnya itu yang baik-baik ya. Pusing kepala aku pikir Kang. Iya disuruhkan aja teman-teman. Oh ya gini loh ya. Ya untuk teman-teman yang nonton sini itu juga di live kan di YouTube. Julkipli 15. Ada juga Andes Lebes Channel. Ada juga Salam Bakal Sehat, Sugi Kristologi gitu dan lain-lain. Gitu ya. Terus banyak juga sih yang live tuh bersumber dari sini gitu ya, kita apresiasi sih juga sebagai bentuk pelebaran dakwah ya. Tapi mau netizen juga harus memahami bahwa tidak semua yang ada suaranya Banjuma itu channelnya Banjuma gitu kira-kira. Jadi yang channelnya Banjuma itu Julkipli 15 gitu. Om Andi. Iya. Kalian untuk besok apa untuk besok? Apa itu, Deng? Yang Om Zuma mau apa? Mau dan tiga sudah Mi. Bukan. Hah? Itu yang mau lawan pendeta siapa tuh? Oh itu baru di program lah. Besok ada jadwal saya dengan pendeta siapa namanya itu? Pendeta Jukisin, sama? Ming Kondong Diobela. Jam berapa? Jam berapa, Om? Besok jam 9 waktu tempat saya. Ini pendeta Julitinus. Oh Julianus. Ya Julianus Arepa. Oh yang Julianus Carepa, iya. Yang dischedulkan oleh Pak Ardiansyah ya, bukan ya? Kayaknya iya betul. Oh ya, sama jam 9 waktu Makassar, temanya Isa versus Yesus. Di Komar siapa itu, Bang? Apologet Islam Indonesia kayaknya. Oh, di API kita ya. Atau Jatim kah? Jatim kayak. Oh, di Jatim. API Jatim. Malam jam 9 malam. Waktu Jakarta, waktu Makassar ya Pak Zuma. Jam 9, iya betul Bang. Kalau nggak salah jam 1 malam di Burundi.
Buas tanggal 16. Temanya Yudas. Madodong Buas, madodong. Woi, tapi tadi Buas benar-benar dihajar oleh Luka Tambunan. Saling hajar dia. Kok bisa? Habis-habisan Luka hajar, kasihan Pak. Kasihan orang tua. Tapi Buas bisa juga marah loh, mengeluarkan kata-kata yang enggak, aduh gimana ya, bodoh, waduh semua keluar dah. Iya, saya nyimak dari di bawah. Ya, bisa naik darah juga dia. Yang dimaksudkan Bang Handi tadi ini kepada netizen yang nonton di luar channel daripada debaters. Misalnya di sini channel yang live juga, misalnya channel Bom Bom. Sementara pemilik channel itu kan tidak ada di atas sini. Maka diminta kebijakan dari teman-teman yang nyimak di channel-channel yang pemiliknya tidak ikut sebagai debaters, untuk sesekali masuk ke dalam channel-channel teman-teman kita yang berjuang di sini. Jangan cuman berkongko-kongko di channel-channel yang justru tidak ikut terlibat di dalam debat, tapi channel itu semuanya pada rame di sana. Sedangkan yang berdebat di sini, Akhi Sugi misalnya, Bang Handi misalnya, itu sepi di YouTube mereka. Kebanyakan orang-orang nonton di channel orang-orang yang justru tidak ikut berdialog gitu. Meskipun kemudian kita juga harus meramaikan channel itu, karena channel itu juga sebagai menara siar terkait dengan dialog lintas agama. Banyak orang tercerahkan dengan materi-materi ini. Tapi saya menilai itu termasuk bentuk kezaliman ketika yang berdebat punya channel, tapi justru yang berdebat ini channelnya yang sepi. Sedangkan yang tidak ikut berdebat hanya melive-kan, habis itu tidur menunggu yang debat selesai. Rame yang berdebat channelnya nonton 100-200, yang tidak berdebat channelnya 10.000 yang nonton. Itu zalim namanya, termasuk zalim. Nah, supaya tidak zalim, maka baik yang punya channel maupun yang nonton di channel yang tidak ikut orangnya yang punya channel berdebat, untuk diinstruksikan kepada yang sedang menyimak di channel-channel itu untuk bergeser ke channel teman-teman kita yang lagi berdialog. Membuat himbauan, disosialisasikan himbauan ya Pak Zuma ya. Iya, himbauan. Oke, siap. Seperti itu. Bukan berarti kita memecahkan konsentrasi netizen, enggak, tapi sekedar untuk memberikan ucapan terima kasih kepada teman-teman kita yang berdialog di sini. Apresiasi lah ya. Apresiasi gitu. Ya, bentuk apresiasi. Idealnya sih seperti itu sebenarnya. Artinya untuk mengedepankan skala prioritas barangkali. Iya. Ya. Jangan lain yang menanam, lain yang memetik, kan gitu. Betul. Itu zalim namanya. Itu zalim. Ada yang berjuang menanam padi, begitu tiba panen, orang lain yang memetik. Itu maksudnya tadi yang disampaikan oleh Bang Handi itu. Jadi ya saya juga sedih sih melihat channel-channel yang seperti Kores, seperti Akhi Sugi yang nonton 200-300, sementara saya lihat channel-channel yang lain yang tidak ikut di dalam Komal berdialog, justru di situ baru 2 hari sudah 25.000 yang nonton. Bang Handi channelnya 1 minggu baru 3.000 yang nonton. Yang tidak ikut berdebat justru di atas 20.000, bahkan ada yang 30.000. Artinya teman-teman yang nongkrong di channel yang tidak orangnya tidak ikut berdebat, ya Anda zalim dong dengan teman-teman yang ikut berdebat. Harusnya bagi diri lah, maksudnya masuk di channelnya teman-teman kita yang berdiskusi. Habis itu kalau Anda jenuh kembali lagi ke channel yang tadi. Kan tidak merugikan, sama-sama nyimak gitu loh. Menguntungkan Bang Handi karena beliau yang kemudian berdialog. Seperti itu teman, supaya kita sadari itu semua. Dan sebenarnya metode yang paling ideal itu ya diterapkan hal seperti itu ya Pak Zuma ya. Iya benar Bang, benar. Karena di belakang layar itu, saya sebelum Banyuma, kita tuh
Gimana Bang Handi? Backup. Terutama ya saya masuk. Kalau ada menghujat kan ya guys. Kalau channel saya Zulkifli Emabas Official. Kalau Bang Handi, Handi Slebes Official ya Bang Handi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga channel saya dong. Channel Ahi Sugi apa namanya? Pak Ini Ustadz Sugi ketahuan nggak channelnya pernah apa? mampir ke channel gue nih Bang Jumani. Sugi Kristologi Reaksi. Ya, Sugi Kristologi Reaksi. Akal sehat juga kan? Akal sehat, ya. Tapi apa yang sedang saya jalankan yang Sugi Kristologi Reaksi, Salam Akal Sehat itu masih dalam pemulihan. Nah itu dia teman-teman, tolong dibantu. Karena kenapa? Saudara-saudara kita yang ikut berdiskusi itu menghabiskan waktu di sini, gitu loh, menghabiskan waktunya dan seterusnya. Saya bisa minta garansi nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin? Ntar dulu Bang, belum kelar nih topiknya dulu ya. Jadi di belakang layar itu kami tuh koordinasi gitu loh. Bagaimana supaya diskusinya Bang Juma dengan siapa, Pak Desugi dengan siapa, Kores dengan siapa, dan seterusnya. Jadi kami tuh jarang tidur loh, koordinasi terus gitu. Bang Juma ada, bukan kami naik di sini untuk numpang cari koin, enggak, supaya linear gitu. Kan Iya, kita menjaga Bang Juma jangan sampai terpancing oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, gitu loh. Mereka ini sasarannya ke Bang Juma loh, supaya Bang Juma itu emosi mengeluarkan kata-kata kotor, itu kan tujuan mereka. Jadi saya ada di sini sebagai abangnya ya, kalau ada begituan ya stop, supaya linear. Itu kira-kira sih Pak Desugi, sebagai kita mudahkan di sini, jangan dituakan, dimudahkan aja ya, kita dengar wejangan-wejangannya kan gitu sih. Nah sebagai bentuk apresiasi itu aja sih, nonton di channelnya. Kalau ada misalnya ini loh Bang Juma, di sana itu ada suara Bang Juma, ada netizen nanya, Assalamualaikum Bang Juma. Nah, dijawab sama dia, Waalaikumsalam. Padahal itu bukan channel Bang Juma kan gitu. Jadi netizen memang perlu diedukasi sih. Tapi nggak dilarang juga sih buat supaya pemerataan. Ya ini aja sih edukasi buat kita semua, bahwa mari kita memberikan apresiasi kepada orang yang berkeringat. Kira-kira gitu ya. Iya benar Pak. Oke, silakan Pak Muhammad Nasir, mungkin ada yang mau disampaikan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma hanya menyampaikan amanat dari kakak saya yang namanya Siti Nur Maryam, nama Islamnya. Nama baptisnya Mariana. Menitip salam buat Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik Bang. Bentar sedikit, itu tadi ada yang nanya Lensanyus punya siapa, itu punyanya Bang Sam. Ya penontonnya banyak, tapi Bang Sam itu alhamdulillah setiap ada kegiatan, open donasi dan sebagainya tidak pernah pelit. Nah itu dia. Ya memang begitu kan Bang Sam. Iya, tapi sejatinya teman-teman yang ada di channel-channel yang berafiliasi ya, untuk supaya patroli ke channel-channel muslim yang lain. Itu harapan saya. Entah di sana 10 menit, 20 menit, bergeser lagi di channel yang lain gitu. Betul. Karena itu sangat membantu para apologet. Gitu loh teman-teman. Saya bisa minta garasi nggak? Iya, gimana Bang? Nanti kalau di saat ada debat itu saya live dari luar, dari bawah. Saya tunggu itu Pak Nasir. Jadiin dong, katanya mau debat sama orang tuanya. Nomor saya diblokir.
Udah gue siapkan thumbnail debat akbar antara seorang anak Muhammad Nasir Mualaf melawan orang tuanya diskusi ya yang masih aktif di gereja. Kan cakep tuh. Lumayan cakep. Saya juga sudah siapkan thumbnail. Malah nomor saya diblokir. Putus hubungan sama orang tua dong. Jangan. Putus hubungan dengan nyamuk ceritanya. Pak Nasir. Ya itu aja sih teman-teman ya. Itu bentuk pemberitahuan sih buat semuanya bahwa mari berbagi. Jangan sampai salah tempat. Kalau udah salah tempat ya mari berbagi tempat gitu lah. Beri apresiasi kepada yang berkeringat. Jangan sampai teman-teman juga ya. Kami nggak menyalahkan sih. Tapi jujurlah di sana memberitahukan, oh ini bukan channelnya Bang Juma, ini bukan channelnya Andi Slebes gitu. Tapi dia teman kita. Kalau bisa ya kunjungi juga, kan begitu bagusnya. Saya begitu loh. Ada yang menyalami saya di channel Andi Slebes. Assalamualaikum Bang Juma. Wah ini bukan Bang Juma punya. Saya Andi Slebes. Channelnya Bang Juma tuh Julukifli Mabas. Kan asik kalau gitu jujur. Supaya netizen juga paham. Karena netizen tuh belum terlalu paham bahwa dia ya suara yang dia dengar itu dia pikir pemilik channel. Saya juga gitu kan netizen dulu Bang Juma. Iya. Saya nonton di channelnya Pak Desugi. Suaranya Bang Juma kan banyak. Assalamualaikum Bang Juma, si kampuk saya masih dibawa, bagaimana bisa ketemu? Pak Desugi yang jawab. Tidak bisa bahasa Bugis, saya nggak percaya. Kira-kira begitulah bahasa santunnya. Benar nggak Pak De? Benar nggak? Tapi memang Bang Juma tuh punya YouTube tuh dipaksa oleh Pak Desugi loh. Bang Juma dulu cuek nggak mau. Hampir setiap malam kakak saya tuh selalu nonton channelnya Gurunda. Masya Allah. Jadi dia tanya itu Bang Zuma itu siapa? Oh itu abang saya itu gitu. Kita terjun sama saya juga ikut terjun di dunia apologet mulai dari zaman WA ya. Sama-sama kita ya. Ya beliau tuh dia bilang nanti kalau naik di Komalnya nanti titip salamnya dari kakak. Jadi nama baptisnya itu Mariana, nama Islamnya itu Siti Nur Maryam. Siti Maryam. Kakak Bang Nasir udah mualaf juga. Pada manggilin saya ada apa sih? Enggak ada yang manggil. Itu netizen di bawah. Oh, saya kirain saya sama Bang Handi, kita nggak panggil kok. Mungkin mau silaturahmi kali Pak Ustadz Sugi gitu. Saya turun dulu, ntar saya naikkan ya. Oh dikirain tidur katanya. Belum, saya itu nggak pernah tidur malam. Apalagi mandi malam nggak pernah ya Pak De? Enggak lah. Mandinya kan sorry Bang Andi. Ya Pak De, dulu itu Bang Juma kenapa nggak mau bikin YouTube? Kenapa Pak De paksa? Gaptek. Oh. Susah ngajarin Bang Juma. Saya bikinkan video KineMaster begini caranya, akhi. Begini wah susahnya aku diajar. Begini. Waduh. Masih kan nggak akhi saya kirim video cara edit KineMaster itu. Iya. Waduh, malas. Apa saya dinaikkan ini Bang? Tolong Pak De dibahas di internal aja mungkin ini Bang. malas. Akhirnya beliau kusuruh yang buatlah ini PN saya ambillah. Akhirnya dibuat sama beliau waktu itu. Iya akhi ya. Iya betul. Mohon waktu sebentar boleh Pak? Boleh Makan Pak. waktu. Oh iya silakan Pak Fanadar. Silakan. Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minta petunjuk Pak. Saya kan punya anak buah. Itu udah ikut saya kurang lebih 10 tahun. Jadi bapaknya dia kerja di gereja. Jadi bapaknya tukang kebun lah atau tukang bersih-bersih gitu ya.
tadi pagi itu anak buah saya itu curhat sama saya kalau bapaknya itu sudah mulai disuruh-suruh untuk ikut misa untuk duduk gitu loh. Nah, jadi anaknya ini udah ngasih tahu dengan berbagai cara, tapi bapaknya nggak bisa karena seringkali dikasih sembako, terus dikasih uang juga itu tiap minggu gitu loh. Nah, terus kemudian adiknya yang sekolah adiknya yang masih sekolah itu juga dibiayai. Nah, kemarin itu tadi pagi juga saya sudah bilang gimana kalau kerja di tempat saya aja, tapi saya nggak bisa gaji banyak gitu kan. Nah, tapi saya nggak tahu saya harus pakai apa ini caranya seperti supaya bisa meyakinkan bapaknya itu, karena anaknya itu nggak mau bapaknya masuk ke dalam gereja itu karena bapaknya itu kan tukang kebun lapangan gitu, tapi udah mulai dibujuk-bujuk gitu. Nah, ini saya mohon petunjuk bapak-bapak, barangkali itu saya bisa besok itu saya bisa menerangkan atau ya seperti itu. Oh, gonku yang tak celik. Oke. Dimet dulu Pak deh. Oh. Sebentar, Pak Fanada di mana ini Pak posisi Pak? Saya posisi di Purwokerto Pak. Purwokerto. Posisi Poinnya Purwokerto. apa Pak? Poinnya apa? Poinnya itu kan orang tuanya karyawan saya ini kan kerja di gereja, agamanya Islam Pak. Kerja di Tapi udah gereja lama agama Islam. kerja. Iya. Iya, tapi kerja di gereja sebagai tukang kebun. Nah, tapi dari gereja itu seringkali ngasih sembako, terus kemudian uang juga gitu kan, seperti itu. Ya wajar dia kerja kan. Di luar gaji loh Pak, di luar gaji. Ya nggak apa-apa. Terus endingnya Pak, endingnya. Terus intinya anaknya itu pengen bapaknya itu keluar dari situ gitu. Bang Nyoma ini agak sedikit senggol-menyenggol nih. Iya, kalau Bapak kemudian ada tempat untuk kerja yang lebih bagus daripada jadi tukang kebun sana, ya segeralah ambil langkah Pak. Diajak aja langsung, didekatin gitu. Bisa melalui anaknya atau datang ke rumahnya langsung bicara. Gitu loh Bang. Iya. Ya ini yang memang belum ada solusi buat itu gitu. Jadi untuk meyakinkan hal lain supaya, karena memang di Islamnya juga itu bapaknya itu juga nggak terlalu taat juga gitu, cuma anaknya ini sedih gitu kan, curhat sama saya supaya saya bisa bantu, tapi saya nggak tahu. Saya dari tadi jam 10 kan saya dengerin di sini Pak, dengerin di sini. Purwokerto Makanya saya mau pengen minta petunjuk. Purwokerto dia. Saya Purwokerto Selatan Pak. Oh. Purwokerto Ada Selatan. nggak Alpi di sana Bang Andi? Ada teman kita banyak. Anda di Karangloas ya? Enggak, di Berkoh Pak, Berkoh. Oh, Berkoh itu, oke. Berkoh. Coba Ya udah, nanti ada banyak, Pak. Ada kita banyak teman di situ. Api ada. Gimana ceritanya ya? Salim polo aja Bang Andi, nanti diinfo ke teman-teman. Kalau ke saya Pak, itu daerah saya juga. Purwokerto, iya, Banyumas, mulai Bumi Ayu, Jimbarang, Cilacap, Purwokerto. Iya Pak. Ya barangkali ada bimbingan atau petunjuk yang bisa saya sampaikan besok gitu kan. Kalau menurut kami sih sudah bekerja di situ profesional saja. Kalau kuat iman ya profesional itu sih ya. Kerja ya kerja, tapi jangan sampai terjadi semacam nanti toleransi yang kebablasan. Karena dimanapun kita berada, pasti nanti kita akan selalu manut di tempat kita berada gitu. Apalagi di tempat ibadah kan gitu. Ya bahasa bijaknya adalah kalau ada kerjaan yang lain, ya kenapa mesti di situ kan gitu.
itu. Diajak aja bang, karena mereka itu keluar mencari orang-orang yang mau dimurtadkan. Ini datang masuk sendiri ke kandangnya. Dengan mudah itu nanti dibaikin, akhirnya murtad. Nah sebelum itu terjadi, sampaikan aja bahwasanya apa yang mereka lakukan itu jelas tidak murni, tulus. Karena tujuannya nanti itu adalah memurtadkan, mengajak orang-orang ini kemudian meninggalkan agamanya. Sampaikan aja kayak gitu. Baik, baik. Nah, kalau ada pekerjaan yang lebih bagus silakan aja ditawarin, Pak, ditawarkan kepada saudara kita. Baik, Pak. Baik. Terima kasih banyak atas bimbingan petunjuknya, Pak. Iya, sambil berkabar nanti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, berkabar, Pak, berkabar. Di follow saya aja Pak, di follow saya. Nanti saya kasih nomornya kepada ustadz-ustadz. Banyak kok teman-teman di sana pengusaha-pengusaha kita di Purwokerto. Oh iya, Orang saya Lawas juga bisa. Sudah mengikuti Bang Handi ini. Oke. Iya. DM. Kasih nomor WA-nya aja Pak nanti. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih atas petunjuk waktunya. Terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja lunga-lunga Pak nangkene baik. Ini yang mau Purwokerto. Om Suma. Ya. Itu yang masalah bukunya itu loh. Buku? Iya, katanya kalau nggak bisa terbit jilid 2-nya, kalau nggak habis jilid 1. Buku yang ini? Yang mau dijual itu. Yang Palestina? Iya. Masih banyak sama saya. Bisa di sini, tolong di apa? Masalahnya Saya yang ada yang ini nomor HP-nya sahabat Bang Suma, di DM aja teman-teman yang mau buku Palestina. Iya. DM ke channel ke akun ini sahabat Bang Suma 1. Lo telepon ke saya nanti saya arahkan. Atau ke Bang Handi gitu. Itu kan ada wilayah masing-masing ya, untuk Makassar Om Suma, untuk Jawa Ustaz Wafi gitu ya. Enggak gini loh, kalau untuk di Makassar, enggak juga. Untuk di Makassar dimudahkan penyalurannya kan, jadi enggak nyebrang pulau lagi kan gitu. Iya. Makanya dibawa ke Makassar buat untuk di apa sih namanya? Disalurkan gitu. Sampaikan. Sampaikan. Gitu, Pak. Buku itu penting, teman-teman. Luar biasa isinya. Izin sedikit Bang Suma. Ini ada yang dari Malaysia. Ini gimana katanya nih? Bang Suma boleh post ke Malaysia ke bukunya. Boleh. Boleh. Di sahabat Bang Suma, Bang. Di channelnya atau ke Bang Handi. Bang Handi aja dulu. Telepon saya ada di Handi Selebes channel. Di deskripsi situ ada telepon saya. Ini Malaysia nih. Malaysia Silakan, ya. Malaysia nih, jaga. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Jagat. Tinroy. Bang Jagat. Baru dia komen di bawah tadi, Bang. Jagat macam mana? Kemarin ada pesan parfum api 2 kali kirim ke Malaysia nyampe. Iya. Iya, nyampe. Apalagi cuma buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bang, panas. Waduh, panas. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Warahmatullahi ketemu lagi nih. Iya Bang. Udah berapa hari nggak ketemu ini? Iya Bang. Lagi sibuk gak? Ya lumayan. Kata Mahandi lagi di gunung. Iya. Ya Bang Handi, fans. Iya, panas. Gimana panas? Udah harta warisan belum? Belum mular. Belum dibagikan harta warisannya.
Kemarin salah jual, ada yang jual tanah wakaf, tanah warisan disimpan, nggak benar Pak Anas ini. Ya oke semuanya, makasih. Sehat-sehat semua. Ya, salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, bolehkah saya bertanya sesuatu, Gurunda? Bang Zuma aja bang, biar lebih akrab. Oh ya, Bang Zuma. Ya udah, Siap. Bang Zuma, boleh nggak saya bertanya, Bang Zuma? Iya. Saya kan sering diskusi nih sama teman-teman kita Kristen ini kan. Ada satu dalil yang bikin saya nggak bisa ngebantai itu, Gurunda. Bang Zuma maksudnya tuh, sebelum Abraham ada, aku duluan ada. Ini gimana cara membantahnya, Gurunda? Bang Zuma, silakan Gurunda. Iya baik. Saya pusing ininya. Sebelum Abraham ada, aku dulu ada, itu yang sering disampaikan ke saya. Di dalam kitab ini, kitab Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Yang sekarang ada dari dulu sudah ada. Begitu juga di dalam Efesus 1 nomor 4 sampai nomor 5. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini bahkan jauh lebih hebat lagi. Kalau Dia sebelum Abraham ada, di Efesus 1 kita ada sebelum dunia dijadikan. Itu jauh lebih hebat. Gimana tuh? Oke. Ya, udah saya catat, Gurunda. Bang Zuma, makasih Bang Zuma atas pemberiannya. Iya, Yohanes 17:14, murid Yesus sama seperti Yesus, bukan dari dunia tapi dari surga. Gitu loh. Oke. Masalahnya sering saya diskusi itu, Bang Zuma, namanya tuh sering banget disampaikan kelontar itu sampai saya mundur, saya nggak kuat kalau ngadepin sebelum ada Abraham ada, aku ada. Ya, itu untuk membuktikan itu ayatnya bohongan atau beneran, tanya duluan mana Maria daripada Yesus. Coba, tua mana Maria dengan Yesus? Ya Maria lah. Ya, udah terjawab itu. Berarti dalil yang tadi itu bohong. Benar enggak itu pengakuan Yesus? Atau itu hanya catatan pengarang? Karena faktanya Maria lebih tua daripada Yesus, kan gitu. Benar ya? Iya sih. Kecuali ingin dia katakan lebih tua Yesus daripada ibunya, berarti gepeng, agama gepeng berarti. Lebih tua anak daripada ibu, kan lucu itu. Iya. Masuk di akal. Oh iya dong, iyalah. Masuk di akal. Iya. Iya. Terus juga Yohanes 17 nomor 5, Bang Zuma. Yohanes 17 nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host Gurunda, Bang Juma, yang selalu saya banggakan, friend, Bang Palopo, Bang Andi, dan Ustaz Sugi. Terima kasih. Hanya sedikit saya ingin membicarakan terkait tadi kan ada tukang kebun ya. Gini Gurunda, saya malah tukang parkirnya malah di gereja, jujur. Kalau biasa hari-hari biasa saya juga kan cuma seminggu sekali. Kalau hari biasa kan cuma kayak di lapangan lah, namanya kita ormas ya. Jujur emang kalau mereka itu orangnya emang baik-baik, ngasih goceng, ngasih ceban gitu ya. Emang lama-lama itu pernah saya ditawarin, ya kan? Tawarnya gini, yang namanya kita tukang parkir kan, kita dikasih nasi, ya kan, rokok, pokoknya kalau ada masalah war parkiran mah ada yang ngasih ceban 15, ada yang ngasih 20, lama baik. Tapi dia pernah nanya gini, abang udah berkeluarga belum? Saya bilang udah. Anak berapa? 4. Istri kemana? Udah meninggal, Pak. Gini aja, ikut saya mau nggak?
Tanya saya tawarin teman saya tuh, apa? Punya istri baru, pengen mobil, pengen rumah, ikut saya. Terus saya suruh diajak. Iya, malah ditawarin. Iya. Nah, saya bilang pengen istri, pengen rumah, pengen. Saya bener itu. Maksudnya apa nih? Ya itu tadi syaratnya. Beda agak saya tahu ini sama teman saya enak aja, nggak mau saya miskin dengan saya Islam katanya. Wih bego, saya bilang lu orang hidup susah aja, orang susah aja, yang orang susah aja pengen kaya, lu orang kaya pengen susah, gimana sih? Diajak kayanya nggak mau, ya dia nggak mau. Saya gitu tadinya sama saya nggak mau, saya tanya sama teman saya nggak mau juga. Besoknya nggak boleh parkir di situ lagi. Coba tanya ke saya bang, coba tanya ke saya. Aduh. Saya pernah cerita juga sama Bang Blender tuh. Pernah saya sepil waktu saya jaga, saya sepil nih. Blender tempat saya nih gini. Gimana itu bang? Saya lagi jaga parkir di gereja. Saya bilang, hah? Ada apa itu? Makan babi? Kagak. Kalau makan makananmu kita juga ngeliat lah. Banyak yang pakai rok mini. Itu gimana itu Gurunda itu? Kalau nawarin seperti itu, diambil atau tidak Gurunda itu? Ya, kalau dia nawarin istri sampaikan aja, boleh bang. Tapi istri abang ya. Saya nggak mau wanita lain, saya maunya istri abang, boleh nggak? Kalau dia nawarin rumah, boleh bang, tapi rumah abang ya. Saya nggak mau rumah yang lain. Ambil aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak usah istri bang, rumah aja, ambil rumah. Nah, nanti setelah dikasih nggak usah pindah ke agama mereka. Enggak, tadinya saya mau ngomongin gini, ambil dulu, ngikut dulu, udah dapet semuanya, kita balik lagi gitu. Jangan kayak gitu. Nggak boleh ya berarti ya? Enggak, jangan. Iya, lebih baik kita mati lapar daripada mati dalam keadaan kafir gitu ya. Iya, ya. Emang ya bang, kalau untuk masalah kebaikannya saya akuin benar. Iya, tapi ada tujuannya. Ya, dari segi materi, makanan apapun itu ya. Jujur daripada kita pakai kayak di Indomaret, di Alfa, jujur saya mau tukar parkir. Cuma ya penghasilan nggak seberapa, tapi kan namanya kita yang penting kita sedikit halalkan barokah kan begitu. Iya. Daripada kita gede juga kalau buat korupsi, buat apa? Yang ada kita penyakit, nggak berkah. Gitu. Ini mamanya anak-anak datang. Waduh. Masih mau kok. Mau datang besok. Jadi saya pikir sudah tidur. Jadi tinggal aja kerja gitu ya Gurunda ya. Iya. Daripada lama-lama ya takutnya kepicut juga sih. Hanya kan dari situ tuh nggak langsung dikoreksi, dia agak berkurang penghasilan kita. Yang biasanya ada yang ngasih 20, 2.000, 3.000, goceng. Ada yang ngasih rokok, kagak. Nggak ada yang nawarin makan, kagak. Tuh udah beda. Hari-hari kok begini, saya bilang ya. Gitu ya? Akhi ya? Atau temen ya? Makasih ya Mam. Barakallah. Kakak ipar. Sehat terus. Oke, terima kasih Gurunda. Salam satu, salam rahayu. Mudah-mudahan tetap berkah selalu. Iya bang. Sudah digabungkan, tetap masih putar di room. Sehat selalu Om. Ini orang lagi ngomong kok kakinya ditarik sih ke bawah. Ya Allah, Siapa itu yang kayak kejam kali. Makasih bang. Namanya siapa tadi? Sapurata itu dia bang, Sapurata. Bukan, namanya Batula SE. Oh, Batula SE. Laskar. Sehat selalu Om. Tadi sempat masih ngomong orang diturusin. Iya itu dia makanya. Bukan saya. Masih ngomong dijorokin ke bawah. Ini Bang Denny nih udah siap. Itu akhi yang nurunin tadi Statsugi ya. Statsugi tadi. Lanjut. Bang Denny, tangan di atas, kaki di Orang bawah. saya mantau doang dibilang nurunin. Ada. Bang Denny, Orang tua tersangka Pak Sugi. Selamat pagi. Selamat malam Bang Palopo. Bagaimana, sudah siap? Tangan di atas, kaki di bawah. Asyhadu. Waduh, asyhadu. Apalagi Bang Denny, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Iya. Pak Denny. Iya.
Yang disalib itu Yesus atau Yudas? Yesus. Sebab Yudas itu sudah mati duluan sebelum Yesus disalib. Jadi Yudas bunuh dirinya bukan gara-gara berkhianat sama Yesus. Iya, jadi si Yudas itu sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah mati duluan. Matinya disalib atau digantung? Digantung terus Yesusnya terburai. Oh, disalib itu. Itu dia. Lanjut Gurunda. Aku cuma buka-buka. Tunjukkan bukti dia disalib. Matius 27 nomor 5. Nah, itu udah keluar. Kalau Yudas duluan mati disalib, artinya Yesus kecolongan Yudas buat nebus dosa manusia. Coba deh nih. Nggak ada Yudas ayat dong. yang berkata, nggak ada ayat yang berkata bahwa Yudas itu disalib. Ada bang, Matius 27 nomor 5. Matius 27:5. Coba aku Kasih cek. sayang. Matius 27:5. Iya. Matius 27 nomor 5. Dinda Kores meluncur. Dibesarkan dulu host. Iya, bagaimana enggak mengerti kak? Dibesarkan Dinda Kores dibesarkan. Biar Dinda beliau Kores. buka kamera. Kores Matius dibesarkan. 27 nomor 5. Oke, siap. Paralel ya, Dek. Orang Makassar kini. Iya. Oh, Masya Allah. Mantap. Matius 23 Gurunda. 27 nomor 5. 27 nomor 5. Nah ini. Makasih mamanya. Makassar. Makasih kakak ipar. Nah nih. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah coba ke bawah. Ke bawah. Dorong ke atas. Ke bawah terus. Bawah. Terus. Paling bawah. Paling Angkat bawah. ke atas. Angkat ke atas. Nah nih. Lagi. Terus. Lagi. Mentok. Nah mentok Gurunda. Oh bukan, paralel. Paralel, Dek. Oh, berarti 6-nya, nomor 6-nya. Bukan. Ketik di atas 27 5 paralel. Kitab Sabda. Nah, Oh. Matius 27 5. Paralel. Sip. Ada paralelnya yang dikit. Ada dong. Nah ini. Nah, tuh. Paling bawah coba. Paling bawah. Angkat naik. Lagi. Lagi. Nih. Nah, tuh. Ya, baca tuh. Iya ini penjelasan mantep banget Gurundaku. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah para Apostol 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulapkan. Waduh, salah Bapak Denny. Waduh, masa Yudas Kristus ini Pak Denny? Gimana ini Pak Denny? Kalau aku sih nggak percaya akan dituliskan di situ, soalnya itu menggantung diri itu, kalau salib itu kan disalib orang, kalau menggantung diri itu berarti dia sendiri yang melakukannya. Harus dibedakan itu antara sebentar, disalibkan. mari kita baca lagi. Nggak mungkin dia menyalibkan diri sendiri karena tertulis menggantung diri. Mari kita baca lagi. Mari kita baca lagi. Matius mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakkan. Iya. Itu. Ayatnya mengatakan dia menggantung diri. Iya. Ini baca mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakkan. Nggak ada orang bisa menyalibkan diri sendiri. Kalau dia bunuh diri itu tidak mungkin kemudian di sana ada imam-imam. Kalau dia bunuh diri, artinya maksudnya dalam bunuh diri yang saya maksud di sini adanya kemudian dia mati sendiri ya.
Itu tidak mungkin. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Matius 27 itu sangat jelas kemudian diceritakan bagaimana imam-imam menyaksikan si Yudas ini. Dia menyerahkan diri yang telah disebabkan karena Yesus dihukum mati. Maka dia menyesal. Ya pokoknya jawabannya enggak. Anda lihat di dalam Matius 27 nomor 3. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu mengembalikan uang 30 perak kepada imam-imam kepala. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu kemudian lalu berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab itu adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli tanah kemudian dengan uang itu. Artinya bahwasanya tidak diceritakan dengan adanya keadaan kalau Yudas itu bunuh dirinya seorang diri. Enggak. Tetapi yang terjadi kemudian adalah Yudas ini menyesal atas suap yang dia terima. Sedangkan kalau kita melihat daripada ajaran Yahudi, orang yang menerima suap itulah yang mati terkutuk. Gimana tuh? Ya, aku udah bilang toh, dia itu di situ tertera jelas, di KJP juga tertera jelas dia menggantungkan diri. Kalau dia disalib itu gak mungkin dia menyalibkan diri sendiri. Udah tutup selesai. Suaranya Bang Denny dinaikkan lagi sedikit. Iya, bisa jadi kan? Kan Yudas ini diceritakan kemudian bunuh diri dengan cara menggantung diri. Ya kan gitu. Nah, sedangkan ketika kemudian diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Lukas 21 nomor 18, yang menggantikan kemudian penyaliban adalah orang yang terkutuk, orang yang fasik, pengkhianat yang menggantikan orang benar di atas tiang salib. Jadi alur ceritanya adalah Yudasnya ini yang mati tersalib, lalu jatuh kemudian dengan perut terburai. Gitu loh Bang. Ya, tapi saya tidak percaya itu. Jadi orang namanya menggantungkan diri tidak mungkin disalib karena orang tidak bisa menyalibkan diri. Ya itu sendiri. Pemahaman saudara Denny. Tapi ya, pemahaman dari orang-orang terdahulu akan dipertahankan. Di Matius 27 nomor 5 itu kan jelas tuh bahwasanya pada zaman itu orang yang digantung atau orang yang menggantungkan diri itu sama dengan orang yang disalibkan. Kan ada tadi keterangannya dibaca. Nah, lagi pula kalau ya saudara menjadikan Yudas bunuh diri ini sebagai alasan, kemudian faktanya ada kontradiksi cerita. Di Matius 27 Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Lalu imam-imam memungut uang tersebut lalu membeli tanah darah. Tetapi di Kisah Para Rasul 1 Yudas membeli tanah sendiri lalu bunuh diri. Yang mana yang benar? Matius 27 Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri. Imam yang membeli tanah. Di Kisah Rasul nomor 1 pasal 1 Yudas membeli tanah sendiri, bukan imam. Lalu setelah selesai beli tanah lalulah dia bunuh diri. Ini yang mana yang benar ceritanya? Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 1 kayak kata kamu. Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19. Coba aku baca ya sebentar. Iya. Kisah Para Rasul 1 18-19 ya. Iya. Ya, aku baca KJP-nya sebentar. Pustaka. Membaca. Lagi membaca. Pustaka.
Host, turunkan saya, host. Kodok tidak bisa turun. Mau nanya ini sama Pak Denny. Siapa Ya, sebentar Pak Fardan, sebentar. Lagi membaca dia Pak Fardan. Iya, bapaknya Paulus siapa sih? Bom. Bom. Oke Bang Zuma, guru-guru Anda semuanya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fardan. Barakallah. Lompat aja turun Bang. Ya selalu Om. Ada yang satu lagi yang itu Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8. Matius 27. Matius 27, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam memungut uang tersebut lalu membeli tanah pakai uang tersebut. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 1, Yudas membeli tanah dulu. Yudas sendiri yang beli. Setelah dia beli baru bunuh diri. Jauh kali ceritanya. Kalau di dalam Matius 27 yang membeli tanah imam-imam. Kalau Kisah Para Rasul yang membeli tanah Yudas sendiri. Ceritanya jauh beda. Kamar pustaka. Iya, barang baca dia. Ditaruh di lemari. Itu kalau dari dua ayat itu saya menyimpulkan bahwa dengan uang itu Yudas membeli tanah dan juga dipakai juga untuk sama-sama imam-imam itu membeli tanah juga. Bagaimana ceritanya Pak? Bagi dua. Dua-duanya benar. Matius 27 yang beli tanah itu adalah imam. Iya, dua-duanya Kisah Para Rasul yang beli tanah adalah Yudas. Matius 27 bunuh diri dulu baru beli tanah. Kisah Para Rasul 1 beli tanah dulu baru bunuh diri. Dua-duanya betul. Gimana ceritanya? Ceritanya begini ya, tak ceritakan ya. Gak ada ceritanya. Jadi aku kesempatan untuk menjawab. Iya, silakan. Aku ini pengkhianat ya, saya pengkhianat. Saya dapat uang 30. Dapat uang 30. Ya. Itu saya beli rumah, beli tanah. Saya beli tanah dulu. Tanah baru bunuh diri. Baru bunuh diri. Nah, sisanya uang itu, tunggu dulu saya belum selesai. Sisanya uang itu. Kok ada sisa? Diambil sama para imam. Kok ada sisa, Bang? Ada uang, iya, uang itu dari uang itu juga. Uang itu diambil sama imam. Terus uang itu juga dibuat beli tanah. Jadi dua kali pembelian tanah itu ada 2 kali. Pertama sebelum kematiannya dan setelahnya. Aduh, abangku ini ada-ada aja. Beli tanah 2 kali gimana ceritanya, Bang? Ya, Bang? Karena tertulis beli tanahnya 2 kali. Begitu lalu ceritanya menurut saya. Enggak, beda. Ini cerita yang berbeda. Jangan digabung-gabung. Itu cerita mengenai tentang Yudas dan uang itu, uang suapan itu. Sama. Gimana? Ini menceritakan tentang orang yang sama dan uang yang sama. Iya kan, cuman 30. Coba ya, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka Hakaldama, artinya tanah darah. Oke ya. Nah, ini yang aneh kemudian, karena jelas di situ dikatakan bahwasanya Yudas membeli tanah lebih dulu. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi lebih dulu dia membeli tanah. Sedangkan di dalam Matius 27, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Berarti dia tidak beli tanah.
lalu menggantungkan diri. Itu Tidak beli tanah di sini. Yudas tak beli tanah. Karena menurut Uangnya. saya setelah dia beli tanah itu uang dilemparkan. Oh enggak. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan tidak boleh dimasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka kemudian membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat penguburan orang asing. Nah, ada hubungannya. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Berarti cuma satu, tanah darah. Kalau kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul, tanah yang dimaksud sebagai dengan sebutan Hakaldama ini adalah tempat di mana Yudas dikuburkan. Sedangkan tanah yang dibeli oleh imam-imam adalah tanah yang disiapkan untuk orang yang mati untuk dikuburkan orang asing. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Sudah saya jawab. Mati Saya jawab. Mati dia Pak Dede. Silakan dilanjut topik lainnya. Sudah saya jawab. Iya, benar tidaknya yang penting jawab aja ya, Bang ya. Yang penting cuap-cuap gitu ya. itu kalau menurut logika sesuai dengan ayat-ayat tersebut, saya merugikannya begitu. Itu dengan uang yang sama, dengan uang yang sama telah terbeli 2 tanah. Silakan dilanjut. Gimana ceritanya? Yudas melemparkan uang itu lalu bunuh diri. Nggak ada dia beli tanah. Sedangkan di kitab yang lain Yudas beli tanah dulu baru gantung diri. Di data yang lain Yudas tidak melemparkan duit. Bagaimana mungkin kemudian imam-imam pungut duit? Bagaimana mungkin kemudian? Jadi nggak ada, Bang. Ini kontradiksi, bukti bahwasanya ini cerita tidak benar. Sehingga saya katakan bahwa memang Yudas inilah yang mati secara terkutuk di atas tiang salib yang Anda tuhankan sekarang. Mati dia. Salah sembah Pak Dede. Ya, saya masih menolak perkataan bahwa Yudas itu matinya di salib. Silakan dilanjut. Oke, sekarang begini, Bang. Penyaliban ini terjadi di tengah-tengah Kristen atau di tengah-tengah Yahudi? Yahudi. Di tengah-tengah Yahudi. Dasar pijakan penyaliban perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Berarti Ulangan 21 nomor 23, orang yang mati terkutuk oleh Tuhan jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Orang yang mati terkutuk oleh Tuhan. Coba tolong ayatnya tak. Matius Ulangan 21 nomor 23. Ya. Coba Anda baca. Kasih perpustakaan misalnya. Perpustakaan misalnya. Jangan baca. 21 terus 23. Ya, sebentar ya. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah. Jangan berisik di bawah. Jangan ambil buku. Yang di bawah jangan berisik. Orang lagi baca. Terus dilanjut. Iya. Nah sekarang ini yang mengutuk adalah Tuhan. Apakah mungkin Yesus yang dikasihi dikutuk oleh Tuhan? Apa sebabnya? Di sini dikatakan, janganlah mayatnya dibiarkan semalam pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan hari itu juga. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sekarang permasalahannya adalah, apa dosa yang Yesus lakukan sehingga Yesus dikutuk oleh Tuhan? Ini kan Yesus orang Yahudi di tengah-tengah Yahudi. Yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sekarang dosa apa yang Yesus lakukan? Sampai kok 3 kali dia dikutuk.
Sedangkan kalau Anda ingin mengetahui tentang kutukan-kutukan Tuhan kepada siapa aja, Anda boleh baca Ulangan 27, lengkap di situ. Nah, kita lihat di Ulangan 27, di situ terekam dengan sangat jelas bahwa orang yang makan suap adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ulangan 27 datanya begini. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Jelas itu dalilnya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini siapa ini yang menerima suap lalu menyerahkan orang yang tidak bersalah kepada Romawi? Ini siapa? Yudas. Yudas. Berarti yang dikutuk oleh Tuhan siapa? Yudas. Yudas. Yang mati di atas tiang salib terkutuk kan? Apakah minum itu kali? Yang di tiang salib itu tidak ada datanya yang mati tiang salib terkutuk. Lah, yang digantung. Galatia 3 nomor 13. Itu di KJP pohon, bukan kayu salib. Ya sama aja, Pak. Kalau kali pohon berarti lebih parah lagi Yudas berarti. Iya. Kalau Yudas setuju, kalau Yudas, tapi kalau kayu salibnya saya tidak setuju gitu. Saya setuju dengan Yudasnya. Lah, yang terkutuk ini gini. Oh, gimana? Kalau Yudas terkutuk itu saya setuju karena memang dia digantung di pohon ya, seperti yang tertera di KJV. Tetapi kalau Yesus terkutuk itu saya tidak setuju karena ada ayat yang mengatakan tidak seorang pun yang di dalamnya ada Roh Kudus mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk. Itu ada ayatnya juga. Jadi Yesus itu tidak terkutuk. Silakan dilanjut. Kalau Yesus tidak terkutuk, berarti Yesus tidak terbunuh. Karena yang dibunuh ini adalah orang terkutuk. Coba Anda baca kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi. Ini kan kita berbicara ya. Matius 26 nomor 15, Yudas menerima suap. Oke, dia mati terkutuk. Nah, Yohanes 19:31, mayat harus diturunkan sebelum Sabat. Kan gitu. Berarti polanya adalah merujuk kepada Ulangan 21 nomor 23 tadi. Nah, Amsal 17:23, orang fasik menerima suap. Berarti Yudas ini adalah orang fasik. Setuju nggak kita? Ya. Nah, sekarang yang saya tidak setuju itu bahwa Yesus itu terkutuk karena tidak ada satu ayat pun yang tertulis di Bible bahwa Yesus itu terkutuk. Nah, kalau begitu bukan dia yang disalib, Pak. Karena dia tidak terkutuk. Coba Anda baca kemudian di dalam Amsal 21 nomor 18. Orang fasik alias Yudas dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar alias Yesus, dan pengkhianat alias Yudas sebagai ganti orang yang jujur alias Yesus. Artinya Amsal 21:18 ini adalah apa yang telah tertulis tentang Yesus. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa orang fasik itu? Baca Amsal 17:23. Orang fasik itu adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Baca Matius 26 nomor 15. Yudaslah yang menerima suap. Siapa yang mati disalib dengan keadaan terkutuk? Dialah yang makan suap, yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa di antara Yesus dan Yudas yang makan suap? Sebentar, mulutku penuh. Coba tolong diulangi lagi pertanyaannya. Siapa yang terkutuk? Siapa yang menerima suap antara Yesus dengan Yudas? Ya, Yudas toh. Yudas, Pak. Berarti yang mati tergantung secara terkutuk adalah Yudas. Jelas itu kan? Berarti yang Anda sembah adalah Yudas. Enggak ada. Kok enggak lagi? Enggak, yang tuh gini loh bedanya antara Yudas sama si Yesus itu begini. Pertama, Yudas itu sudah mati duluan sebelum Yesus disalib. Kedua, Yudas itu matinya bukan disalib tapi menggantung diri.
3. Yesus itu matinya disalib. Ya datanya sudah jelas gitu Pak. Bapak, dikatakan Ulangan 21 nomor 23 bahwa yang digantung oleh Tuhan itu adalah orang yang digantung terkutuk. Kalau dikatakan digantung terkutuk oleh Tuhan, bukan bunuh diri, Pak. Bukan bunuh diri. Orang yang digantung terkutuk, ini jelas nih. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Nah sekarang mayat Yesus, mayat orang-orang yang ada di atas tiang salib, di Yohanes 19:31, mayatnya harus diturunkan sebelum Sabat, karena nggak boleh kemudian mayat orang terkutuk ini kena kepada Sabat. Berarti yang dihukum ini adalah orang yang mati secara terkutuk. Makanya mayatnya segera diturunkan sebelum Sabat. Nah, sedangkan kalau Yudas tidak ada diperintahkan turunkan segera mayatnya dari gantungan, tidak ada. Hanya Yesus. Coba Anda baca Yohanes 19 nomor 31. Mayat Yesus diminta untuk terburu-buru diturunkan. Kenapa? Karena mayat ini tidak bisa kemudian menyentuh tanah. Disebabkan karena Sabat, tidak boleh. Berarti yang dikutuk oleh Tuhan di sini adalah Yesus. Enggak setuju itu. Nah, kalau begitu berarti Yudas. Gimana sih abang ini? Sekarang kalau Anda menolak itu bukan Yudas, itu bukan Yesus atau bukan Yudas, tolong tunjukkan kepada saya di mana mayatnya Yudas segera diturunkan untuk supaya tanah tidak tersentuh oleh mayatnya. Nggak ada kan? Nah, sementara Yesus mayatnya segera diturunkan, berarti yang mati terkutuk di atas tiang salib ini adalah Yesus. Nggak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk, nggak ada. Nah, kalau begitu Yudas. Kok berat kali sih? Ya Yudas itu terkutuknya karena dia digantung sebelum ke penyaliban Yesus. Iya, tapi bukan dengarkan Pak, dengarkan. Orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, mayatnya tidak boleh menyentuh tanah. Sedangkan Yudas, mayatnya menyentuh tanah. Berarti yang dimaksud di sini, yang terkutuk di sini siapa? Yang terkutuk itu Yudas, tetapi Yudas sudah mati. Kalau Yudas kan mayatnya menyentuh tanah, sementara yang dimaksud Yesus mayatnya tidak menyentuh tanah. Nggak ada tercatat Yudas itu mayatnya menyentuh tanah, nggak ada. Oke, Yudas menyentuh tanah, Pak. Dalil yang saya sajikan tadi itu apa? Ayatnya mana mayat Yudas menyentuh tanah? Coba orang kasih ke aku. Loh, gimana sih ini Bapak? Yudas membeli tanah. Kita lihat di dalam kitab saudara ya, apa yang tertulis di dalam Matius 27. Oke ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu dalam bait suci, lalu pergi di situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu kemudian dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu dengan uang itu membeli tanah untuk menjadikan tanah itu sebagai tempat perkuburan orang asing. Oke? Benar Pak? Iya. Benar ya? Nah, sekarang kalau kita baca kemudian di dalam Kisah Para Rasul, Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup. Jatuh kemana dia? Jatuhnya Pak? Ke atas. Kemana Pak jatuhnya? Ke tanah. Ke tanah. Sedangkan orang yang dikutuk, karena orang yang dikutuk oleh Tuhan, mayatnya tidak boleh menyentuh tanah. Berarti yang mana nih yang terkutuk ini? Yudas atau Yesus? Kalau kita merujuk kepada penggantungan diri, itu yang terkutuk Yudas, bukan Yesus. Yesus tidak bisa terkutuk karena dia Tuhan. Ini telinga saya mengecil kayaknya. Agak kencang sedikit Bang Denny. Oh ya.
itu apa? Kalau kalau kita lihat ayat yang menyatakan bahwa Yudas itu mati digantung, ya dialah yang terkutuk. Nah, berarti yang Anda sembah adalah Yudas. Karena yang terkutuk inilah yang digantung di tiang salib. Enggak, Yudas enggak digantung di tiang salib, gantung diri kok. Loh, yang terkutuk siapa? Yudas, karena dia menggantung diri. Nah, kalau yang menggantungkan diri itu tidak masuk dalam kategori yang terkutuk, yang digantung oleh Tuhan karena terkutuk. Masuk karena kita tergantung. Pada hari itu juga sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Sekarang begini, apakah Yesus ini orang yang terkutuk oleh Tuhan? Tidak sama sekali. Berarti bukan dia yang disalib, Pak. Gimana sih apa ini? Maju kena mundur kena Pak Denny ini. Enggak. Loh. Dia disalib tapi dia tidak terkutuk dia. Loh, yang disalib ini adalah orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jangan kau biarkan menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Mayatnya harus segera diturunkan. Nah, apakah mayatnya Yesus yang segera diturunkan atau mayatnya Yudas? Mayatnya Yesus. Mayatnya Yesus, berarti cerita Yudas ini hanya tambahan. Sebenarnya mayat yang diturunkan jangan menyentuh tanah itu manusia terkutuk, yaitu Yudas. Apa bukti bahwa itu cerita tambahan? Terlihat dengan sangat jelas adanya kontradiksi yang terjadi antara cerita Matius dan cerita Lukas. Kontradiksi dia. Berarti entah siapa yang benar, bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar tidak mungkin. Dua-duanya salah itu yang mungkin. Artinya kalau dua-duanya salah, ini cerita penambahan berikutnya. Sedangkan berdasarkan pola Ulangan 21 nomor 23, orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, mayatnya tidak boleh menyentuh tanah. Lalu siapa mayat yang tidak bisa menyentuh tanah pada saat itu? Yudas gak mungkin, Yudas malah jatuh ke tanah. Kalau Yesus mayatnya tidak jatuh ke tanah, tidak boleh. Berarti yang terkutuk di sini adalah bukan Yesus. Bukan Yesus, berarti bukan Yesus yang mati di situ. Berarti yang mati di situ adalah Yudas Iskariot. Berarti yang Anda sembah adalah Yudas. Itu loh, Pak. Salah sembah Pak Denny, salah. Enggak apa-apa. Pasrah udah Pak Denny ya. Aku nggak pernah nyembah Yudas. Kasihan Yesus ini. Iya. Tapi begini Bang, kalau kita Bang Zuma, kalau kita mengamati Galatia 3:13, di situ sudah jelas dikatakan bahwa terkutuk Bang. Sebelumnya itu dia harus menjadi kutuk, kan gitu. Jadi untuk menebus hukum Taurat itu dia harus menjadi kutuk. Nah, kalau dia nggak menjadi kutuk, dia nggak bisa menebus Taurat itu, Pak Denny. Coba di maknai menjadi kutuk itu. Berarti yang terkutuk di sini adalah Yudas. Berarti Yudas yang menebus Anda dari hukum Taurat. Berarti Yudas. Kamu bisa beradukan dua cerita. Mati bisa saya, tidak masuk ke saya. Oke, saya tanya kepada saudara. Ya, baik. Kita baca Galatia 3, Pak. Galatia 3 coba Anda baca. Pak Dening coba baca. Biar ini tidak ada fitnah di antara kita. Galatia 3 nomor 13. Iya, di situ tertulis terkutuklah orang yang tergantung di pohon. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang terkutuk di atas tiang kayu salib ini siapa? Itu salah terjemahan, bukan kayu salib terjemahan. Enggak, yang saya tanya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini siapa ini yang digantung ini, Pak? Itu aja sudah salah kok. Saya tidak akan menjawab kalau terjemahannya aja sudah salah kok. Gimana saya mau menjawab terjemahan yang salah?
Maksudnya apanya yang salah, Pak? Terjemahannya. Apa terjemahan salah? Bukan Bahasa Yunaninya apa, Pak? Bahasa Yunaninya kayu salib itu apa? bukan kayu salib. Di bahasa Yunaninya bukan tidak tertulis kayu salib, pohon bahasa Yunaninya. Oh tidak, Pak. Di situ bahasa Yunaninya adalah sulon. Sulon itu kayu salib. Coba aku lihat ya. Baca dulu. Kenapa dikatakan pohon dalam terjemahan bebas atau terjemah KJP? Kenapa dikatakan pohon? Karena kayu salibnya bukan dari baja, bukan dari tembaga, tapi dari kayu. Makanya dikatakan pohon. Ya, betul, Dari sebatang pohon. Maksudnya solon dalam bahasa Yunani, tiang salibnya berasal dari kayu, tiang salibnya berasal dari pohon. Iya, tetapi itu tidak merujuk kepada Yesus itu. Lah, jadi yang mati tergantung di atas tiang salib bukan Yesus, berarti yang menebus Anda dari hukum kutuk Taurat siapa? Ya karena ada ayat juga yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang di dalamnya ada Roh Kudus mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang menebus saudara dari kutuk hukum Taurat? Yesus. Ya Yesus. Berarti yang tergantung terkutuk di atas pohon adalah Yesus, Pak. Berarti yang Anda sembah adalah orang yang terkutuk, betul? Enggak. Lah, ada yang menyembah orang yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib atau yang digantung pada pohon. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah Yudas atau Yesus yang menyelamatkan, yang menebus kalian dari hukum Taurat? Yesus. Yesus. Yang terkutuk di sini adalah orang yang tergantung di salib, tapi itu bukan Yesus. Yesus tidak terkutuk. Mati Mija. Ada ayat mengatakan Yesus tidak terkutuk kok. Lah, kalau Yesus tidak terkutuk, saya sepakat. Memang Yesus tidak terkutuk. Yesus itu adalah hamba yang suci, hamba yang dimuliakan. Dia bukan yang terkutuk. Makanya saya katakan, yang mati di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Berarti dia adalah bukan Yesus, tetapi Pak Bom Bom. Gitu, Pak. Kenapa ribet kali, Pak? Dalil mengatakan yang mati adalah orang yang terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib atau kayu pohon atau kayu. Tidak masalah. Silakan aja. Nah, sekarang permasalahannya, siapa yang terkutuk di antara dua orang ini? Yudas atau Yesus? Yudas, kata saudara. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah Enggak, Yudas mati digantung diri. Ya. Sampai kiamat Bapak akan mutar-mutar aja kayak gini. Yang mati di atas tiang salib menembus hukum Taurat, Yesus. Yang mati tertulis terkutuk di atas tiang salib, Yudas. Gimana ceritanya? Berarti di Galatia 3 ini nomor 13 cerita dua orang. Enggak mungkin. Bang Suma. Ya gimana? Kalau kamu nanyanya ke aku muter-muter, maka kamu juga akan terjawab muter-muter, simpel kan? Loh, sekarang saya tanya, Pak. Coba Anda bacakan dulu Galatia 3 nomor 13, coba. Anda baca, suarakan di sini. Saya pengen dengar. Saya nggak ada, biasa di kasur, jadi nggak ada perangkat dua. Aduh. Di kasur. Dari ini, Bang Suma. Saya yang baca, Pak ya. Yesus Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pohon. Ya. Sulon, Pak, bahasa Yunaninya sulon. Iya, kalau saya pohon. Lah, bahasa aslinya sulon artinya kayu salib. Gimana sih abang ini? Masa lebih hebat bahasa Indonesia daripada bahasa aslinya sih? Tapi tujuannya jelas, pokoknya Yesus itu tidak terkutuk, itu aja. Iya, berarti bukan dia yang mati. Itu bukan dia yang mati. Allahu Akbar. Dia nggak mati. Gimana dia mati? Dia ada jatahnya juga kalau dia mati dikubur, kok ada matanya.
Dia menyerahkan nyawa juga ada datanya kok, gimana dia nggak? Iya, dia dikuburkan karena kenapa? Mayatnya diturunkan sebelum sabat, karena dia adalah orang mati terkutuk. Iya, kamu sendiri sudah ngomong mayatnya. Kalau udah mayat berarti orangnya udah mati. Iya memang mati karena dia disalibkan toh. Ya sudah, berarti benar Yesus mati disalib. Ya sudah, silakan, terima kasih atas. Nah sekarang yang mati ini bukan masalah nama. Ini kalau orang yang mati mau disebut Bom bisa, Pisidiking bisa, disebut Hercules pun bisa, disebut Zeus bisa, disebut Krishna bisa, atau siapapun yang Anda sukai. Permasalahannya adalah kaidah orang Yahudi berdasarkan firman Tuhannya bahwa yang disalib terkutuk oleh Tuhan, mayatnya tidak bisa dibiarkan semalam-malaman di atas tiang. Dan yang mati dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang menerima suap. Tidak mungkin Yesus dikutuk kan? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Berarti yang dikutuk ini adalah menerima suap. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Yudas. Yudas, berarti yang disalib terkutuk adalah Yudas digantung bukan disalib. Aduh, cakaruk di Indonesia. Berat. Salah sembah Pak Denny. Iya. Salah sembah. Terserah Anda lah. Yang penting saya sudah menyatakan bahwa yang Anda sembah itu adalah Yudas. Tapi Anda menggantikan namanya menjadi Yesus. Suka-suka Anda lah. Yang penting jangan diganti dengan namanya Pak Bom. Mencawa. Oke, saya kira selesai teman-teman sekalian. Mau istirahat Bang Suma? Iya, di sini sudah setengah 4 Bang. Kita mau persiapan untuk ibadah. Selamat istirahat lah. Iya. Di sini masih jam berapa ini? Di sini masih jam 8:30 malam. Oh, jamnya rusak. Jamnya rusak. Enggak, saya tinggal di Apaan Ustaz, mau kak bertanya. Mana Ustaznya di sini? Ustaznya kita nggak monitor Bang. Ustaz Sugi. Kita maksudku Ustaz. Oh, saya bukan Ustaz. Saya sama Pak Denny. Saya pendeta. Iya. Apa ini? Pendeta juga. Pendeta. Allah Ustaz. Iya, ini ada mau tanya terkait apa namanya? Bagaimana tanggapan Bang Zuma tentang konsep atau ideologi pluralisme? Karena berat subuh bawa kasih anak-anak. Iya. Ini karena ini yang sekarang bikin bingung Kak, karena kebetulan ini saya kan dari jurusan perbandingan agama, atau mungkin sekarang orang kenal studi agama-agama di UIN Alauddin Makassar. Iya, di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Nah, yang dimana di jurusan itu anak itu sangat apa namanya ditanamkan ya, atau mahasiswa itu dikasih paham di dalam ideologi mahasiswa itu tentang konsep pluralisme yang berangkat dari konsep yang dimana mereka itu berangkat dari hujjah atau dari nas-nas dalil tasamuh atau terkait dengan toleransi. Nah, bisa anak katakan dimana agar supaya diyakini konsep tersebut adalah suatu kebenaran. Ya, poinnya apa? Poinnya apa? Ya itu, mau tahu bagaimana tanggapannya guru-guru yang ada di sini terkait dengan pluralisme. Saya kuesenakan jo pluralisme. Mungkin sedikit ku jelaskan mungkin supaya ada teman-teman mungkin juga yang di bawah tahu. Singkatnya ini yang ku pahami singkatnya pluralisme itu adalah paham yang mengatakan bahwasanya semua agama itu benar, betul. Yang dimana mereka punya setidaknya ada beberapa landasan. Yang pertama itu semua agama benar dan mengatakan
dan mengantarkan ke surga, termasuk agama Ahlul Kitab dan agama non-Abrahimik, yaitu agama Buddha, Hindu, yang mungkin lebih dikenal dengan agama Samawi. Agama Ardi. Kalau agama Samawi itu Ahlul Kitab. Yang kedua itu syariat boleh diubah dan mengatakan bahwasanya fikih klasik dibangun atas eksklusivisme dan dianggap menjadi penghalang untuk agama lain. Nah, terus mereka juga mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Nah itu secara garis besarnya. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai pluralisme, terkhusus kepada konsentrasi kita kepada agama, maka Al-Quran akan berbicara dan pasang badan untuk membantah kebenaran tentang paham-paham tersebut. Dimana kemudian ketika kita berbicara mengenai pluralisme itu terkait apa yang kemudian biasa anak-anak kampus sebut dengan sepilis, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Saya hanya ingin mengatakan ya kepada teman-teman yang belajar tentang perbandingan agama, bahwa sejauh mana kita melanglang buana untuk belajar tentang pluralisme agama, itu ujung-ujungnya nanti akan membuat kita menjadi orang yang punya paham liberal. Kalau kita mendalami satu sub materi keilmuan dan lalu menjadikan diri kita itu adalah bagian yang harus mutlak kemudian duduk dalam perkara itu. Artinya sebagai orang yang menjual parfum harus menjadikan bagian daripada parfum itu adalah kita itu sendiri. Itu sebenarnya saya juga dari perbandingan agama. Sebenarnya hal itu dengan sangat mudah kita patahkan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanya Islam. Berarti nggak ada lagi yang lain. Terkait dengan materi-materi yang terkait dengan bagaimana kemudian suntikan doktrin setiap orang tidak dibenarkan, kemudian mengklaim agamanya yang paling otentik, agamanya yang paling valid, agamanya yang paling benar, agamanya yang paling sempurna. Itu tidak bisa kemudian kita ikuti. Kenapa? Karena menurut paham pluralisme memang diwajibkan kemudian orang didik, anak didiknya maksud saya, tidak membenarkan adanya klaim Islam itulah yang paling benar, Islam itulah yang paling sempurna, Islam yang paling valid, yang paling sahih dan seterusnya. Karena kenapa? Karena orang yang berpandangan demikian dikatakan sebagai orang yang ofensif, orang yang berpandangan sempit, orang yang berjiwa dan punya pemikiran yang dangkal. Itu menurut mereka. Menurut orang-orang yang nantinya mengajarkan eksklusivisme dalam materi-materi pluralisme itu sendiri. Nah, ini yang perlu kemudian saudara pahami, bahwa adanya kemudian kanker di dalam materi pembelajaran. Saya katakan kanker karena itu adalah semacam virus ya, virus paganisme yang akan merusak generasi muda di dalam memahami tentang konsep agama, hudan menuju kepada Allah, petunjuk menuju kepada Allah. Jadi silakan Anda belajar tentang perbandingan agama, silakan Anda menjadikan sub materi Anda pluralisme itu sebagai suatu acuan, tetapi ingat, itu hanya sebagai dasar pijakan di dalam memahami sebuah disiplin ilmu. Sama seperti Bang Sumah, saya adalah seorang muslim beragama Islam, tapi keseharian saya adalah belajar tentang Bible. Saya pahami surah-surah Paulus, saya pahami surat Roma, saya pahami Galatia, saya pahami kisah para rasul, sampai kepada kesimpulan bahwa saya membawa diri saya untuk bertamasya di alam kekristenan. Tetapi bukan berarti saya memiliki paham yang sama dengan Kristen. Justru saya menjadikan pemahaman doktrin Trinitas,
Trikwek-kwek, Trimurti, Trisula dan seterusnya, Tri itu sebagai acuan kemudian untuk meyakini Islam kulah agama yang paling benar. Begitu juga harapan saya kepada generasi muda yang belajar tentang pluralisme agama, jadikan itu sebagai submateri untuk mengetahui bahwa tiada agama yang paling mulia di sisi Tuhan kecuali Islam. Silakan Anda belajar, pelajari apa saja, termasuk ilmu kalam, ilmu mantik. Anda ingin belajar tentang filsafat agama, filsafat apapun, silakan Anda belajar. Tapi ingat, dudukkan disiplin ilmu itu pada tempatnya. Hanya sebagai bahan referensi di dalam memenuhi standar sebagai generasi yang harus memiliki wawasan dan telaah murni terhadap sebuah kaidah ilmu. Jangan Anda dudukkan diri Anda sebagai penikmat dan sebagai pelaku di situ dan meninggalkan kemudian norma-norma Islam itu sendiri. Seperti itu, Bung, anak muda. Lanjut. Masya Allah. Oke, Bang Ayub. Oke, kita sapa dulu. Siapa ini? Pak Acawati. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan Cil. Ya. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya sangat bersyukur ini. Saya dari Polman Bang Suma. Polman, daerah durian di sana. Bukan lagi musim langsat ini. Oh, langsat. Iya. Saya khususnya di Polewali Mandar. Saya bersyukur sekali bisa masuk di sini di live ini. Iya, Bang tapi Suma, iya gimana, Bu? saya butuh pencerahan. Mohon petunjuk. Pernah sekali saya dengar kajian Bang Suma itu di TikTok bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis saya begini, intinya saya pengen saya diceritakan sedikit lagi yang lebih spesifik lagi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari aspek mananya, Ibu? Keseluruhan saya sangat suka kajian Bang Suma waktu itu. Saya sampai nangis loh dengarnya. Masya Allah. Di poinnya aja Bu, dari aspek mana, di segi di dalam dia memimpin atau menyebarkan Islam atau apa. Jadi banyak di situ, Bu. Oh ya gini. Saya ini orang awam. Dari segi saya belajar dulu lah dari cara beliau. Saya mau belajar bagaimana mencontohi beliau dari caranya beribadah, begitu maksudnya. Oh, dari cara beribadah beliau. Saya ini orang baru belajar lah, masih awam. Saya butuh bimbingan maksudnya. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus memahami bahwa sebaik-baiknya manusia di atas muka bumi tiada selain daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, penutup para nabi, beliau telah menunjukkan keteladanan yang luar biasa di tengah masyarakat. Lalu kemudian dengan demikian beliau digelari Al-Amin, yaitu manusia yang dapat dipercaya. Nah, kita umatnya, umat baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki stasiun akhir. Apa itu? Menjadi seorang wanita soleha, menjadi seorang laki-laki yang soleh. Rasulullah Muhammad SAW stasiun akhirnya adalah menjadi nabi dan rasul. Sebelum sampai kedudukan itu, Rasulullah Muhammad SAW sudah mendapatkan gelar kemudian sebagai orang yang terpercaya. Kebaikannya tidak hanya ditunjukkan beliau kepada sesama manusia, tetapi juga dalam hubungan vertikal, kepada relasi antar hamba Allah, kepada Tuhan dan seterusnya, kepada alam, pada lingkungan dan seterusnya. Itulah beliau sebelum beliau kemudian mendapatkan risalah kenabian dan kerasulan. Beliau sangat membenci kemusyrikan, kesyirikan, dan beliau juga menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Artinya apa? Sebagai umat Rasulullah yang stasiun akhirnya adalah menjadi seorang yang salihah,
Sebelum kita mencapai kedudukan itu, mari dari hari ini, dari sekarang untuk menjadikan diri kita setitik demi setitik, selangkah demi selangkah menuju kepada stasiun yang dimaksud. Karena itulah tujuan akhir daripada kehidupan umat Islam, menjadi seorang soleh dan soleha. Dan Rasulullah sudah mencontohkan. Kenapa kemudian Rasulullah dikelilingi oleh keluarga yang mati dalam keadaan muda? Ini perlu kita aplaus ini. Allah memberikan hikmah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa orang tuanya mati dalam keadaan muda? Rasulullah bahkan beliau belum lahir di atas muka bumi, orang tuanya sudah meninggal. Apa sebabnya? Dikarenakan Rasulullah Muhammad SAW, salah satu hikmahnya, Allah tidak menginginkan adanya intervensi dari ibu yang disayangi dan ayah yang disayangi terhadap ajaran yang dianut oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah tidak menginginkan kemudian adanya intervensi dari keluarga inti, ayah dan ibunya, tentang Al-Quran, tentang apapun itu, tentang hukum-hukum kemudian yang ditorehkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri toladan. Sama seperti seorang presiden, seorang pemimpin yang bikin aturan-aturan, tapi karena ada bisikan daripada kedua orang tua, maka perintah taatilah kedua orang tuamu. Inilah hikmah kenapa Rasulullah Muhammad SAW dibesarkan dengan kekuatan mental yang sangat luar biasa, tanpa ayah, tanpa ibu, kemudian dia memimpin umat Islam ini. Itu salah satunya. Oleh karena itulah, ketika kita mencontoh kepada beliau, maka selayaknya Rasulullah membenci sejak dari kecil berhala. Begitu juga dengan kita. Orang yang memberhalakan kemudian harta, memberhalakan wanita, memberhalakan tahta dan seterusnya, itu kita harus kemudian tidak suka dengan orang itu. Dalam arti kata, memberikan nasihat kepada mereka seperti Rasulullah lakukan. Jadi contoh yang sangat menarik dari pribadi Rasulullah Muhammad SAW adalah beliau belum menjadi nabi, beliau belum menjadi rasul, beliau sudah menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dengan kita, belum memahami secara utuh Al-Quranul Karim, belum mempraktekkan Al-Quran secara utuh, tetapi kita sudah mampu mencerminkan sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik. Inilah yang kemudian contoh yang baik yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Sekira seperti itu, Ibu, sekelumit pemahaman saya tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa beliau dari sebelum menerima wahyu dari Allah, beliau sudah menjaga lisannya, beliau hidup dalam ketauhidan meskipun belum ada kitab suci yang datang kepadanya, tidak ada nabi yang datang kepadanya, tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW menjalankan kehidupannya sebagai orang yang hidup dalam kaidah-kaidah tauhid, tidak pernah musyrik, tidak pernah syirik, dan bukan orang munafik. Demikian. Terima kasih Bang Suma. Masya Allah. Ya, sama-sama, Bu. Semoga Allah senantiasa melimpahi Bang Suma dengan kasih sayangnya, dan insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Saya juga Bu. Iya, semuanya. Semuanya. Oh, iya semuanya. Iya. Termasuk Pak Dini. Termasuk Bang Handi juga toh? Ya, Semua, insya Allah. termasuk netizen yang ada di bawah, juga yang ada di YouTube. Masya Allah. Ya kurang bos sekarang pebo yang minta di mandar kak. Insya Allah. Iya. Ya udah, aku pamit dulu ya. Selamat malam semuanya, Bang Suma. Iya, Bang. Bang Handi. Iya Pak Dene. Semoga Tuhannya Yesus. Ya, terima kasih. Betul Tuhannya Yesus, betul. Ya, semoga Tuhannya Yesus ikutin gua dia. Iya, betul. Iya, Tuhannya Yesus memang memberkati saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat pagi, Pak Deni. Bye. Kita juga harus tutup segera deh, Banyuma harus istirahat cuma jam 4 loh. Iya, tadi hampir jam 4. Kita harus adil kepada tubuh kita, mata kita, betul, dan semuanya. Barusan kerasa semua sampai jam begini.
Maka gara-gara kau jadi tungguin ya. Gara-gara kau semua itu nggak ada berhenti-berhentinya menyenggol. Orang mau istirahat dari tadi, nyenggol lagi. Tapi bagus Bang Handi, poin yang saya dapat tadi dari Bang Zuma mengenai ini di live komentar ada yang bilang bahwasanya saya sudah terpapar apa namanya syubhat liberal. Enggak sebelumnya tadi yang bilang tadi guru ya sudah dulu deh. Sabar Pak. Maksudnya saya tuh belajar di jurusan perbandingan agama itu bukan supaya saya itu terpapar oleh syubhat liberal, tapi saya mempelajari agar supaya saya tahu, supaya saya bisa menjaga diriku. Bagus. Sama seperti sabar Dinda Ayub. Sama seperti dokter atau calon dokter. Mereka kemudian tidur dengan bakteri, tidur dengan kuman, bukan supaya mereka terinfeksi virus, akan tetapi mereka mengkaji tentang virus, kuman dan seterusnya untuk justru menjaga dirinya dan orang lain dari virus tersebut. Saya juga mengharapkan itu terhadap antum, belajar filsafat, belajar tentang pluralisme, perbandingan agama, jadikan itu sebagai sudut pandang yang ada di dalam kajian-kajian disiplin ilmu yang Anda punya sebagai pembenaran ilmu aja. Oke. Bahkan belajar di situ kubantana dibilangi kak radikal, Islam radikal. Memang biasa, itu proses. Apalagi senior kok ada juga sebagian dosen kok tahu bilang sering kak dengaran Bang Zuma, aduh. Nah, bilang jangan sering-sering dengar anunya Bang Zuma, dia itu apa radikal katanya toleransi. Terus aku bilang iya, toleransi yang kalian paham itu toleransi kebablasan. Satu hal enggak gini akhi, toleransi yang kalian paham itu sabar, satu kalimat buat antum, satu hal yang perlu Anda pegang. Mereka yang ada di barat sana yang sangat liberal sekarang sedang jatuh cintanya terhadap Islam. Orang yang sudah meninggalkan konsep pluralisme, orang yang sudah meninggalkan konsep yang baru masuk jadi mata pelajaran di kampus-kampus, mereka yang sudah mengenyam dari sejak mereka menjadi undung telur dalam kandungan ibunya, sampai mereka tua, sampai mereka bergelar profesor tentang kaidah ilmu ini, yang baru kodong kita pelajari, ternyata mereka para pelaku. Justru sekarang pandangannya, konsentrasinya sedang segar-segarnya menitipkan kemudian pemahaman mereka terhadap kebenaran Islam. Sementara kita yang baru baca 1-2 buku di perpustakaan tentang ini menganggap Islam itu ya seperti pandangan orang-orang terhadap Bang Zuma. Jangan ikuti debatnya Bang Zuma. Dia itu anti apa istilah itu? Anti apa? Antimo guruna. Toleransi katanya. Anti toleransi ya betul. Jangan didengarkan. Orang yang selalu mengatasnamakan ateis itu hebat, ateis itu orang-orang ateis itu luar biasa dalam memahami tentang konsep Tuhan, alam semesta dan akal. Ingat, justru mereka yang menemukan konsep ateis itu, orang-orang yang tak bertuhan, justru merekalah yang meninggalkan ajaran itu dan sekarang mereka rata-rata bertuhan. Entah itu mereka jadi Kristen, entah mereka menjadi Hindu, entah menjadi Buddha, entah menjadi Islam. Sementara kita anak Indonesia baru sedikit belajar tentang sains, belajar hubungannya sains dengan ketuhanan, udah sombong, sudah keluar dari Islam, lalu lupa sembahyang, merasa dirinya paling intelek, merasa dirinya paling hebat. Padahal orang yang menemukan ilmu yang baru mereka baca lewat buku, justru sekarang sudah menjadi Islam, Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Saya kira begitu ya. Sorry saya panjang. Silakan yang lain. Itu akhi, balas aja kalau misalnya ketemu di kampus kayak gitu, balasnya gini. Wah, jangan ngikutin gurunda, radikal. Lu yang bilang radikal, lu toleransinya toleransi PKI ya gituin. Jadi pada intinya poin yang dibawakan Bang Zuma, apapun makanannya, minumnya tetap kayak botol sostro, apapun ilmunya tetap akidah merujuk kepada Al-Quran. Inna dina inallah Islam. Masya Allah, itu poinnya.
Silakan Anda berkunjung kemana-mana dan jangan lupa mampir di Hobbit. Itu maksud tujuan. Hei. Akan ke Purung kapan? Ya, kapan-kapan kita makan ke Purung dan sedang. Ada juga lagu mengatakan aja membalu sempen di lalangan umum. Ya. Kalau orang Toraja bilang begini, kututu lalan teme memang. Hisugi lari dia, nggak ngerti, pusing dia kan dari tadi. Oke, abang-abang, saya pamit. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekalian Bang Joma, ditutup dulu lah. Iya, Dinda Kores yang tutup. Iya. Tugaslah kau. Tugas. Ya ikhwani fisabilillah, demikianlah ya yang kita saksikan. Masya Allah, barakallah Gurunda untuk semua ilmu yang diberikan. Tadi juga ketika ada yang bertanya mengenai apa ya, ada yang bertanya ke Gurunda bagaimana cara menjawab ini, itu aku sebenarnya sedikit kecewa loh. Wadah, gitu aja nggak bisa jawab gitu. Tapi Masya Allah Gurunda berikan argumentasi yang kuat ya. Udah jelas itu kalau dibawa ke sana amsal jawabannya gitu. Terus tadi Gurunda ngasih argumen baru itu yang di mana PB ya Gurunda ya, yang di PB juga. Nah Ikhwan itu dicatat. Jadi kalau Gurunda live bawa kertas sama pensil yang muda-muda itu memo siapin. Jadi oh ayatnya di sini, oh ayatnya di sini. Kasih judulnya tuh ayat-ayatnya untuk membantah ini dan itu gitu Ikhwan. Sip dah ya. Dan kita juga harus ini ya, harus berbesar hati. Gurunda harus istirahat Ikhwan gitu loh. Kita harus menjaga rekor Gurunda yang dari bayi sampai sekarang belum pernah sakit. Hebat banget nih Gurunda, nggak pernah sakit. Mantap. Ya wes lah ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis malam yang ceria dan juga indah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jayalah Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Andi mau closing di YouTube bareng